suara AC kayaknya. Sedikit kresek-kresek. Iya. Silakan dibantu di tap-tap teman-teman. 30k minimal baru dinaikkan Bang Zuma. Napasnya Bang Sali. Hah? Gitu. Enggak, sambil ini aku rokok. Macam satu, macam dua masuk dengan macam-macam. Suara Bang Zuma yang belum kedengaran ya, dibantu di tap-tap teman-teman. Host keripiknya mana? Assalamualaikum Bang Host. Waalaikumsalam. Bang, tadi bom-bom tukang keroyokan. Oh ya? Oh ya, aku lihat tadi diskusi mereka sama Bang Zuma sama bom-bom. Pengen ketemu Bang Zuma, gimana caranya? Ke Makassar lah, terus ke rumah Hobbit Belangi. Sekarang baca komen kalau udah naik di komal, naik teman-teman yang lain, komen yang terbaca cuma 2 ya. Kalian juga gitu nggak di HP kalian? Berat di ongkos sos. Semoga murah rezeki ya, biar bisa ke Makassar Bang Zero. Dari bandara jauh ya Bang? Jauh. 1,5 jam ke Bolangi. Saya selalu nunggu room ini live. Alhamdulillah, makasih love.shop. Kapan ada rencana ke Jakarta Bang? Aku pengen banget ketemu. Insya Allah 3 minggu setelah Lebaran. Saya nonton sampai tidur. Saya juga live sampai tidur. Bukan cuman kamu aja. Biasa aku tidur, HP-nya aku taruh di samping bantal. Halo Bang Sadli Ganteng, makasih Mbak Nunung. Udah 30k Bang, oke sabar ya, aku panggilkan Bang Juma. Batam hadir Bang Sadli, siap Bang orang dalam. Bang Zuma jarang tidur ya, yoi. Aku tiap hari nonton Bang Juma sampai suami aku cemburu, waduh. Ini parah ini. Ini parah ini. Cemburu kenapa suaminya? Nah, tuh udah ada Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Iya. Gimana kabar semua sahabat-sahabat sekalian? Pasti insya Allah baik. Iya, hari ini apa ya bilangnya? Akun saya tinggal satu aja nih yang masih bisa. Tadi habis semua akun. Akunnya pada chaos. Disantap sama ini. Sadli bilangin ke Bang Zuma nggak usah lagi naiknya Yosi. Nanti Jaim. Kenapa rupanya? Mereka nggak terima Bang Zuma dikeroyok kayaknya. Tadi banyak yang komen
Bang Zuma dikeroyok sama gengnya Pak Bom Bom tadi katanya. Mereka keroyokan bang. Oh gitu. Iya nggak apa-apa lah, namanya juga serigala. Mana ada pernah serigala makan sendiri-sendiri. Serigala itu kalau dapat korban pasti rame dikeroyoknya. Serigala dilawan. Serigala mana pernah, pasti mereka rebutan daging gitu. Walaupun dikeroyok tapi tetap menang Bang Zuma. Oh iyalah, hak itu pasti tetap menang, kebatilan itu pasti hancur. Gitu, sahabat-sahabat. Ada yang komen ini Yosi dulu sempat mualaf. Hah? Serius? Mungkin banyak orang aneh sekarang. Tapi tim kita tadi mereka teman-teman pada nggak terima Bang Zuma pergi lagi ke sana. Ya bagaimana, kita harus mengikuti keinginan adik-adik sebagai pembina. Mereka nggak tega katanya lihat Bang Zuma digituin. Padahal saya udah terbiasa sih digituin sama orang-orang ini dari sejak di Facebook. Iya kan sebelum ada TikTok ya bang. Sejak di Facebook. Streamnya kemudian Zoom, tapi ternyata anak-anak ini nggak rela gitu. Ya udahlah, daripada mereka nggak ikhlas gitu ya, orang tuanya digituin. Tapi kalau saya sih pribadi malah senang saya. Saya malah bebas kemudian melakukan aksi apapun, salto ke belakang, salto muka. Ya, Bang tadi aku lihat Bang Zuma nggak ada niat juga mau pakai wig merah kayak tadi tuh. Bisa-bisa aja dia pakai wig merah. Pedenya lagi. Enggak kan, sebenarnya itu peralatan di salon bininya, istrinya kerja di salon itu istrinya. Ada salonnya memang. Ada salonnya Pak Bom, bininya sih. Oh, si Yuda Salimba naikin host mana Yuda Salimba? Request lah. Atau komen ntar aku jambak. Itu teman-teman nggak ikhlas saya di ini. Nggak ikhlas mereka. Padahal dari dulu tuh, dari sejak di Facebook memang saya tarung sendiri. Dari sejak dulu dari sejak pertama pokoknya terjun di dunia apologet, Bang Zuma itu memang sering sukanya dikeroyok gitu loh. Karena kalau dikeroyok itu kalaupun masih terhormat. Kalau saya pun kalah ya terhormat, saya mati di tempatnya mereka gitu. Ya cuman ya itu dia, curang pastilah. Kalau curang itu memang satu paket, sepaket. Nah saya bukan penasaran, yang buat saya semangat itu ada dua tantangan kan teman-teman. Yang pertama yang pertama itu si Bom Bom masih mau ngajak saya diskusi terkait dengan tema siapa yang terkutuk, Islam atau Kristen. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Terus si Wahyu itu membahas tentang Yudas. Sebenarnya kesempatan saya kemudian untuk mengajarkan mereka gitu loh. Tapi oleh karena ditegur teman-teman, kemudian adik-adik pengurus tidak menginginkan tidak menginginkan saya diperlakukan begitu ya, mau tidak mau kita harus mengikuti mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang sayang kepada kita gitu ya kan. Meskipun sebenarnya saya nyaman gitu loh, paling nyaman kali. Aku bebas bacakan Al-Quran di tengah-tengah mereka, kemudian saya bebas berargumentasi kayak tadi. Ya kalian itu berpuasu bukan berpuasa. Enak kali pun, aduh puas saya maki-maki mereka. Maki-maki dalam arti kata terapi otak mereka supaya mereka waras gitu loh tujuannya. Tapi rupanya sahabat-sahabat yang lain tidak menginginkan. Sudahlah kalau gitu. Nanti lagi kita buat mereka dulu happy-happy ya kan. Biar mereka dulu senang-senang. Bernapas.
Banyak yang nggak terima nih Bang Juma masuk ke room mereka. Iya tahu makanya. Banyak yang ini nggak terima, iya. 1 lawan 8 soalnya. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalah itu menang jadinya. Emang tadi kalah enggak ah? Mana pernah. Itulah. Mereka aja yang beranggapan seperti itu. Jadi maksudnya mereka tuh kalau kita ditanya minta data terus datanya itu tidak dibuka di layar dibilang kalah. Padahal kan tadi sudah aku jelasin bahwa umat Islam itu puasa, nabi-nabi terdahulu puasa, kita puasa, sama-samanya kita puasa. Yesus puasa, kita puasa. Nah mereka, Yesus puasa, mereka tidak puasa. Lucu ya. Tapi yang lebih lucu lagi itu BAB yang kabur. BAB-nya kabur. Oh, sok jagoan tadinya awalnya. Wah, gimana? Nyokdas. Akhirnya murtadnya dia memalukan dirinya sendiri. Apa coba buktikan Yesus itu Tuhan? Ya, tiada Tuhan selain Yesus. Koplak. Gitulah ya teman-teman. Orang yang tidak berilmu itu gitu, orang tidak berakal. Ini Bob naik lah, sudah aku jambak pun. Cuman berani tapping aja. Ayo teman naik ke atas yuk. Kita bahas apa kek? Tanya tentang Al-Quran atau apa. Ini yang minta naik Kristen ya, udah pas naikin Dafril. Udah nggak bisa akunnya private Dafril. Oh, udah. Udah aku naikin Dafril. Naik ke sini siap dipakai otaknya ya bang. Nggak bisa naik. Otaknya jangan dikebiri. Pakai otak. Susah itu. Kalau Anda bertanya tentang Islam, otak tidak dipakai, nggak bisa. Karena Islam itu selaras dengan otak, selaras dengan akal. Nggak bisa kalau materi Al-Quran dibahas. Silakan banyakin oten host. Iya, kalau bisa, tapi biar mereka berani. Tapi masalah otennya nggak ada yang mau. Cepatlah, kalau ada 3 oten langsung. Biar kalian berteman semua di sini. Coba kita sapa dulu ini. Apakah ini dia oten? Ya, shalom. Salon Bang. Ya, Iya. Ya Bang Bram. Silakan Ya, Bang ya. Bram. Bang Bram mau diskusi sama Bang Juma atau bagaimana ini? Atau hanya mau bincang-bincang? Iya, Diskusi dong. Aku tadi mendengarkan Ah, Bang Juma itu mengatakan bahwa Kristen tidak berpuasa. iya emang. Mana dalilnya? Coba. izin Bang, sebelum kita mulai diskusi, nanti Bang Bram bertanya ke Bang Zuma, tapi ada nanti sesi gantian ditanya balik ya Bang ya? Oke. Bisa? Oke. Baiklah. Kegiatan apanya ya? Siap. Oke Bang Bram, silakan. Sebentar. Gua ambil kitab dulu. Yuk, yang lain temanin Bang Bram. Adakah Kristen yang lain yang bisa menemani Bang Bram? Silakan request. Siapa ini? Coba kita sapa dulu ini. Oke, sip. Apakah beliau Kristen juga? Wah, ditolak. Apakah ini Kristen? Dani Fortuner. Dani Fortuner, apakah Anda Kristen? Silakan dibuka mic-nya. Temanya host, ntar aku bikin tema.
Sabar, kita cari Oten dulu. Denny Fortuner 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada suara, saya turunkan. Bang Bram bagaimana, sudah dicari tuh? Oke, aku jelaskan kan berpuasa di dalam perkristenan. Siap, silakan Bang. Kalau dibilang Bang Juma nggak ada berpuasa di Kristen, kalau kami berpuasa buka pagi, buka sore nggak berpuasa bagi kami. Itu cuman ngambil waktu jam siang nggak makan aja itu bagi kami itu. Ya. Dan kami juga diperintah Tuhan Yesus loh berpuasa. Kakak yang mau jangan mau dah. Jadi kami Kristen itu semua berpuasa sebenarnya, tapi kami bukan karena peraturan, tapi kami berpuasa memang betul-betul dari hati nurani kami gitu loh. Ya, karena kami cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka kami betul-betul dari hati nurani kami untuk berpuasa kepada Tuhan gitu, untuk merendahkan hati. Berpuasa itu merendahkan hati. Gitu Bang Juma. Kalau dibilang berpuasa, saya kalau berpuasa itu 9 hari 9 malam juga nggak makan nggak minum sanggup loh Bang Juma. Ya. Saya mampu karena Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada saya. Gitu loh. Saya praktekkan itu. Bukan Udah pernah kata-kata gitu loh. Kalau masalah berpuasa, tapi kami nggak perlu kami pamer-pamer. Kami puasa, kami ini nggak perlu. Kami itu berpuasa untuk bagaimana Tuhan itu semakin nyata di dalam hidup kami. Bagaimana mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu. Itu loh Bang Juma. Ajar banyak Bang, puasa tidak ada perintah dia. Anda nggak pamer. Kami berpuasa 30 hari. Oh kalau seperti puasa-puasa 30 hari jam sahur, jam 6 buka sore, 10 tahun pun saya sanggup gitu loh. Yakin? Itu puasa namanya. Tapi Yakin bisa? Muslim itu puasa, oh nggak apa-apa gitu loh. Tapi kami nggak perlu memamer-mamerkan itu gitu. Udah pernah Bang puasa 9 hari nggak makan nggak minum, Bang Bram? Pernah. Iya? Iya. Nggak mati Bang? Tidak mati hidup saya sekarang. Oh, oke, lanjut Bang Juma. Iya. Anda puasa itu perintah siapa Bang? Anda puasa perintah siapa? Itu perintah Tuhan Yesus. Di mana perintahnya Bang suruh puasa? Oke, seperti ini. Ya. Saya bacakan di Matius 9:14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Oke. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Mempelai maksudnya Tuhan Yesus ya. Mempelai laki-laki, kami mempelai perempuan maksudnya. "Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Seperti maksudnya. Tuhan Yesus mengatakan, ku bahasa sederhanakan. Tuhan Yesus mengatakan karena murid-murid Yohanes dan murid-murid orang-orang Farisi mengatakan, "Kami berpuasa sementara murid-muridmu Tuhan Yesus enggak berpuasa." Oke, baik, cukup. Tapi apa Itu kata Tuhan Yesus? cukup. Apa Wah, kata itu Tuhan? wis. Sebentar. Kepanjangan Bang, kan udah dibaca. Ya, sedikit biar jelas ini perintah Tuhan Yesus. Nanti setelah kalau saya di sini ngapain mereka berpuasa orang face to face kan gitu kan? Muka ke muka ketemu. Tapi setelah saya nanti pergi ke surga baru mereka berpuasa. Oke, jadi semua Disuruh Oke, berpuasa. cukup. Jadi semua orang Kristen wajib puasa ya? Orang Kristen itu dari hati nurani yang paling dalam. Enggak, saya tanya dulu, bukan itu. Apakah semua orang Kristen itu wajib puasa? Supaya orang Wis. tahu gitu loh. Wih, apakah semua orang Kristen wajib puasa atau tidak? Semua orang Kristen berpuasa, tapi orang Kristen nggak perlu pamer. Bahkan orang Kristen baik. mencuci muka kalau berpuasa supaya orang nggak tahu, nggak perlu pamer kami gitu loh. Itu wajib atau tidak? Ya, Wajib atau tidak? orang Kristen itu wajib karena mengalahkan daging gitu Oke, loh. Mengalahkan di dagingnya. bulan berapa? Di bulan berapa puasanya? Kami bukan peraturan, tapi hati kami paling dalam, hati nurani. Siapa Makanya yang kami ngatur hati Anda? Yang ngatur hati Anda siapa? Tuhan kami nggak suka peraturan-peraturan, nggak suka karena disuruh-suruh. Tapi dari hati nurani kami paling dalam yang mengatakan kami berpuasa supaya kami lebih dekat kepada Tuhan gitu loh, saudaraku. Ya, siapa yang ngatur hati Anda? Ya,
kami dengan hati nurani, kalau hati kami tergerak supaya kami lebih dalam. Ya siapa yang menggerakkan hati Anda? Dengar. Kenapa dengan hati kami pengen berpuasa, dan kata Tuhan juga, Tuhan Yesus, kalian harus berpuasa juga setelah aku pergi ke surga. Oke, saudaraku. Karena di Yesaya 58 mengatakan berpuasa itu adalah mengalahkan kuk gitu loh. Kuk itu adalah sesuatu yang menghalangi kita dekat sama Tuhan. Itu keinginan daging. Itulah kenapa berpuasa di Kristen ada. Tapi masalah puasa itu rahasia bagi Kristen. Nggak perlu. Saya tanya sekali lagi terakhir, siapa yang mengatur hatimu berpuasa? Loh, Tuhan menggerakkan hati saya berpuasa. Seperti apa caranya berpuasa? Kita itu digerakkan berpuasa gitu loh, karena cinta kita kepada Tuhan. Karena cinta Tuhan itu adalah dari Tuhan sendiri, bukan karena kekuatan kami cinta Tuhan. Kalau tidak berpuasa, kalau tidak berpuasa itu neraka atau surga? Tidak berpuasa itu bagi kami adalah mengalahkan daging supaya Tuhan. Kacau, lanjut Bang Joma, kacau. Kau mengalahkan daging, mengalahkan nafsu. Itu bukan masalah surga enggak masuk surga. Kalau dia mampu tanpa berpuasa bisa mengalahkan kedagingannya, kenapa enggak? Kan gitu kan? Bisa bicaranya bisa ganti-gantian enggak? Ini kayak perempuan. Iya. Ganti-gantian kita, Bung. Pakai perempuan kan saudara Handi yang nanya, saya jawab. Gantian, dengarkan saya bicara. Dengarkan saya bicara ya. Dengarkan. Jadi Anda mau seperti apapun puasanya, ente bukan pengikut Yesus itu dulu. Mau Anda puasa sampai 1 tahun tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak kentut, tidak itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Oke? Sekarang ketika Yesus berbicara di dalam Matius 15, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, sekarang mana perintahnya Yesus puasa kepada non-Yahudi? Ada. Perintah puasanya untuk non-Yahudi ada. Tunjukkan ke saya nih. Mana? Tunggu dulu. Yang Anda sebutkan di Yohanes tadi itu, di Yohanes atau di Matius 9 itu perintah Yesus, pernyataan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Keresteng. Keresteng itu Romawi pun tidak bisa masuk, Yunani tidak bisa masuk, apalagi kalian orang Indonesia tidak bisa masuk ke dalam pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Mempelai wanita yang dimaksud Yesus adalah domba-domba. Kalian bukan domba, kalian serigala. Jadi jangan pede. Ya, saya katakan kepada saudara, tolong tunjukkan di mana ada perintah Yesus untuk non-Yahudi. Mana interaksi Yesus untuk non-Yahudi? Mana? Tunjukkan. Saya tunggu dulu. Saya jawab dulu. Ya. Bentar. Mana? Saya jawab dulu pertanyaan si Juma yang mengatakan. Iya, mana? Narasi si Juma yang mengatakan Markus 7:7, mulutmu memujaku tapi hatimu jauh daripada aku. Abang Juma salah benar itu, salah pengertiannya. Makanya kekristenan itu bukan dengan berdasarkan hanya pikiranmu, tapi wahyu Tuhan lah yang mengerti Justru kita. yang saya tanya ini wahyu Yesus mana? Pakai perempuan mau ngasih ngomong aku. Mana wahyunya? Yang saya minta dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus untuk non-Yahudi? Mana syariat puasa untuk non-Yahudi mana? Tidak mengerti loh. Tidak mengerti. Kau itu sudah tua, sudah lama nyembah Yesus, sudah lama nyembah manusia. Dalilnya mana? 1 Petrus 2:10. 1 Petrus itu ucapan siapa? Loh. Ucapan siapa? Tuhan Yesus diberikan kepada Petrus. Okay? Banyak cerita. 1 Petrus itu siapa? Nakal ini, nakal. Jangan nakal. Tunjukkan dulu dalilnya puasa kepada non-Yahudi, mana dalilnya? Kamu untuk orang Arabnya Tuhannya ada. Ketawa kau dia. menyembah dia? Tuhanmu ada untuk orang yang Arab. saya tanya, kau jangan tersakiti dengan pertanyaan saya. Yang saya tanya, mana ada non-Yahudi untuk puasa? Ayolah ajarin saya. Oh, Kristen puasa karena ada perintah Yesus kepada non-Yahudi. Mana? Bicara. Kau itu manusia doktrin, manusia dogma, nggak ada ilmu. Kasih umpan diri anak-anak, umpan diri kasih.
Kenapa suaranya Jadi Bang Andi bisa, kayak mau ngebas? nanya aja kan gitu kan cuma Saya minta dalil, Saya kasih Breng. dalilnya, kamu bilang tulisan yang lain bukan. Saya dari minta Tuhan. dalil dari Kamu. Yesusnya, Breng. Nakal kau. Nangis. Oke. Di Yohanes 17 ayat 18 kita buka. Oke, bagus. Mana? Yohanes 17:18. Apakah Anda masuk di situ atau itu muridnya saja? Bani Israel Yohanes saja. 17 ayat 18. Silakan. Apakah itu untuk Kristen? Saya bacakan. Ya, Ayat 20, silakan. ayat 20. Silakan. Ayat 20. Dan Ya. bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yang jelas ya, kepada semua orang-orang kepada si Juma juga dikasih berita itu. Ya, kepada si Handi juga dikasih itu. Kepada kalau Bang Juma percaya itu juga diberikan kepada Bang Juma. Jelas ya Bang Juma ya? Oke. Bukan, kubaca sekali lagi. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Orang-orang. Gantian. Oke. Sekarang Anda baca nomor 9-nya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Apa tuh? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Siapa Aku berdoa, mereka di tetapi situ? untuk mereka Siapa yang mereka di telah situ? berikan kepadaku sebagai Siapa mereka? mereka itu adalah udah jelas dijawab di ayat Siapa? 20. Siapa mereka? Orang yang percaya. Iya, siapa Murid-murid yang percaya Tuhan di Yesus situ? dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Ya, Dia betul. ayat 20. Dibaca Oke. itu bukan satu aja soalnya. Sekarang Anda baca nomor 8-nya. Baca nomor 8-nya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah utusan. Betul? Disebutkan utusan karena Disebutkan Tuhan itu utusan. datang dan keluar dari Disebutkan Bapa. utusan karena dia Tuhan bagi kalian. Dia adalah Tuhan bagi kami. Nah, itu dia. Dengar. Berarti kamu tidak masuk ke dalam yang didoakan Yesus karena mereka dulu. percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayo. Dengar Bang Juma, dengar dulu Bang Juma. Tuhan Yesus itu adalah sang firman yang turun dari surga, yang keluar dari Bapa. Kata siapa? Loh, firman Tuhan katakan loh. Saya tidak mau percaya. Saya polanya hanya Yesus aja. Saya Oke. hanya Yesus. Saya nggak Oke. percaya dengan kalian. Berapa Kalian kali? pendusta. Kalian itu adalah pembuat Kenapa kejahatan. dia dikatakan diutus? Saya Karena hanya dia percaya datang dari kepada timur dan Yesus. Bapa. Sama seperti suara saya sedang mengutus suara saya kepada Bang Juma. Saya sedang mengutus suara saya biar kamu jelas. Kalau saya mengutus suara saya memberitakan firman supaya Bang Juma percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru Kenapa selamat. jadi kau jadikan Ya. Tuhan? Kenapa lagi kau sebut Tuhan? Sementara mereka telah menerimanya dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku bukan Tuhan. Yesus Dengar dulu, mengatakan Juma. murid-murid kamu yang harus dengar. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu utusan. Ente dapat ilmu dari mana Yesus itu Tuhan? Oke, kubuka kembali. Buka dulu di Matius. Matius, kenapa Matius? Bahwa Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Di Matius mana? 12. Di mana di Matius mengaku Ayat. Tuhan? Matius berapa? Sebentar. Yesus sudah mengakui lo ya. Ayat 8, dengar. Ayat 8 ya. Ayat Matius 8, ya. berapa? Matius berapa? Matius 12 ayat 8. Oke, silakan baca. Karena anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Karena dia Loh, Aduh, parah ini. Maulah dia jari Bang Juma, mau dia jari Bang Juma. Jangan cuma Ini matang apa? aja. Ini anak manusia Karena kan anak disebut manusia sini adalah kan? Tuhan atas hari Sabat. Ini tulisan Oke, suara Tuhan sendiri. Oke, Karena Tuhannya anak Abraham. manusia adalah Tuhan atas Tuhannya hari Sabat. Abraham itu anak manusia atau bukan? Kenapa? Tuhannya Abraham anak manusia atau bukan? Pernah lahir dari rahim manusia. Itu firman yang lahir dari rahim manusia. Saya tanya, Tuhannya Yang Abraham Maria. itu anak manusia atau bukan? Gimana? Anaknya Abraham itu anak manusia atau bukan? Anak Abraham ya. Tuhannya Abraham anak manusia atau bukan?
bukan anak manusia, Nah, tapi Yesus anak manusia. dengar dulu Juma. Kamu jangan ngercus aja Juma. Loh, Ku jelaskan sama kena kamu. kepalamu, kena semes. Kena. Tuhan mengatakan Hosea 11 nomor 9. Tuhan yang maha perkasa bukan manusia. Tuhan rupanya manusia. Lo tadi anak manusia katamu. Matius Tapi 12 dia nomor 8. dilahirkan, dia memakai rahim manusia untuk melahirkan, makanya dibilang dia anak manusia. Pernah tidak Tuhannya para nabi jadi anak manusia? Nabi siapa yang mempertuhankan anak manusia? Siapa? Nabi siapa? Di Yohanes 1 mengatakan, Yohanes 1 ya. Ya itu kan bukan firman Tuhan itu karangan penulis Yohanes. Sang firman, sang logos, dengar dulu. Iya, ini acuan kita Yesus Dengar atau dulu. pengarang Yohanes? Dengar dulu Yohanes 1 biar ku jelaskan sama kamu. Itu himne Plato itu. Loh, Gimana ceritanya nih? Ini kamu percaya kepada pada mulanya Yesus? adalah firman. Itu bukan bersama-sama sabda dengan Yesus. Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengar. Itu bukan sabda Yesus, itu bukan firman Tuhan itu, bukan sabda Yesus, bukan sabda Ini Tuhan, cuma ini firman Tuhan. nggak bisa dibilangin ini. Yohanes 1 itu sabda Oke, Yesus nanti Bang Juma, aku bisa muncul. bertanya tentang kitabmu Juma. Jangan dulu. Tunggu dulu. Jangan kau apa? Kau Udah keok? putar kitab kami. Udah Udah jelaskan, keok? kamu nggak mau. Tapi Udah kamu keok? mutar-mutar. Bisa kutanya nggak tentang kitabmu? Bisa, tapi akui dulu bahwa kau sudah keok. Oh loh, nggak ada keok-keoknya. Saya Ya, jelaskan, kamu nggak ngasih saya yang menjelaskan. Bukan ndak kasih, benar ndak bahwa Yohanes 1 nomor 1 itu bukan sabda Yesus? Benar atau tidak? Nah, nangis. Dengar dulu, pada mulanya Jangan nangis bro, jangan Saya nangis. tanya Yohanes 1 itu sabda Yesus atau bukan? Yesus itu adalah sang firman. Saya tidak tanya itu ajaran Kristen, penyembah manusia. Yang saya tanya Yohanes 1 itu nomor 1 Dengar dulu, sampai di dalam nomor Kristen 37 itu ada firman sabda Yesus atau ada bukan? logos, ada grafe. Itu ajaran Yunani. Nyembah-nyembah Yunani, logos itu Yunani. ajaran Yunani. Dikasih tahu nggak mau. Saya justru yang tanya kamu. Aja kerjamu yang Itu saya yang tanya kamu. Kamu yang tidak mau mendengar. Loh, kok Yunani kau itu ajari? nyembah Sebenarnya kamu logos. biar saya ajari kamu gitu loh. Apa yang mau kau ajarkan? Oh, kau menyembah manusia pun ngajarin saya. Piye mas. Yohanes 1 itu sampai nomor 37 itu karangan penulis. Bukan sabda Yesus. So Alamak. tahu. Alamak. Nah, Dari buktikan tadi kalau kayaknya. itu sabda Yesus, buktikan. Buktikan. Ayo, buktikan. Tunggu. Tunggu. Ayo Nah, buktikan. Buktikan. Dari tadi, tunggu. Tak dulu. Suaranya boleh kecil. Jangan suara gede sendiri, Bang Juma. Buktikan dulu. Boleh. Buktikan dulu. Suaranya. Ita dulu. Yohanes suara 1 gede sendiri. sampai nomor Iya, jangan ngomong 37 dulu, buktikan dengerin kalau dulu. itu perkataan Yesus. Jadi mimin saya nih. Dengar dulu. Kagak Juma. Di dalam Juma teknis pengennya dengan dengar itu. suara. Satu-satu ya, satu-satu bukan. Ini bukan room Kristen yang bisa kayak pasar. Kalau nggak mau satu-satu aku mute. Tugas saudara bukan. buktikan Oke. bahwa Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu sabda Yesus. Buktikan. Jangan lari-lari dulu cuma. Lari-lari. Loh, Jangan kita lari-lari di situ sana dulu, cuma, biar kita di situ jelaskan. dulu. Kita di situ dulu karena kalian ini kan bukan pengikut. Kalian ini Kesana, Kristen. belum satu pun nggak jelas. Kamu itu Kalian lari-lari. ini bukan pengikut Boleh, Yesus, kita kalian tanya ini dulu. Tuhan Yesus. Kita mau kutanya dulu. Kalau pengikut Yesus itu percaya Yesus rasul. Siapa yang bilang? Yesus sendiri. Yohanes 17 nomor 8. Dengar cuma. Segala firman yang Tuhan engkau Yesus itu berikan rasul. telah aku Tuhan Yesus sampaikan nabi. kepada Tuhan Yesus mereka. guru. Dan Tuhan Yesus mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua firman sudah Yesus sampaikan ke muridnya. Setelah semua firman Yesus terima di muridnya terima dari Yesus, muridnya percaya Yesus ternyata rasul. Loh itu Dengar ucapan dulu, Yesus. ya. Yohanes 17 nomor 8. Coba kau baca. Baca dulu. Jangan dulu pindah kemana-mana. Baca dulu. Yohanes 17 nomor 8. Baca dulu. Baru Yohanes pindah. 7. Kamu jangan lari-lari lo Juma. Iya, di situ aja dulu. Di situ aja dulu. Kasih dulu saya menjelaskan Juma.
Iya, di situ aja dulu Yohanes 17:8. Silakan. Sebentar, sebelum ku baca itu ku jelaskan. Tuhan Yesus itu memang rasul. Tuhan Yesus itu memang Itu menurut Tuhan Yesus itu Kristen. memang penginjil. Dengar dulu. Itu menurut Kamu itu Kristen. ngaku saja kerjamu. Itu menurut Bisa dia Kristen. jari. Biar kau jari dulu kamu. Saya kan yang mengerti firman Tuhan. Nenekmu kiper. Tuhan Yesus Kau itu disebut- korban gereja kau, korban Dengar. pendeta kau. Tuhan Yesus itu disebut gembala karena dia menggembalakan. Ya, gembala, murid-muridnya. oke. Tuhan Yesus itu disebut penginjil karena dia memberitakan juga. Iya, kebenaran betul. Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus itu diberikan rasul karena dia membentuk gereja. Tuhan Yesus gereja, disebut ini yang karena salah dia ini. mengajar. Tuhan Yesus itu disebut apalagi nabi karena dia kau memperlakukan. jangan nipu-nipu di sini, jangan nipu, Kamu jangan itu nipu kalau orang gereja. kesana kesini dijelaskan. Yesus tidak mengenal rumah berhala gereja. Enak kali kau ngomong Yesus mengajarkan gereja. Oh, nenek lu kiper. Gereja itu adanya di Vatikan. Hei, jangan kau bohong-bohong di sini. Yesus gembala. Yesus penginjil, oke. Tapi giliran kau mengatakan Yesus mendirikan gereja, itu kau bullshit, kau penipu kau. Dengar. Tak boleh. Dengar. Gereja Kristen bukan gereja yang jasmani. Gereja Itu nenek Kristen mukiper adalah namanya. manusia. Itu nenek mukiper. Itu Oke. namanya penipuan. Gereja Kristen bukan gedung, tapi gereja Kristen adalah hati manusia. Nenek lu Manusia kiper. adalah gereja. Pandai-pandaian. Tuhan Yesus, dia kau mengerti. Udah jelasin dulu itu. Jelasin dulu Yohanes 17:8. Cepat. Yohanes 17:8 saya jelaskan. Diam dulu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Pertanyaannya apa di situ? Nah, pertanyaannya. Segala firman yang Yesus sampaikan itu maksudnya semua tinta merah yang ada di kitabmu. Betul? Kamu itu tidak dengar. Firman Mulai. itu adalah Mulai. akulah kebenaran dan hidup itulah. Mulai nipu lagi. Mulai Itulah nipu. hidup yang telah diberikan Tuhan itu. Tuhan Yesus yang Mulai berikan nipu kepada lagi. Tuhan. Mulai nipu. Segala Akulah firman jalan yang keselamatan dan hidup. jangan kau Itulah bicara firman sendiri, yang jangan kau yang- bicara sendiri. Saya tanya samamu. Segala firman yang dimaksud Yesus di sini semua tinta merah kan? Semua sabda-sabda Yesus kan? Yang ada di kitabmu, betul? Betul? Semua firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Betul? Betul. Betul tidak? aja. Dengar dulu, aku jelaskan dulu. Enggak perlu kau jelaskan. Di sini bukan gereja. Dengar, jelaskan dulu. Di Kamu sini mengerti, bukan kamu gereja, jangan saya tanya ciplak-ciplak aja, kamu segala baca-baca firman, dikit-dikit aja kamu. semua firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Ini Betul atau tidak? Masuk sama aku orang ini. Ini di situ kita ditulis, menjelaskan Yesus nggak itu mau. rasul. Dia protes saja. Bukan, Saya turun dulu ya. bukan. Saya Benar tanya, kamu justru ini. lain Orang cerita. Muslim mendewakan si Jumaini padahal nggak ada ilmu. Saya tanya samamu, segala firman yang dimaksud Yesus itu yang mana? Oke, aku jelaskan. Oke. Biar saya yang ngomong sama si Juma Ku jelaskan dulu. Boleh saya firmannya ngomong itu ya. sama Juma? Ya, segala firman itu yang mana? Yang pertama, Boleh saya ngomong sama si Juma dulu, yang Bram? pertama, akulah jalan kebenaran dan Tunggu, hidup. Bang. Bukan Oke. comot-comot Itulah yang saya firman. tanya itu semuanya. Segala firman itu di mana sekarang? Segala firman itu yang mana? Biar Jangan kau saya comot-comot katakan satu apa yang satu disaksikan data. Tuhan Yesus kepada manusia bahwa Dia adalah Tuhan sang Mesias yang telah turun dari surga. Dungu. Oke. Yang saya tanya pertama. segala firman yang telah disampaikan kepada Bani Israel itu yang mana? Emang kayak kitabmu jatuh dari apa? Udah disampaikan ngomong sama murid-muridnya, akulah kebenaran dan hidup. Nah, Gitu. mana segala firman itu? Yang kutanya yang mana segala firman itu? Dengar dulu biar ku jelaskan yang mana semuanya segala firman itu. Ya, yang mana? Oke, yang pertama, akulah kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup selama-lamanya. Yang kedua? Yang kedua, bentar aku cari. Masa cuma satu? Tunggu dulu. Yesus mengatakan segala Dengar firman. dulu. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Oke, apalagi? Oke, sebentar. Dua, apalagi?
Sebentar. Juma Ada nggak di situ bahwa aku adalah Tuhan? Ada nggak? Baru dua, nanti mungkin muncul. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan aku Baru dua. Udah, baru dua. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. 13, apa lagi? Sebentar. Anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. 4. Oke. Ngapain banyak-banyak? Ngapain banyak-banyak? Enggak usah banyak-banyak. 4. Apa lagi? Kalau udah satu tetap udah dalilnya udah benar itu. 4. Firman. Apa lagi? Baru 4. Apa lagi? Ya. Karena Menyebutnya Tuhan. kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu supaya bukan setiap orang ucapan percaya Yesus kepadanya tuyul. tidak binasa, melainkan Itu bukan beroleh hidup ucapan yang Yesus kekal. itu. Itu bukan Oke. ucapan Yesus. Itu Saudara Zuma. Itu bukan ucapan Yesus. Hey. Yang kau baca itu bukan ucapan Yesus itu. Itu Bapak sendiri yang langsung ngomong itu. Aduh. Saudara Zuma. Baru 4. Tambah satu Ngapain lagi. harus satu aja Tambah kan? satu lagi. Satu lagi. Saya kasih bonus satu lagi. Bonus. Enggak, kan itu udah kuat, ngapain? Oke, 4 aja. Banyak masih, cuman ngapain kita kasih tahu kalau kamu tetap Oke. enggak Termasuk percaya. yang 4 ya, Nah, pertanyaan saya, ketika semua firman itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya percaya Yesus ini sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes Dasar 20 ayat 8, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bukan itu, Matius 17 Itu nomor 8 Thomas, kau itu baca. Thomas, itu Thomas, Juma. Yohanes 17 nomor 8 kata Yesus, segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah Mengutus telah apa? aku. Telah apa? Menuhankan aku. Telah apa? Ya. Telah Sorry, apa? jangan di mute ya. Iya benar-benar diutus. Ya, Tapi dia Allah, berarti dia Tuhan. Berarti murid-muridnya percaya Yesus itu apa? Tuhan. Nenek Mukipe. Ya, itu saya baca Yohanes 20 ayat 28. Thomas Bukan di menjawab dia, ya situ. Tuhanku dan Allahku. Yohanes 17 nomor 8 kamu baca. Kau baca Yohanes 17 nomor 8. Baca. Yohanes 1:30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kesimpulannya. Baca itu sudah tadi kan, masuk dalam semua firman itu kan. Masuk Iya, semua itu. dalam firman itu, masuk. Nah, setelah itu semuanya masuk, murid-muridnya percaya Yesus ini apa? Tuhan. Dalilnya Kamu doang yang nggak Yohanes 17 percaya. nomor 8. Kamu Coba bertobat. kamu Saudara. baca Yohanes 17 Saudara nomor Suma. 8. Ayat yang Yohanes mengatakan 17. dia Yohanes 17 nomor 8, coba kau baca akalmu. Jangan Saya kau nggak bawa tahu kitab, gereja saya bang. Kamu baca. Berjejak, saudaraku jejak. ya. Coba ini kamu cuma baca. ini dikasih tahu pun nggak mau ngerti. Lebih baik turun kita ini mencari-cari koin aja ini kerjanya ini. Enggak lah. Sakit Biarin. hati kamu. Sakit hati Jangan karena ngomong kamu gitu. bertentangan dengan Nggak Yesus. boleh, nggak boleh. Biarin. Kamu sakit Ini hati Juma, karena Yesus Juma. bertentangan ajarannya denganmu. Gitu. Juma, Sampai 1 kamu Korintus kabur. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, Itu Korintus siapa lagi? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Korintus. yang daripadanya sebentar, jangan dipotong. Jangan bawa firman Tuhanmu. Jangan dipotong. Firman Padanya Tuhanmu, berasal segala Paulus, sesuatu jangan yang kau untuk bawa. kok Paulus? Firman Tuhanmu Paulus Alkitab jangan itu kau bukan bawa. Paulus doang, makanya kamu nih gagal paham Zuma. Korintus itu suratnya Ada Markus, Paulus, ada Yohanes, karangannya Paulus. ada Matius, ada Korintus bukan itu Paulus karangan doang. Paulus. Korintus itu karangan Paulus. Jangan kau bikin malu di sini. Tapi Yang saya Alkitab tanya, itu bukan Paulus doang Zuma. Ada Matius, ada Lukas, ada tahu, Yohanes, tapi ada kalau kau bawa Markus. Korintus itu, kau bawa surat Paulus. Itu Tuhanmu Paulus itu punya surat. Itu firmannya Paulus. Iya memang begitu. Ya Paulus kan Tuhanmu. Ya. Kamu percaya nggak wahyu yang ada di Quran? Kamu percaya nggak wahyu yang ada di Quran? Kamu percaya nggak? Ada hubungannya. Kamu percaya Yesus nggak? mengatakan, dengar, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka benar-benar percaya. Engkaulah yang telah mengutus aku. Semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Oke, setelah firman itu mereka terima, mereka percaya Yesus betul-betul utusan Tuhan. Itu Lah, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. termasuk Thomas. Lah, Kan lah. Yesus mengatakan segala firman. Iya kan Bohong itu, nggak ini Yesus? buktinya Thomas menjawab dia tuh, ya Tuhanku Bohong, dan Allahku. berarti Yesus bohong. Berarti kamu nggak buka Yesus ayat bohong. ini, kamu tutupin Berarti Yesus bohong. ke audien kamu tutupin Berarti ini, Yesus nggak cengli. pembohong. Berarti Yesus pembohong. Saudara Zuma, Berarti coba kamu Yesus baca Yohanes pembohong, 14, berarti. 14 ayat 9, ayat 14 ayat 9, Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Tuh, kamu jangan dicomot-comot Zuma, dosa Zuma. Justru yang mencomot itu Bertobatlah. kamu. Yesus mengatakan semua firman, semua, termasuk yang kau bacakan barusan, semua. Sekian Ya, lama wah, kau melihat biar Quran aku, juga. sekian lama kau melihat aku. Tapi Biar Quran semuanya kamu- itu setelah Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya semuanya percaya. Ini pengakuan Yesus. Firman itu bukan seperti barang emas yang dikasihkan gitu aja. Iya, Firman itu iya. Apapun itu, mau dia firman seperti barang, seperti hantu, seperti Ya apapun ini sebenarnya itu. harusnya gini, Bro Bram, Yesus Bro Bram. ini, Ya. kau baca dulu dalilnya, kau 1 baca dulu. Korintus 1 ayat 18 kasih dia. Sebab pemerintahan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita diselamatkan, pemerintahan itu adalah kekuatan Allah. Itu firman Paulus. Saya tidak butuh itu. Oke, yang saya tanya ini Yesus. Kalian boleh menggunakan surat kamu- Paulus di gereja sana. Mana? Di gereja sana. Boleh. Kamu kau nggak bawa percaya itu. sama Alkitab? Emang kami percaya sama Quranmu, Zuma? Lah, Jangan saya kayak tidak minta kamu percaya kepada Quran. Masalahnya kau sendiri tidak percaya Bibelmu. Yesus Lah, kenapa nggak mengatakan. percaya? Ini nih buktinya. Cuma Ini buktinya Yesus mengatakan segala firman, semua firman, semua ucapan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku dan muridku telah menerimanya. Muridku tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan muridku percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, Aku kenapa adalah- pertanyaannya? Jelaskan ya. Aku Pertanyaannya tuh kenapa Thomas bilang dia ya Aku Tuhanku dan Allahku? aku Ada nggak ayat adalah- yang menolak? Ayat Di dalil depan- menolak ada nggak? Ada Di nggak? depan murid-muridku aku adalah Ada nggak? Suma, ada nggak di Thomas depan menjawab dia ya Tuhanku dan murid-muridku Allahku? aku adalah, Yesus menurut menolak Yesus- Thomas itu ada nggak dalilnya? Dalilnya. Menurut Yesus itu Kamu ditolak. comot-comot. Kamu yang comot. Yesus mengatakan semua firman. Kalau semua Ada berarti nggak tidak dalilnya? comot. Dalilnya Thomas menjawab dia ya Yesus Tuhanku dan mengatakan Allahku. semua. Kalau semua itu tidak comot. Astagfirullahalazim. Yesusnya nih yang Kamu mengatakan nggak semua. potong-potong. Semua. Ini semua firman kata Yesus. Berarti tidak comot. Kamu yang Iya, comot tapi menuhankan Yesus. Thomas hanya menjawab gara-gara dia, Thomas, "Ya hanya Tuhanku dan gara-gara Allahku." Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Langsung jadi Tuhan Ada nolak gitu. nggak? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil dia nolak? Ada, Yesus tapi- nolak. Mana? tapi dalil- Mana? Ini nih. Tunjukin. Ini, Sekarang ini. tunjukin. Nggak bisa. 17. Biar audien dengar yang di bawah. Yohanes 17:8. Nah, Yesus bilang aku bukan Tuhan. Coba Dia Yesus mengatakan, bilang, "Aku adalah utusan." ya dia kan nggak bilang dia Tuhan. Nah, kalau dia Dia kan nggak mengatakan bilang dia begitu. utusan, berarti dia bukan Tuhan. Karena Yohanes 5 ayat 41 kamu lihat aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Dan Yohanes 8 ayat 4. Sebentar Zuma. Sebentar. Saudara Zuma, jangan gitu dong. Kita harus sopan santun. Kalau berdiskusi itu harus dengan Ya, sehat, jangan kamu pakai dipotong-potong. otak, jangan cuma sopan aja, otakmu juga kau Yohanes pakai. 8. Iya, ini pakai otak. Saya keluar kau pakai dalil. otak. Saya keluar dalil. Jangan cuma Iya, kau sopan, Kamu otak kamu kau nggak pakai. tahu. Otak Kalau orang jangan kau lain pakai. kamu Sekarang bisa Anda tipu bertanya Zuma. sama Kalau saya kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Dengarkan. Pakai otakmu. Dengarkan. Kamu bertanya, ada nggak Yesus menolak? Saya katakan ada. Di mana Yesus menolak? Yohanes 17:8. bilang bukan Dia Tuhan. mengaku utusan. Lu mau apa? Ya tapi kan dia bilang nggak Tuhan kan? Dia nggak bilang aku bukan Tuhan kan? Dengan Ayo dia lo. mengaku utusan, berarti dia bukan Tuhan. Yesaya Kamu 63, baca. dengar. Yesaya 63:9. Dalam segala kesesakan, bukan seorang utusan. Ayo. Utusan itu bukan Tuhan. Yang utusan itu Musa, Yesus. Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu mengutus. Allah mengutus Yesus, mengutus Musa, mengutus Abraham, mengutus semua rasul dan Enggak. nabi. Dan yang mereka yang diutus ini bukan Tuhan. Mengutus Hanya di rohnya. Allah ada agamamu, nggak? agama barat ini utusan Tuhan kau anggap Tuhan. Lucu kau itu. Allah mengutus lucu. rohnya di enggak? Lucu kau itu, lucu. Kamu Coba kau baca- memaksakan Yesus Tuhan. Ayat 17. Kamu baca dulu surah 19 ayat 17. Kamu baca semua. Kau baca Allah dulu, mengutus saya. rohnya Kau sendiri. bacakan, coba. Ya kamu baca. coba, Allah mengutus baca. rohnya sendiri untuk Baca. menjadi malaikat atau manusia yang sempurna. Tuh. Baca Kenapa ada kata Al-Quran manusia yang sempurna? bisa. Kenapa Baca kamu Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa ada kata terjemahan manusia yang bisa. sempurna? Tunggu dulu. Kamu jangan dulu. potong-potong. Yesus mengaku enggak sebagai Tuhan di situ? Di Yohanes 17 ini Yesus mengaku utusan atau mengaku pengutus? Hei. Yesus mengaku utusan atau mengaku pengutus di Yohanes 17:8 itu. Setelah semua firman disampaikan, murid-muridnya mengaku Yesus ini pengutus atau utusan. Murid-muridnya mengaku Yesus utusan. Kristen
yang datang Yohanes dari luar sana, ayat bukan 13 kamu pengikut baca. Yesus, bukan pengikut Orang lain Yesus, bisa kamu tipu semua. itu Kalau saya nggak bisa. mengatakan Yesus itu Tuhan. Lucu ente. Kamu itu penggal-penggal comot-comot ayat. Kamu nggak tahu Saya apa-apa. Kalau tidak kamu tahu, comot. Saya kalau tidak kamu tahu, comot. Yohanes Yesus 8 ayat 54. sendiri. Coba. Yohanes 8 sendiri. 8 Yohanes ayat sendiri 54. menuliskan Kamu baca. itu. Iya, kamu baca Yohanes 8 ayat 54. Coba. Nah, itu Jikalau kau aku comot memuliakan berarti. diriku sendiri, Itu maka berarti kemuliaanku kau itu sedikit pun comot. tidak ada artinya. Itu berarti kau comot. Jangan ditutupin loh. Itu berarti kau comot. Dengarkan saya, yang berbicara di dalam Yohanes 17 ini Yesus. La haula wala Iya. quwata illa. Yesus Ya, salahnya mengatakan apa ayat itu? Yesus Salahnya apa mengatakan ayat apa? itu? Yesus Ya, salahnya apa? Bahlul, dengarkan saya dulu, Bahlul. Kenapa? Dengarkan. Saya bacakan satu kata per kata ya. Dengarkan. Sebab semua firman. Ini kalau bicara semua berarti tidak comot-comot dungu. Kayaknya kau dikata-katai dulu baru kau bisa sehat kau. Ini Yesus mengatakan semua. Ya, Kalau kamu baca semua semuanya itu Alkitab. 31.102 ayat kamu. Terserah lo. Yang jelas Yesus mengatakan semua, bukan Enggak. saya yang berkata. Iya, Yesus. kamu baca. Biar kamu nggak dulu. Yesus Ayo yang kamu baca. berkata, semuanya telah aku sampaikan. Dan setelah saya sampaikan, murid-muridku percaya aku apa? Kamu pernah nggak baca di Matius 15 ayat 17 ayat 7 sampai 11? Astagfirullahalazim. Kau comot satu Kamu bilang dia ayat. manusia kan? Sementara Enggak. Yesus. Kamu bilang dia manusia kan? Nah, saya terujuk. Bahlul, dengarkan saya Bahlul. Kamu itu terlalu banyak Biar dulu kamu nggak kelihatan. Darah babi. juga Hai orang tidak munafik, berfungsi. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, kata Tuhan Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. sebut dia Tuhan, Percuma mereka kucluk. beribadah kepadaku. Ini Kucluk, dasar otak kosong. Apa yang kau maknai dari Yohanes 17:8 ini? Ini semua firman telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Saya akui Anda bukan Bani Israel. Memang kamu Bani bukan. Arab, kamu Bani Arab, kamu Bani Arab. Kenapa kau bawa saya? Ini perkataan Yesus untuk Bani Israel, dungu. Enggak itu, Ini bego. Aduh. Yesus mengatakan, Bahlul, semua firman telah Yesus sampaikan. Cuma mereka beribadah kepadaku, kata Matius. Apa? Kamu ngomong apa? Kau melawan Yesus ini. Ini kau melawan Yesus. Bahlul, mati sudah kau. Mati sudah kau sana. Bahlul kali kau. Yesus tidak mencomot ayat. Ya mau sesabar apa lagi saya ngajarin kalian? Mau sesabar apa lagi? Anak bukan, tetangga juga bukan. Saudara bukan. Saudara juga bukan. Penerus penjajah iya. Saya sudah mengatakan saya nggak comot. Ini pengakuan Yesus. Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan kepada muridku. Setelah murid menerima segala firman ini, mau dia Yohanes 13:13, Yohanes 10:30 atau apapun sabara kekek yang kau bawa itu, tak ada artinya kau comot-comot. Kenapa? Yesus sudah mengunci mati bahwa semua firman yang aku sampaikan kepada muridku mengakibatkan muridku percaya bahwa aku adalah Utusan. Jadi Yesus bagi Bani Israel muridnya yang percaya hanya utusan. Datang kau, tidak cuma kau baca di Yohanes ini. Nenek lu kiper. Apain kau comot-comot pengajaran Yesus? Yesus sendiri mengatakan pengajaranku semuanya telah kusampaikan dan muridku percaya aku rasul. Ente siapa? Kalau Anda mengatakan dia Tuhan berarti Anda bukan muridnya dan Anda tidak percaya. Ya memang harus dipersulit sih. Iya, memang kalian harus memaksakan Yesus itu Tuhan. Karena kalian bukan murid, kalian itu pentuhan, kalian itu penumpang gelap alias serigala. Coba kita sambut dulu nih Garcia nih. Garcia, selamat malam. Susah kali difungsikan otaknya. Iya malam Pak. Mau numpang aja Pak. Aku nggak bermaksud mau apa-apa. Dari sekte mana Bang? Aku Gimana maksudnya agama Kristen atau Katolik? Aku Islam Bang, aku Islam. Maaf tadi. Masya Allah. Karena banyak juga yang Kristen mendukung saya Bang. Meskipun mereka belum bersyahadat, Alhamdulillah banyak yang dukung.
Karena dia kesal lihat teman-temannya kayak tadi itu. Dibilang sama sesama Kristen, bahlul kali dia ini. Bang Suma sudah bilang segala firman menurut Yesus. Berarti semuanya jangan kau comot-comot lagi. Tak ada lagi firman. Tak ada lagi firman lain yang bisa kau jadikan sandaran untuk menuhankan anaknya orang. Ayo. Kalau kamu berani, ayo malam ini kita berdua debat. Ayo, semua kita ngomong baik-baik. Ayo. Oke, Kalau kamu berani, gantian Bang Zigzag, sabar atau mau pakai timer? Tak pakai timer. Oke, Jangan juga langsung ini ganti-ganti jangan caranya. Jangan Ya, di-mute, kalau nggak kawan. mau di Saya mute, susah. tapi ganti-gantian, Pakai jangan timer comot-comot ya. langsung. Ya. Kayak nggak sekolah aja. Oke. Oke. Ayo, silakan. Iya. Oke. Saya patahin argumen dia itu karena dia nggak tahu tentang Alkitab itu, dia nggak tahu. Kalau dia tahu dia pasti pilih Yesus. Gak usah kau sombong kau. Ayo, silakan, Kau usah kau silakan dulu. Jangan kau Kamu dulu. sombong. Kau Silakan. tahu Bible karena kau menyembah manusia aja. Kau tidak pahami Kalau Bible. kamu Yang tahu penting Yesus bagi mana Tuhan, kan? ayatnya? Ayatnya Ini yang Yesus di Quran mengatakan, Yohanes 17 mengatakan ayat 8. kalian masuk surga. Ini, Ngapain Yohanes sih 17 ayat kamu 8. panjang? Oke ya, gantian. Silakan. Dasar dungu. Oke, gantian Bang Ju. Kamu baca sekarang Matius. ini. Saya dulu Anda ya. baca dulu Saya. Yohanes Baca 17:8 dulu baru Yohanes bicara. 17 teman 8 itu. Udah dibaca sama si Subuh sama si Baca Suma tadi dulu. udah baca. Saya nggak ada Alkitab di sini. Saya pakai otak. Saya moderatorin Baca, ya. baca. Kau pakai otak, Ya, ngapain kau ya. nyembah utusan? Saya moderatorin. Siapa utusan? Silakan Yesus Anda utusan. baca dulu. Kamu pikir Yesus itu buaya? Kata Tuhan Yesus Di mana? Di mana kata Tuhan Yesus itu di mana? Di mana kata Tuhan itu di mana? Kau tambah-tambah itu. Muridnya menurut Yesus semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Paham kau? Paham. Ya Udah? paham dong. Udah? Iya. Coba kau tunjukkan Kamu baca kepada nggak saya. ayat di Tunggu, Matius tunggu. di Matius Dengarkan 15 ayat 7 pertanyaan. ayat 11. Dengarkan. 1 menit. Habis itu kau lanjut. Dengarkan. Menurut Yesus, manusia Yesus ketika datang ke tengah Bani Israel, Yesus menerima firman. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, semua perintah, semua firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya sudah terima semuanya. Dan setelah semua firman itu diterima oleh muridnya, muridnya percaya Yesus hanyalah Rasul. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus, segala firman telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Tolong tunjukkan di mana dalilnya murid Yesus percaya Yesus adalah Tuhan. Silakan. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Yohanes 5 ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Karena dia udah memang Tuhan, nggak perlu lagi dia minta hormat. Kecuali itu iblis, minta disembah dengan tipu daya segala macam kan. Nah, kamu bilang segala firman, apa ya tadi kamu bilang itu? Firman ya? Kamu baca nggak? Kalau di sana juga ada tertulis tuh. Barang siapa yang mengikuti firmanku, dia akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuh. Ya kan? Kamu ngomong firman, kamu nggak tahu tentang apa arti firman, Zuma. Kamu harus ngerti dulu. Berikopnya itu kamu harus tahu, jangan setengah-setengah gitu loh. Kamu nggak tahu, kamu cuma comot, kamu kesannya mengajar orang lain. Kalau kamu tahu tentang Alkitab, pasti kamu pilih Tuhan Yesus. Karena jaminannya surga. Kalau di Al-Quran mana jaminannya? Sekarang saya tanya kamu. Mana jaminannya? Jaminannya di mana? Nah, lu bilang itu kan ayatnya Tuhan. Biasa kamu kan sering saya dengar. Itu kan ayat 13, Yohanes 13 ayat 13 itu kan Tuhan, bukan Tuhan. Nggak, biar dia puas dulu membohongi kita. Ngomong aja terus. bohong? Ngomong aja terus. Ngomong lagi sampai kau puas. Nah, Ngomong. lu bilang apa tadi? Apa maksudnya apa? Yang Kau sampai lupa bohong saya. aja terus. Mana dalilnya Yesus mengaku muridnya percaya dia Tuhan? Mana? Ngomong aja Tadi terus. kan yang sudah robek baca mulut kau Thomas. itu. Thomas tadi kan udah menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Satu orang yang saya tanya semua. Kan Yesus mengatakan semua muridnya percaya. Itu cuma Thomas itu. Itu pun cuma kau yang comot ayat itu. Nggak perlu. Udah di Alkitab. Terus dasar imanmu apa? Yohanes 20:28. Sekarang saya tanya Zuma, kalau dia manusia, Tunggu siapa dulu. bapak biologisnya? Siapa bapak biologisnya? Kita tuntaskan Siapa dulu bapak ini. biologisnya? Iya, siapa bapak biologisnya? Tuntaskan dulu, jangan kau kemana-mana. Siapa bapak biologisnya? Jangan Kamu kau kasih tahu. kemana-mana. Katanya kau ahli kitab. Iya. Sekarang begini. Kamu kan bilang kamu ahli Sekarang Injil. begini. Ya udah, saya Sekarang tanya begini. kamu, siapa bapak biologisnya? Jawab. Sekarang begini, saya tanya samamu.
andai saja murid-murid Yesus orang Yahudi ini hidup umurnya panjang sampai 2000 tahun, lalu bertemu denganmu, mereka kami tanya, woi murid-murid Yesus, kadia sini, duduk, minta saya bagikan sembako. Aku mau tanya sama kalian nih, murid-murid Yesus nih. Saya tanya samamu, Yesus menyampaikan firman kepadamu waktu Yesus hidup? Menyampaikan Bang Suma? Banyak. Semua telah Yesus sampaikan kepada kami. Nah, oke, saya mau tanya darimu, dari kalian nih yang hidup sama Yesus. Setelah Yesus menyampaikan semua firman-Nya kepadamu, kalian percaya Yesus itu apa? Jawabannya utusan. Tuhan. Lah, kok utusan? Yohanes 17 Kamu nomor sebelah 8. pegangan kamu finalnya tuh, ground finalnya tuh kamu harus ambil gitu loh. Aku dan Bapak adalah satu. Barang siapa melihat Bapak, dia ada melihat aku. Akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Bahlul. Akulah dia bilang Bahlul, nih, kau itu Yohanes 4 ayat 26 kamu lihat enggak? Maaf saja saya harus mengatakan Aduh, kau itu dungu kamu kelihatan. bahlul. Ini, sebentar. Coba. Kau yang baca Yohanes 17 nomor 8. Hei, baca Yohanes 17. Yohanes 17 kau baca dulu. Baca Yohanes 17 nomor 8. Iya, tapi ini jawabannya. Baca Kata dulu, Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata dengan kamu. Yohanes 17 nomor 8 baca. Dia itu siapa? Yohanes 17 nomor 8 baca. Baca Yohanes 17. Kamu kok nggak mau baca sih? Baca dong. Itu. Baca. Kenapa takut ya? Susah kau mau dibikin waras kau. Nih biar tak baca pasti. Coba Nafiri yang ini baca. bagus. Tante Nafiri baca. Biar dia tahu tuh, dengar itu kupingnya. Kalau kupingmu susah masuk karena ada selaput babi, pakai mulutmu dengar. Aku kebanyakan minum air kencing onta nih. Nah, kamu mancing saya. Yang benar makan babi. Hanya kamu Mana ada goblok, onta di kamu Indonesia? goblok. Mana ada onta di Indonesia? Yang benar itu babi Saya kau tanya makan. kamu sekarang. Mampus. Masih mau datang besok. Udah mulai keluar kotoran dari mulutnya. Yohanes dibilangin 18 ayat dung, bahlul. 8. Oke, baca Nafiri. Baca. Yohanes 18 ayat 17 nomor 8. 17 nomor 8. Ya. Baca. Bahasa Yunani dong. Masa bahasa Indonesia? Ya, bahasa Yunaninya baca. Lu bisa baca. Assalamualaikum Gurunda, Bang Andi. Waalaikumsalam. Kasih bahasa Yunaninya bisa baca nggak? Oke, bahasa Yunani nih. Ya. Nih. Ya. Baca bahasa Yunaninya Nafiri. Cuma mau menipu. Segala firman. Oh, matamu. Minta bahasa Yunani dikasih bahasa Yunani. Ini bahasa Yunani ini loh. Kalau ini nanti yang di bawah nggak paham. Iya tahu. Iya, Betul. Setuju. Nafiri Ini aja. percuma baca, tahu gak? Karena pasti yang di bawah enggak paham. Ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari padamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka kau Nafiri. mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama aja. Aduh, jangkrik. Tampilin lagi bang. Aduh, parah ini. Tampilkan lagi bang. Parah. Siap. Biar kita nggak gerak-gerak di sini aja dulu. Ayat 16. Ntar dulu Nafiri. Baca lagi Nafiri. Sekali lagi Nafiri. Ayat 16. Sekali lagi baca dulu. Sekali Ini lagi loh baca. di sini ini loh. Lihat sini. Nah ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari atas. Daripadamu. Iya, Berubah. dari sorga kan? Terus? Ya. Dan mereka percaya bahwa
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, mereka ini percaya bahwa Yesus ini pengutus atau utusan? Utusan. Ah, Nah, gitu. pintar. Nah ini pinter kau Ini Nabiri. pintar. Saya hilang apa dulu? Jadi Apestilas ya. Nabiri, kalau utusan itu, kalau utusan itu Tuhan atau bukan? Nabiri, Hah? kalau utusan itu Tuhan atau bukan? Kalau utusan tuh ya tergantung konteksnya. Artinya itu. mulai lagi ke konteks. Enak sekali nih. Kalau saya mengutus pembantu saya ke rumah Bang Juma, apakah dia Tuhan? Kan bukan. Tapi Terus? kalau saya mengutus firmanku kepada Bang Juma, maka itu adalah aku. Hah? Misalnya gini, saya nih ngomong kan suaraku kedengaran nih sama Bang Juma. Nah, itu adalah saya. Kan gitu, saya mengutus suara saya. Sehingga suara saya dapat terdengar. Artinya, suara saya itu adalah saya. Di Gitu. sini Yesus berkata adalah utusan dari Tuhan. Artinya Yesus itu Tuhan, kan gitu. Nah, Musa juga utusan. Berarti Musa adalah Bukan. kok Tuhan? lah kan utusan. Musa tidak mengatakan dirinya datang dari sorga, tapi dia dari dunia. Kalau Yesus ini kan tadi kan ayatnya dia dari sorga. Kan Loh, dalilnya makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Ya. Juma. Iya. Halo. Halo. Ya, halo Allah Elizabeth. Itu Allah itu zat atau benda? Yang pindahin topik dulu. Zat itu bahasa kita Arab. ngomong aja dulu. Allah itu zat. Jangan pindahin topik dulu. Zat itu bahasa Arab. Biar sama-sama kan? Kan kita Zat itu bahasa Arab. Enggak, kita Bukan kan bahasa Indonesia. mempermasalahkan ketuhanan nih. Kita mempermasalahkan ketuhanan nih. Sekarang saya tanya, Ya. dalam iman kalian kan benda zat itu kan Allah itu zat tuh kan. Ya, zat itu apa dulu? Zat bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Dalam definisi Arab, ya dalam definisi Arab zat itu apa? Hakikat. Yang zat itu Tuhannya Kristen. Nih saya Yang kasih zat tahu. itu Tuhanmu, zat kentut, Tuhannya Kristen. zat gas, zat Kisah para padat. Rasul 17, Ya, itu 29 yang mau saya terjemahan tanya. lama. Itu Kita Tuhan mempermasalahkan kalian. nih. Dalam Tuhan kalian itu zat. kekristenan, Kalau Tuhan kami dalam zat, kekristenan, hakikat. Maka Iya, dikatakan zat. zatullah, artinya hakikat Hakikatnya apa? Allah. Iya, hakikatnya apa? Hakikat Allah itu apa? Laisa kami syai', tidak serupa dengan makhluk. Kok nah itu kan beda tuh ya. Ya beda memang. Nih, Tuhan ini kita Tuhannya beda Kristen zat. Akhir Juma kita tunjukkan dulu Tuhannya Kristen zat. Jangan. Bentar, Jangan diam katanya, dulu, jangan, diam dulu, jangan besarkan, katanya, besarkan. Dalam Jangan. Besarkan. kami nggak mengenal Ya. zat. Ini dalilnya kitamu nih. Nih. Yesus Nih, itu Kisah zat para Rasul padat, 17. zat cair. Ya, jadi karena kita adalah keturunan Baca dong. keturunan Allah, kita seharusnya waduh kecil banget sih. Gini kan ya. Biar lebar ya. Nih. Kristen itu Tuhannya zat padat, zat nih, cair. terjemahan lama zat ya, gas. terjemahan lama ya. TL, terjemahan lama. Maka oleh sebab kita dijadikan oleh Allah, tiadalah patut kita menyatakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak. Nih, Tuhanmu yang zat. Iya, zat betul. Nah, jelas ya. Ini dalam kitabmu nih. Versi terjemahan lama. Iya. Itu sateos itu, sateos. Nah, itu zat. Tuhanmu yang zat. Udah, saya tutup. Meledak. Meledak. Jadi mungkin orang Kristen ini berpikir zat Allah itu dipikirnya bahasa Indonesia kayak Tuhannya ya kan. Itu bahasa Arab itu. Hakikat pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai'. Baca di Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Tuhan itu hakikatnya tidak sama dengan makhluk. Itulah Tuhan kami. Nah, kalau Tuhannya Kristen itu manusia. Makanya tadi murid-muridnya Yesus percaya Yesus hanya rasul. Kalian percaya Yesus Tuhan. Makanya kalian itu bukan pengikut Yesus, bukan murid. Kalian itu golongan luar yang bawa-bawa namanya Yesus, lalu melantik Yesus sebagai Dewa Zeus gitu.
Ya nih Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, artinya kemuliaan Yesus ini dia sudah ada sebelum dunia ada. Artinya dia ini Tuhan. Nah, kalau begitu gini, coba Bang baca. Zuma. Coba baca Bang Zum. Yohanes 1 nomor 14. Coba. Bang Zuma. Tunggu. Tunggu dulu, Mbak. Coba Nafiri baca Yohanes 1 nomor 14. Ya, ini ayat 5 nih harus oke dulu Tuhan ini. Iya, oke, menurut kamu Tuhan, tapi baca dulu Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 1 Nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman ini apa nih? Firman ini apa? Baca aja dulu. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan yang diberikan ya? Kemuliaan yang diberikan. Ya. Berarti Yesus diberikan kemuliaan. Ya. Tuhan dah itu kalau diberi. Tuhan. Aduh, para Kristen ini. Kalian itu mau kali anak Maria itu jadi Tuhan, jadi semua kalian tabrak. Makanya orang Kristen itu kalau pakai Bible untuk menuhankan anak orang itu nggak bisa, nggak pas, nggak akan nyambung. Makanya baca ayat tuh lihat konteks ini kan. Sama, saya juga mengatakan begitu. Makanya baca ayat itu lihat konteks. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 5 itu baca dari nomor 1. Dia lagi berdoa. Bapa, Tuhan, telah tiba saatnya permuliakanlah hambamu, supaya hambamu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula hambamu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menjalankan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk aku lakukan. Aku telah menyatakan namamu kepada aku di dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Ada unsur ketan. Yesus lagi berdoa di situ, Bung. Sebagai hamba dia berdoa kepada Tuhan. Bapak sama dengan apa? Tuhan, Bapakku, Tuhanku. Makanya dikatakan, Maria jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah, dia bukan Tuhan. Berhentilah saudara-saudara, sadarlah. Ya. Nabiri. Nah. Sebenarnya yang kau tuhankan Bapa atau Yesus? Yesus Bapa itu adalah satu kesatuan, satu paket tak terpisah. Coba. Satu manusia, satu Tuhan kau gabungkan jadi satu. Kan memang lawak-lawak kan? Yang satu manusia. Itu seperti ini. Seperti matahari. Matahari punya sinar cahaya, punya bentuk, dan punya panas. Oh gitu. Seperti itu, tiga pasti kesatuan. Tiga-tiganya itu adalah matahari timbul, sinar matahari, panas matahari. Nah, ketiga-tiganya ini tak terpisahkan. Itulah Tuhan. Tuhan yang adalah Maha Pencipta, Maha Mendengar, dan Maha Kuasa, dan Maha Terlihat. Gitu. Benar-benar. Nah, kalau Tuhannya Pak Juma dan kawan-kawan ini seperti apa konsepnya? Zat. Ini apa ini? Ini zat.
lilin kah, zat kapur kah, zat apa Loh, merah? itu kan tadi udah dijelasin. Nah, itu memperbodoh diri lagi kan? Nah, memperbodoh diri lagi kan? Tuhanmu yang zat. Tadi sudah ditunjukkan dalilnya. Tuhan kami zat. Zat itu bahasa Arab artinya hakikat. Hakikat Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Itu baru Tuhan. Kalau dia serupa dengan makhluk, ya itu ciptaan. Iya, hakikatnya itu seperti apa penggambarannya? Apakah seperti Tidak bisa diserupakan, tidak bisa. Bagaimana mau kita gambarkan sementara tidak serupa dengan apapun? Bagaimana mau kita gambarkan? Kita bisa menggambarkan pohon, karena rupa pohon bisa kita gambarkan. Kita bisa menggambarkan Yesus, karena Yesus serupa dengan kita. Sementara pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana kita mau gambarkan? Nabiri, kamu bisa gambarkan nggak bapaknya Yesus? Bukannya di Al-Quran tuh? Taruh dengerin dulu, Nabiri kamu bisa gambarkan nggak bapaknya Yesus? Yesus, bapaknya Yesus itu seperti sinar. Emang sinar bisa digambar? Sinar apa? Cahaya. Sinar jaya. Sinar cahaya kan nggak bisa digambar sinar. Begini, kalau Anda menganalogikan cahaya matahari dengan matahari, Yesus dengan Bapa, itu keliru. Coba nih ya, coba. Ketika matahari kemudian menyentuh kemudian Bunda Maria, ya. Lalu kemudian sinar menerpa Maria. Begitu sinar itu menerpa Maria, keluar sinar matahari dari rahim Maria. Apakah itu masih matahari? Mana ada matahari masuk kandungan nih konsepnya? Loh, logika palasi. Kok logika palasi? Kan antara Tuhan Yesus yang kalian katakan Tuhan itu dengan Tuhan Bapa yang kalian katakan Tuhan itu kan beda wujud kan? Satu manusia, satu roh. Nah, matahari jangan kau bawa-bawa sinar. Kalau matahari tidak berubah dia, tetap aja sinar. Ini berubah. Yesus berubah dia menjadi makhluk, menjadi tidak lagi cahaya. Dia jadi daging. Berarti kamu harus menganalogikan cahaya matahari menyentuh sebuah rumah. Nah, rumah ini mengeluarkan apa setelah kena matahari? Misalnya cahaya matahari menyentuh sebuah gedung. Begitu matahari menyentuh sebuah gedung, keluar pribadi baru. Menjadi apa dia? Misalnya keluar seekor gajah. Nah sekarang masalahnya matahari dengan gajah sama enggak? Itu namanya cara berpikir yang cacat logika. Loh, kok cacat logika? Yesus ini daging manusia. Bapak daging atau tidak? Gini, Yesus itu adalah bentuk dari matahari itu. Kok nggak nyambung ini? Ketika Anda kan menganalogikan tadi. Bapak adalah matahari. Bapak Yesus adalah sinar. cahaya. Sinar matahari dan matahari itu tak berubah dia. Sama berubah. kayak Yesus tak berubah juga. Dia adalah Yesus satu. itu daging. Ah, Bapak daging nggak? Yesus itu adalah bentuk matahari itu yang bulat itu. Mati mi jam 11 ya anak Nah, kemarusan. Roh Kudus apa? Roh Kudus. Roh Kudus apa lagi itu- belum merpati? Roh Kudus itu panasnya sinar matahari yang itu ada tiga kesatuan satu. Nabiri, diam dulu. Kebanyakan. Nabiri, waktu Yesus hidup di dunia, Yesus bertuhan atau tidak? Tuhan. Enggak, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Bertuhan. Jadi Tuhan bertuhan? Iya. Loh, kok ada Tuhan bertuhan? Mati meja. Memang wajib aja di oten. Jadi apakah sinar matahari itu matahari? Iya. Apakah panas matahari itu matahari? Iya. Apakah Itu bias. Bias matahari itu dengan atau matahari Sinar beda. matahari bukan matahari, ngawur aja. Semuanya adalah matahari, tidak terpisahkan, satu kesatuan, satu paket. Ya, berarti Bapak di surga itu juga daging. Sinar. Kok sinar?
Nah, Yesus ini adalah bentuk bulat Pak dari Reni matahari itu Martinus. yang kelihatan. Orang bertanya, matahari udah kelihatan belum? Oh, udah, matahari udah naik tinggi. Oh, matahari udah mulai tenggelam. Nah, inilah Yesus yang kelihatan. Nah, sinarnya apa? Sinarnya itulah Bapa yang menyinari umat manusia kebenaran. Bagaimana sinar itu? Disambut Yaitu dulu melalui Malai ini bulat siapa? itu. Malai. Nah, Nafari diem dulu dah. Malaikat nih siapa nih malaikat nih? Halo malaikat. Halo. Ya. Silakan Bang Juma. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Juma. Ya malam Bang. Ya Bang, salut Bang sama Bang. Fans Katolik sih, tapi fans sama kata-kata Bang. Wah, Motivasi ini Bang. dia. Abang dari sekte mana Bang? Katolik katanya. Katolik ya. Baik. Untuk Bang, untuk pemahaman saya sih, kadang secara logika untuk saat ini ketingkat untuk peribadatan untuk menjalankan salah satu ibadat terkait dengan ketuhanan saya nggak pernah sama sekali. Persoalannya masih dalam pencarian ketuhanan yang sebenarnya, Bang Juma. Kemarin tadi siang saya sempat dialog menyangkut dengan ketuhanan tentang pencipta alam semesta, terus terkait dengan kitab yang saat ini kita pelajari. Ini menjadi Bang, suaranya kecil Bang, gedein dikit Bang. Gimana Bang? Suaranya kecil, gedein dikit. Dengar ya? Oke. Gak usah pakai headset coba Bang. Baik. Oke. Jadi suaranya gini Bang Juma, menyangkut dengan pencarian ketuhanan yang sebenarnya. Siap. Ketingkat pemahaman saya sih, ketingkat yang tadi telah saya menyimak dari penyampaian Yohanes 17 ayat 8 itu sudah sah yang namanya ya. Tingkat apa yang telah disampaikan oleh beliau dan diteruskan kepada Yesus teruskan kepada umatnya pada saat itu, berarti deal ke tingkat, berarti kepercayaan saya untuk saat ini masih ada ke tingkat menyampaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan sebenarnya. Ada Bapaknya, masih ke tingkat Bapaknya. Berarti Iya, terus Bang? halo. Iya. Terus? Halo Bang Juma. Iya, saya dengar Bang, saya dengar. Suara saya terdengar nggak ini? Saudara malaikat. Bang? Cek. Iya, gimana Bang? Suara saya kedengaran nggak? Halo? Bagus Bang Juma, bagus. Beliau ya? Halo? Oke, sambil nunggu dia Rasmi. Oke, lanjut. Lanjut Bang. Halo? Halo Bang? Jaringannya mungkin. Rasmi, kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. Halo Bung? Ya udah, sambil nunggu malaikat. Ini ada katanya tadi minta waktu 2 menit Ken Sando. Apa yang ingin disampaikan Ken Sando? Assalamualaikum. Silakan dibuka mic ya. Loh. Kepada diam. Ken Sando 777. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, jaringan lelet nah. Iya. Info penting apa, Bang? Jaringan lelet. Nggak bisa. Ya cuma ingin mendoakan Gurunda Zuma mudah-mudahan sehat walafiat. Gurunda, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Bang. Masya Allah. Doa yang sama ya buat saudara dengan keluarga. Saudara malaikat. Tadi komen di bawah katanya penting sekali, Bang. Kirain apa? Enggak, mana tahu. Suaranya cili. Ayo malaikat, gaskan. Ayo Bang. Iya, halo. Halo, iya. Kayaknya jaringannya kali ya, Bang. Udah bagus Bang, udah kedengaran suaranya. Oh, udah. Iya. Mungkin mic-nya Lanjut, tinggal Bang. didekatin aja di mulutnya. Silakan. Gue salut sama Abang Zuma sebenarnya. Ketingkat membuka pemikiran kita para penganut agama Kristen, ini menjadi salah satu motivasi untuk kita bagaimana mencari ketuhanan yang sebenarnya. Ketingkat tidak mengikuti arahan-arahan dari para pendakwa atau para minoritasnya, para pendetaku contoh yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan terdahulu. Contoh saya mengutip Yohanes 17 ayat 8 yang tadi sempat disampaikan bahwa Tuhan telah menyampaikan kepada Yesus menyampaikan kepada umatnya menyampaikan kepada semua umat pada saat itu. Berarti sudah deal kan, ketingkat kita harus memegang teguh kepada sesuatu yang telah menyampaikan terdahulu. Kadang saya berpikir mencari ketuhanan yang sebenarnya, ketingkat kepercayaan, sampai ke tingkat yang namanya mencari Tuhan. Ini sebenarnya Yesus ini siapa? Siapa ini Yesus? Kok Yesus bisa dilahirkan dari seorang rahim ibu? Tingkat kayak gitu, kok bisa? Terus bapaknya, tingkat bapaknya berarti kok ada bapaknya? Terus sebelum bumi diciptakan, Yesus kan belum ada. Mungkin pemahaman saya mencari ketuhanan yang sebenarnya untuk saat ini. Saya salut sama Bang Juma, ketingkat punya pemikiran wacana, ketingkat materinya menyangkut dengan ketuhanan, ketingkat hal yang menyangkut dengan akidah. Oke. Mungkin kayak gitu Bang Juma. Oke, baik. Iya. Jadi gini Bung. Yap. Sebagai Muslim, kami menyadari bahwa kami tidak punya kitab Taurat. Kami menyadari bahwa kami tidak punya buku-buku terjemahan dari kitabnya saudara-saudara Yahudi. Sebagai Muslim, kami tidak pernah kemudian sedikit pun membaca kitab Injil, kitab Mazmur, kitab apapun itu yang datang kemudian kepada Bani Israel. Kami hanya punya buku Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kalimat dari langit yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu data yang ada di dalam Al-Quranul Karim kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah diutus satu rasul pun sebelum engkau selain mereka mengolok-olok rasul tersebut. Jadi kami beriman ada beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah sebelum rasul baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ternyata Al-Quran menarasikan 1400 tahun silam, setiap rasul diutus pasti diolok, pasti dinistakan, pasti dihinakan, pasti dikucilkan, bahkan diusir dari kampungnya. Nah, ternyata begitu kita berdialog dengan Kristen, sampailah buku terjemah yang kemudian berasal dari Belanda pertama kali. Lalu kemudian kita sebutlah Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru ada catatan-catatan penting yang kemudian menjadi sinyal tentang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
Sebagai umat yang berakal pun kami akan menelaah, dan kami menghabiskan waktu kami siang malam untuk menelaah itu. Ternyata Rasulullah tidak pernah baca buku ini. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca original teks buku ini. Tapi kenapa beliau sudah bisa menyampaikan 1400 tahun silam? Apa itu? Bahwa ketika ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, ternyata kalau kita melihat antara Kristen dan Islam, satu-satunya agama yang memuliakan Yesus hanya Islam. Kalau di Kristen siang malam, Yesus dibunuh, Yesus disalib, Yesus ditombak, Yesus ditampar, Yesus ditonjok, Yesus dikubur, Yesus terkutuk. Itu di Kristen. Tapi di kami tidak. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu kemudian diajarkan terkemuka di dunia, di akhirat, diselamatkan dari orang-orang kafir, diselamatkan dari orang Farisi, diselamatkan dari orang Romawi, diselamatkan dari orang munafik, diselamatkan dari persengkongkolan untuk membunuh dirinya. Dia memuliakan aku. Nah, sedangkan dua versi ajaran ini kemudian di dalam Al-Quran dikatakan, Ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan, aku ini adalah rasul untuk kalian. Ini di iman kami. Ternyata setelah kita belajar Bible, Yesus ini mengaku rasul. Lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan adanya orang yang membuat makar, adanya orang yang kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ternyata di kehidupan nyata memang ada yang disebut Kristen. Kristen mengaku pengikut. Tapi kalau kita ingin menyambungkan apanya yang diikuti, ternyata nggak ada. Yesus mengajarkan A, Kristen mengajarkan Z. Tapi bawa-bawa nama Yesus, sikit-sikit Yesus, bahkan sampai kepada level Tuhan Yesus itu bagi Kristen. Padahal menurut Yesus, Yohanes 17:8, segala firman, mau kayak mana lagi? Kita mau cari apa lagi nih? Segala firman kata Yesus, berarti semua porsi yang Tuhan berikan untuk Yesus setelah Yesus sampaikan kepada pengikutnya Bani Israel, ternyata hanya menghasilkan keadaan Yesus hanya rasul. Nah, mari kita lihat kemudian apa yang ditemukan di dalam kisah para rasul sebelum kita masuk ke Al-Quran. Sebelum kita berbicara mengenai konsep Tuhan. Di dalam kisah para rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel. Ini yang dipanggil ini siapa? Kalau kita ingin jujur, yang dipanggil ini siapa? Bang Handi, saya mau tanya dulu. Bang Handi, yang dipanggil di sini siapa? Orang Israel. Orang Israel. Ahisugi yang dipanggil di sini siapa? Tanya tuh sama orang Kristen, apa? Orang Israel. Dinda Ardiansa yang dipanggil di sini siapa? Orang Israel. Orang Israel. Nah, saudara Nefiri yang dipanggil di sini siapa? Ya, bacakan ayatnya, bacakan ulangi. Hai orang-orang Israel, yang dipanggil di sini siapa? Bani Israel. Bani Israel. Apa seruan untuk Bani Israel? Dengarkan perkataan ini, wahai Bani Israel. Yang aku maksud, ya wahai Bani Israel, adalah Yesus dari Nazaret, wahai Bani Israel. Dia ini Yesus, wahai Bani Israel, telah ditentukan oleh Allah, wahai Bani Israel, dan yang dinyatakan kepadamu, wahai Bani Israel, dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, wahai Bani Israel, seperti yang kamu tahu, wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel diseru untuk mengetahui bahwa Yesus hanya perantara. Oke, siap Bang Juma. Oke, Bang Juma, gue yang siap. potong sih. Silakan. Bang Juma, gue yang potong sih. Tapi persoalan ini menyangkut dengan kehidupan saya yang awal ya. Baik. Ke tingkat pernah, makanya saya sampai saat ini nggak pernah untuk menginjak yang namanya gereja. Pernah saya menginjak. Itu mulai dari usia, mulai dari 15 sampai ke tingkat 20. Tapi saya menjak usia 30 tahun ke atas udah nggak pernah lagi. Persoalannya pernah saya ke gereja. Yang pertama itu saya masuk ke dalam itu menggunakan orang yang namanya untuk mau menghadap, untuk mengetuhankan, mau mencari sesuatu dari Tuhan. Berarti
dia hatinya bersih, mulai dari ujung kaki sampai ke rambut. Tapi ini kita menggunakan sepatu, terus masuk ke dalam tempat rumah ibadah, ke tingkat sudah di luar, kita menginjak yang namanya najis, kotoran kan. Bagaimana caranya kita belum membawakan najis dan kotoran masuk untuk menghadap Tuhan. Nah, di samping itu pula, ke tingkat yang namanya kita sudah beribadah, di dalam kita udah ke tingkat punya pemahaman dan ributan-ributan di dalam bagaimana cara kita memenangkan pikiran untuk menghadap Tuhan. Ini menjadi salah satu pikiran buat saya, kok kenapa cara kita mengetuhankan Tuhan dengan cara kayak gini ya? Nggak usah lagi. Untuk minggu yang akan datang nggak usah. Kita cari dulu. Nah, sedangkan, iya sudah bang, masih. Siap, Oke. lanjut. Oke. Siap, Bang. Nah sekarang ketika ada anggapan seperti itu, memang betul bang. Paulus ketika memasukkan kemudian orang-orang Roma Yunani masuk ke dalam bait suci, apa kata orang-orang Yahudi? Sambil berteriak, orang-orang Yahudi mengatakan apa? Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah Paulus, orang yang di mana-mana mengajar semua orang yang menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat yang ada di tempat ini. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait suci Allah dan menajiskan tempat suci ini. Kenapa orang Yahudi teriak dengan kesalahan Paulus memasukkan orang Yunani ke dalam Baitullah? Yunani itu tidak bersunat. Orang Yunani makan babi. Orang Yunani masuk tanpa kemudian mentahirkan diri. Mereka tidak wudhu, membasuh tangan, membasuh kaki. Mereka masuk langsung pakai sepatu. Makanya di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Tuhan di situ? Wahai Bani Israel, tak ada kesalahan, tak ada dosa, tak ada keingkaran yang paling besar yang pernah kau lakukan selain dari kesalahan dengan kau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Aku marah kau melanggar. Aku marah kau ada patung. Aku marah kau menyembah dewa-dewa. Tapi aku jauh lebih marah ketika kau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat dalam bait suciku. Itu dosa yang paling dimurkai oleh Tuhan. Nah, sekarang Bung, itu adalah tindakan baik. Kita berbicara mengenai konsep Tuhan. Kita finalkan dulu bahwa Yesus mengajarkan hidup kekal. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. Nah tuh, Yesus sudah kasih resepnya. Bukankah agama-agama di atas muka bumi ini yang dicari itu adalah hidup kekal? Yesus kasih kunci. Apa kuncinya menurut Yesus? Hidup kekal itu ada dua. Pertama, mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai Rasul Allah. Jadi hanya ada dua konsep yang ditawarkan oleh Yesus untuk mendapatkan hidup di surga. Apa itu? Mengenal dua hakikat. Yang satu hakikat Tuhan, yang satu hakikat Rasul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan itu hanya ada di Islam. Saudara Nafiri, apakah Yesus itu utusan? Mana ada hakikat Rasul, ngaco ini. Nah tuh, coba lihat. Coba lihat. Bisa nggak orang seperti ini mendapatkan hidup yang kekal? Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Apa kata Nefiri? Mana ada hakikat Rasul itu ada? Tuh coba, saudara dengar aja. Saudara dengar. Maka hidup yang kekal itu hanya ada di Islam. Kenapa? Karena hidup kekal itu hanya diperoleh dengan la ilaha illallah. Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Musa dan Rasulullah, Abraham Rasulullah, Daud Rasulullah. Hanya itu kuncinya. Tidak ada dua Tuhan, tiga Tuhan, tak ada. Makanya Bung, Tuhan mengatakan begini dalam Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah hendak kau menyamakan aku?
hendak membandingkan aku, hendak mengumpamakan aku sehingga aku sama. Hendak kepada siapa kau ingin mempersamakan aku? Dikatakan lagi di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau maha besar ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada ilah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada yang sama seperti engkau. Dalam Al-Quran dijelaskan, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama seperti engkau, dan engkau yang maha mendengar lagi maha melihat. Sama. Ini dalil. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sama. Sama-sama tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Kristen memperkenalkan Tuhan dalam rupa manusia. Nah, lalu Tuhan juga mengatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau. Ya Tuhan, engkau maha besar. Allahu Akbar. Namamu besar oleh keperkasaanmu. Ini kata Allah nih. Ini kata Tuhan. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Engkau maha besar. Yesus maha kecil. Makanya Yesus dengan murid-muridnya Yesus mengatakan, muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Kalau saudara kurang yakin, saya kasih. Apa Yesus menurut Yesus? Kita lihat di dalam Yohanes 5. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia mengatakan begini. Tetapi aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kalau hanya sekedar pendeta, pastor, segala macam yang misinya adalah uang. Tak ada apa-apanya itu. Yohanes aja kesaksiannya kecil. Yesus kesaksianku lebih besar dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan oleh Tuhan kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi pekerjaan yang dimaksud ini apa? Membangkitkan orang mati. Orang buta melihat. Bom. Semua pekerjaan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mujizat itu bersaksi Yesus adalah Rasul, bukan bersaksi Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau Kristen beda. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Karena pada diri Yesus ada 100% keilahian. Kenapa Yesus bisa membuat orang buta melihat? Karena pada diri Yesus memiliki 100% ketuhanan. Bukan 100%. Tapi tak terhingga. Tak terhingga. Lebih parah lagi. Padahal Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan itu justru bersaksi bahwa aku adalah rasul. Kesaksian Yesus dong. Jangan kita ngarang. Yesus tuh ada di Yohanes 17 ayat 5. Kemuliaan Yohanes 17 telah dimiliki sejak semula sebelum dunia dijadikan. Inilah menurut Yesus siapa Yesus. Yohanes kemuliaannya tadi kan udah dikatakan dalam Yohanes 1:14. Kemuliaan yang didomi. Kemuliaan yang kau berikan. Dalam bahasa Yunani didomi. Kemuliaan yang diberikan kepadaku. Berarti Yesus hanya menerima kemuliaan. Apa bukti dia menerima kemuliaan? Dia bisa bermujizat, dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan dan seterusnya. Itu bukti dia memiliki kemuliaan yang diberikan. Kalau Yesus tidak diberikan kemuliaan, kalau Yesus tidak beri mujizat, maka Bang Suma lebih hebat dari Yesus. Itu tulisan Yohanes di Yohanes 1 ayat 14 itu tulisan Yohanes. Tapi kalau di Yohanes 17 ayat 5 itu perkataan Yesus sendiri. Siapa tentang dia, kan gitu. Jadi Yohanes salah. Makanya saya bilang tadi lihat konteksnya siapa yang nulis. Jadi Yohanes salah. Nggak ada yang salah, cuma Bang Juma itu ngelihatnya dari dalam air menyelam. Jadi kalau tidak salah berarti kemuliaan yang dimiliki Yesus adalah kemuliaan yang diberikan. Betul? Itu kata Yohanes ya, di betul enggak? ayat 14. Iya, betul enggak?
Itu kata Yohanes, tapi kalau kata Yesus Kata sendiri Yohanes itu betul atau tidak? betul dari sudut betul. Yohanes. Udah selesai. Selesai. Tapi Ini ya. kalau dari sudut Yesus, Udah kau diem Nafiri ya. Saudara Nafiri. 17:5. Oke, Saudara Nafiri, saya urai Yohanes 17 nomor 5 ya. Saya urai. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Maksudnya nih, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu itu adalah kemuliaan yang ada padamu sebelum dunia ada. Oke? Kemuliaan yang kumiliki ini adalah kemuliaan yang ada pada kehadiratmu yang ada sebelum dunia ada. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Kemuliaan, kenabian dan kerasulan yang Tuhan berikan kepada mereka itu bukan tiba masa, tiba akal. Kemuliaan yang mereka punya itu adalah kemuliaan yang sudah ditentukan sebelum kemudian manusia itu diciptakan. Mereka sudah semua diberi. Apa buktinya? Mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Ma'idah ayat 81. Al-Ma'idah atau Ali Imran. Ali Imran ayat 81. Apa kata Allah di sana? Ini adalah perjanjian kekal yang kemudian Tuhan adakan pada masa praeksistensi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqal nabiyyin wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhaztum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini sebelum manusia dicipta sebagai makhluk biologis, Allah kemudian mengangkat perjanjian agung kepada seluruh nabi. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu wahai nabi-nabiku. Sabar. Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi berjanji, berkata, kami setuju. Allah kemudian mengatakan, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku bersaksi janji bersama dengan kalian. Nah, ini artinya sebelum para nabi itu diutus, Nabi Yesus sebelum diutus jadi nabi sudah nabi dia. Nabi Musa sebelum dia ditunjuk ke bumi diutus sebagai nabi bagi Bani Israel sudah ditentukan dia sebagai nabi. Makanya dikatakan oleh Yesus, kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Tapi kemuliaan itu adalah kemuliaan di mana? Bukan di kehadiratku, tapi di kehadiratmu. Itu dalilnya Anda baca. Ya Bapak, ya Tuhan, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu. Tuh. Kemuliaan yang ada pada kehadiratmu, bukan pada diriku. Baik, halo. Halo. Ya, seperti itu, Bang. Halo. Itu ya, Nafiri ya. Ya, halo. Hadirat Iya. Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, Jadi diam dulu ya. Halo, Pak Nafiri. Iya, Pak Nafiri tidak paham maksud mereka. Ya, Bang Suma, tadi dijelaskan bahwa Musa Rasulullah, ya. Iya. Musa, Isa. Nah, sebelum Anda bicara panjang, Anda Muslim apa Kristen, Bang? Bentar Pak, sebentar tadi dibicarakan itu. Aku Kristen Pak, Kristen. Oke. Iya. Tadi dibicarakan bahwa Ibrahim itu rasul ya.
Iya. Baik, satu pertanyaan untuk Bang Suma. Siap. Dikit ya. Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman Allah, bukan rasul. Harus berbeda ya. Itu dari sisi itu ya. Kalau nggak salah hadis Ibnu Malik 72. Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman Allah. Berbeda dengan rasul. Musa ya rasul. Ibrahim rasul. Tapi Isa itu ruhullah dan kalimatuhu. Ya, itu yang saya tahu. Itu yang pertama Bang Zuma. Yang kedua ya. Ali Imran 45. Isa itu orang terkemuka dunia dan akhirat. Dari semua nabi-nabi dan rasul Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab, tidak ada orang yang terkemuka, hanya Isa. Ya, hanya Isa. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau beri penjelasan dulu tentang pernyataan Yesus sebagai manusia. Harus bedakan Pak, pernyataan Yesus sebagai manusia dengan pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai manusia ya, dia mengatakan ya Allah, ya Tuhan, saya permuliakan ini seperti dunia sebelum dunia dijadikan, seperti yang Bang Suma bicarakan tadi. Tapi perlu diingat Bang Suma, hanya Tuhan, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa seorang. Siapa yang bisa mengampuni dosa dunia ini? Hanya Tuhan. Itu dari sisi ketuhanan ya. Jadi kalau kita mau diskusikan seperti itu, harus dibedakan ada Tuhan yang menjelma ya. Menjelma jadi manusia. Yang terakhir Bang Suma, halo. Yang terakhir, yang utusan ya. Isa itu atau Yesus utusan. Baik. Pertanyaan saya, apakah Allah yang Maha Kuasa tidak bisa mengutus dagingnya ke dunia? Karena Allah menurut iman Kristen adalah roh, dia tidak punya daging. Dia mengutus firman-Nya itu yang menjadi daging lewat penjelmaan manusia Isa dalam rahim Bunda Maria. Seperti itu saudaraku. Salam toleransi, brother. Oke, baik. Selamat berpuasa. Oke, baik. Yang pertama tadi Anda mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi Anda lupa, ayat ini menceritakan apa? Wahai Maryam, ya Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu, bikalimatim minhu, tentang sebuah pernyataan darinya, sebuah firman darinya, sebuah kalimah darinya, sebuah kehendak, keinginan, ide, gagasan darinya. Namanya Al-Masih, anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Jangan dilupakan itu. Jangan cuma ngambil terkemukanya saja, jangan. Ambil dari belakang bahwa Isa ini adalah anak manusia bernama Maryam. Kalau anaknya Tuhan, ibunya juga Tuhan berarti. Terkemuka di sini Pak, bahasa aslinya adalah wajihan. Wajihan itu artinya terkenal, terpandang di dunia. Itu artinya. Sedangkan ada nabi juga yang disebut wajihan, yaitu Nabi Musa. Jadi kalau berdasarkan wajihan terkemuka, lantas kemudian Isa Tuhan, berarti Musa juga Tuhan. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Gugur Pak ya, gugur. Musa juga wajihan, terkemuka dia. Nah, lalu kemudian Anda berbicara mengenai roh Isa kalimatullah, roh dari Allah, kalimat dari Allah. Roh itu ciptaan. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini tercipta dari rohnya sendiri, tak ada.
Tidak ada manusia di atas muka bumi ini berasal dari roh ayam. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini berasal dari roh pohon. Semua manusia di atas muka bumi ini berasal dari roh Allah. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah orang Kristen ketika kita berbicara roh Allah, dua kata ini, orang Kristen mendefinisikan roh itu adalah Allah. Roh Allah, orang Kristen mengatakan roh itu adalah Allah. Ruah Elohim berarti Elohim itu adalah roh. Dibalik. Padahal kalau dia mengatakan roh Allah sama seperti malaikat Allah, rumah Allah, ciptaan Allah. Apalagi? Bait Allah, hamba Allah, kata yang ikut sebelum Allah itu adalah ciptaan semuanya. Jadi roh Allah maksudnya roh ciptaan Allah. Bait Allah artinya rumah ciptaan Allah. Tidak mungkin rumah itu adalah Allah. Hamba Allah artinya hamba ciptaan Allah. Bukan hamba itu adalah Allah. Itu kesalahan Kristen karena kekurangan pemahaman terhadap bahasa. Kalimatullah, kalimat dari Allah, firman dari Allah. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semuanya berasal dari kalimatullah. Tak ada yang tidak berasal dari kalimatullah. Baca Matius 4 nomor 4 kalau Al-Quran salah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Tuh, firman Allah. Dia hanya berfirman, dia hanya berkata, jadi, maka jadi. Maka semua yang jadi, dari tidak ada menjadi ada, semuanya berasal dari kalimatullah. Atau kalimatuhu. Atau kalimah minhu. Nah, sekarang kenapa Nabi Isa disebut kalimatullah? Artinya, kehamilan Maryam bukan dari hasil persinahan, tapi dari kehendak Allah. Allah yang menghendaki Maryam hamil. Makanya dikatakan kalimatullah, kalimat dari Allah. Kalimat yang mengatakan hamillah Maria, hamil. Makanya Gabriel datang ke Maria. Maria, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Kata Maria, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh. Tidak, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Hamil Maria. Melahirkan apa? Tuhan. Bukan. Yang dilahirkan Maria, manusia. Nah, itu. Yang terakhir. Allah mengutus daging. Yang ada, oh tak seperti itu. Itu ajaran paganisme itu. Bagaimana kemudian Brahma bisa ke bumi? Brahma menjelma menjadi Krishna. Bagaimana Hercules bisa ke bumi? Hercules berubah menjadi Zeus. Bagaimana kemudian Bapak bisa ke bumi? Bapak menjelma menjadi Yesus. Itu ajaran paganisme. Sementara Yesus mengatakan, Pak, Yohanes 8 nomor 42, dengarkan. Aku Yesus aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Kalau Yesus itu adalah Brahma yang datang menjadi Krishna, atau Hercules menjadi Zeus, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia karena aku mau. Aku menjadi ayam karena aku mau. Aku menjadi ini karena aku mau. Aku yang mau berubah menjadi manusia, itu aku mau. Siapa yang mau mengalahkan saya? Akulah Tuhan. Tapi tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus terdiri dari apa? Firman, kehendak. Aku mau membuat Maria yang perawan ini hamil. Nah, maka Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, tapi karena kehendak Bapa yang menginginkan ibuku hamil, maka terciptalah aku sebagai manusia. Nah ini kenapa ada ajaran Yesus manusia? Karena yang mengajarkan bukan Yahudi. Yang mengajarkan menyembah Yesus itu sebagai Tuhan adalah Romawi dan Yunani. Coba Anda cek. Sebelum Kristen, apa kepercayaan Romawi, apa kepercayaan Yunani? Cek dulu. Cek dulu apa kepercayaan mereka. Karena tidak ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan beragama Kristen orang. Nggak ada. Anda menjadi Kristen bukan karena orang Yahudi. Anda menjadi Kristen karena Belanda. Kalau bukan Belanda, Portugis. Ya, atau Jerman. Tak ada orang Yahudi, Pak. Kenapa bukan muridnya Yesus yang datang mengajarkan Anda? Kenapa harus Portugis? Kenapa harus Jerman? Kenapa harus Belanda? Karena Jerman, Portugis, Belanda ini adalah daerah jajahan Kekaisaran Romawi. Nah sekarang pertanyaannya, Romawi sebelum Kristen dijadikan sebagai agama resmi kekaisaran, apa kepercayaan nenek moyang mereka? Ternyata Romawi Yunani sebelumnya percaya dewa-dewa turun menjadi manusia. Mereka menyembah roh-roh, mereka menyembah
makhluk-makhluk altar yang mereka katakan sebagai teofani daripada dewa-dewa. Makanya Paulus, Pak, ingat. Paulus ketika ada di Antioquia, orang-orang penyembah dewa di sana, begitu Paulus melakukan mujizat, apa kata mereka? Wah, ini Tuhan kita ini. Paulus ini Tuhan kita. Dia adalah dewa Hermes. Paulus aja dianggap dewa Hermes, Pak, sama orang Yunani di Antioquia. Karena memang mereka kepercayaannya menyembah roh-roh. Mereka percaya menyembah dewa. Jadi manusia. Maka Yesus yang tadi Israel, aku hanya manusia, aku hanya rasul, aku hanya manusia, aku tak dapat apa-apa, aku tak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Seketika dilantik menjadi Tuhan oleh Paulus untuk orang Roma dan Yunani. Romawi Yunani menerimanya sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Ke Jerman, Portugal, masuk ke Indonesia. Menjadilah Yesus itu Tuhan bagi orang-orang sebagian. Demikian, Saudara Kokong Lalong. Silakan. Diam. Loh, kok pada diam? Ayo dong. Halo. Jelas motivasi yang sangat mendalam tingkat. Halo Bang Zuma. Ya, halo Bang. Silakan, Bang. Aduh iya, tadi mati ini mic-nya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik. Baik, yang terkemuka dunia akhirat sama seperti Musa ya. Pertanyaannya berikut, Bang. Kenapa bukan Muhammad terkemuka? Gitu ya. Baik. Muhammad itu kan nabi besarnya Islam. Siap. Oke, kenapa bukan Muhammad? Kenapa hanya Musa dan Isa? Baik. Atas kehendak Bapak ya, yang mengutus aku, yang tadi atas kehendak Bapak. Ya, dalam kepercayaan kami Kristen, saya Katolik, Pak. Atas kepercayaan kami bahwa Bapak adalah roh. Tadi saya tidak bicara soal bagaimana jadi Trisna dan segala macam. Yang saya sampaikan saja, apakah Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa berkuasa mengutus dagingnya? Dia berkuasa untuk menjadikan dirinya manusia dalam penjelmaan Isa Al-Masih. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang Rasul tadi. Saya tidak bicara soal roh itu utusan. Saya tidak bicara itu, Pak Bang. Itu sudah di luar konteks pertanyaan saya. Yang saya sampaikan bahwa yang bergelar Rasulullah banyak, yang bergelar Ruhullah hanya Isa. Harus bedakan, Pak. Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu firman Allah. Seturut ajaran Kristen. Ya, Isa itu firman Allah yang jadi daging, yang diam di antara kita. Hanya Isa yang bergelar Ruhullah, yang lain Rasulullah. Itu yang saya mau tanggapi Bapak tadi. Kalau Musa itu Rasulullah, Isa Rasulullah, itu yang saya mau tanggapi, Pak. Oke. Baik. Yang berikut Pak, maaf ya kalau kebanyakan. Ya, enggak apa-apa. Ya, maafkan kalau kebanyakan. Tentang kepercayaan Islam ya. Tentang Isa diserupakan. Artinya diselamatkan Allah dari penyalipan ya, Pak ya. Halo? Iya, silakan Pak, silakan. Iya, artinya diselamatkan oleh Allah dari penyalipan. Pertanyaan Pak, kalau Isa diselamatkan Allah dari penyalipan, diangkat ya oleh Allah supaya luput dari penyalipan orang Yahudi. Kenapa Nabi besar, Nabi Bapa tidak diselamatkan Allah saat diracun wanita Yahudi? Saya punya referensi cukup bahwa Nabi Anda mati karena diracun wanita Yahudi. Pertanyaannya itu, walaupun dia 3 tahun Pak menderitanya itu, tapi pertanyaan kenapa Tuhan tidak buat ya hal yang sama? Ya, hal yang sama seperti bagaimana dia membela Isa. Iya, bagaimana membela Isa? Janganlah Isa dibunuh, loh saya angkat. Ya, saya serupakanlah dan orang lain, itu kepercayaan Bapak. Kenapa Tuhan juga? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhannya Bapa itu tidak membuat hal yang sama kepada Muhammad. Kenapa Muhammad dibiarkan Tuhan itu, dibiarkan Allah untuk makan racun? Ya, itu. Ini mungkin pertanyaan saya sampai di situ, Pak. Tadi juga penjelasan Bapak panjang lebar juga tadi. Iya nggak apa-apa Pak. Lanjut aja, santai aja. Di konteks-konteks itu tadi tentang mengutus ya, pertanyaan yang saya sampaikan dari sisi iman kekatolikan, kekristenan, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu berkuasa untuk mengutus. Itu sifatnya utusan, Pak, beda. Utusan dengan rasul-rasul lain dengan utusan Isa itu berbeda. Utusannya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa mengutus dagingnya, kan Allah itu roh, Pak. Ulang lagi. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa melihat Bapa. Karena Bapa dalam aku, rohku, roh yang dalam Yesus itu adalah Bapa. Dan Bapa dalam aku dalam Bapa. Seperti itu, Pak. Sehingga pernyataan Yesus sebagai manusia harus dibedakan pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Yang Bapak sebutkan tadi, Pak Zuma sebutkan tadi itu, bahwa itu pernyataan Yesus sebagai manusia. Ya, jangan lupa juga pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Hai perempuan yang kedapatan berzina, dosamu sudah saya ampuni. Pergilah engkau dan jangan berbuat lagi. Menurut kepercayaan kami Kristen, Pak, tidak ada yang bisa mengampuni, hanya Tuhan, yaitu Yesus. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Yang pertama tadi tentang ucapan saudara bahwa hanya Isa yang disebut roh. Itu karena saudara, maaf ya, saya harus mengatakan Anda tuh tidak belajar. Di dalam Al-Quran yang disebut roh itu kitab suci Al-Quranul Karim. Surah An-Nahl ayat 2, Asy-Syura 52. Yang disebut roh dari Allah itu makhluk langit atau malaikat. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 4. Al-Quran surah An-Naba ayat 38. Yang disebut roh dari Allah itu adalah utusan Allah atau malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran Maryam ayat 17, Al-Quran Al-Mu'min ayat 15. Yang disebut roh Allah dalam pengertian makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia, itu disebutkan dalam Sa'ad ayat 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajadah ayat 9. Yang disebut roh Allah adalah pertolongan Allah atau kekuatan dari Allah, Al-Mujadilah ayat 22. Jadi bukan cuma Yesus yang disebut roh. Roh dari Allah itu enggak. Makanya kami umat Islam itu ya kasihan sama Kristen yang menyembah Yesus yang adalah manusia yang berasal dari ciptaan Tuhan itu sendiri, yang mana rohnya bukan dari hasil zina, tetapi rohnya dari Allah langsung. Yunazzilul malaikati birruhi. Tuh dikatakan. Jadi bukan cuman Isa yang disebut ruh dari Allah. Wa kasalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Tuh, ruh dari Allah. Jadi bukan hanya Nabi Isa, makanya kami tertawa kalau ada pengakuan bahwa Nabi Isa itu kemudian adalah roh satu-satunya. Kemudian pertanyaan saudara, kenapa hanya baginda Rasulullah Muhammad kenapa bukan Nabi Muhammad yang termuliakan? Kenapa harus Nabi Isa yang terkemuka? Saya sudah katakan kepada saudara, Nabi Isa ini kemudian dikatakan tenar, terkenal di dunia dan di akhirat. Kenapa? Satu-satunya Nabi Tuhan, satu-satunya Rasul Allah yang disembah oleh manusia berakal. Kalau yang menyembahnya itu semisal, mohon maaf, pohon, hewan, itu gak apa-apa, karena mereka tak diberi akal. Ini ada manusia diberi akal kok nyembahnya ke Rasul, ke manusia, makanya dia terkenal. Makanya di dalam Al-Quran, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang kafir menuhankan dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Sumpah demi mati, demi Allah, demi engkau, aku tak pernah mengajarkan mereka menyembahku. Nah, salah enggak Al-Quran itu? Pernah enggak Yesus mengajarkan kalian menyembahnya? Tak pernah. Sembah aku? Enggak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak pernah mengatakan itu ya Tuhanku. Aku hanya mengatakan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum.
Aku hanya mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia terkemuka? Karena dia disembah. Terkemuka di dunia, dia datang untuk kedua kalinya. Untuk menghakimi sang terdakwa. Siapa sang terdakwa? Kristen. Kenapa dia terdakwa Kristen ini? Karena mereka adalah golongan yang mempertuhankan utusan Tuhan. Baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir pada penghabisan akhir nanti? Ketika Isa datang untuk kedua kalinya, orang-orang Kristen diusir. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku, Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapa? Sembelih Yesus? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Ke gereja? Tak ada. Apalagi? Pelajari perjanjian baru? Tak ada. Ibadah minggu? Tak ada. Jangan sunat? Tak ada. Itu semua yang dilakukan Kristen adalah buah-buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Makanya Nabi Isa yang datang. Kenapa Nabi Isa yang datang? Karena pada saat dia datang di atas muka bumi di Bani Israel, ajarannya dibuat makar oleh orang-orang kafir. Yang tadinya dia hanya datang sebagai rasul, dipelintir ajarannya menjadi Tuhan. Kasihan dia, kasihan Nabi Isa. Yang tadinya hanya mengajarkan kepada Bani Israel, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Akan tetapi ajaranku dipelintir, ya Rob. Aku diajarkan Tuhan sama mereka, padahal aku tidak punya hak. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tidak pernah menyampaikan kepada mereka, akulah Tuhan, Tuhankanlah aku, akulah daging yang datang dari surga. Tak pernah aku ajarkan itu. Mereka memelintir ajaran-ajaranku. Wa iskala rabbuka lil malaikat, Wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada mereka? La, tidak pernah. Maha suci engkau ya Allah. Mana mungkin aku mengajarkan yang manusia, ibuku manusia. Kenapa bukan baginda Rasulullah? Karena ajaran Rasulullah selesai, tuntas, tas. Apa yang diajarkan diterima umatnya. 1400 tahun tidak pernah ada yang melantik Nabi Muhammad menjadi Tuhan. Tidak pernah. Mereka yang hidup sesama Rasulullah 1400 tahun sampai hari ini, sampai detik ini, Indonesia berpuasa, bergemuruh beduk maghrib untuk berbuka puasa, semua murni dari ajaran beliau, tidak pernah diselewengkan ajarannya. Untuk apa dia datang? Umatnya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Semua itu rahmatan lil alamin. Sedangkan Nabi Isa, apa kata dia? Di Yohanes 14, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi mungkin mana? Tuhan langsung mengangkatnya ke langit. Karena kenapa? Terancam dia pada saat itu. Makanya yang dibunuh itu adalah orang yang serupakan. Yang disembah oleh orang Kristen hari ini adalah Yudas. Dan saya bisa buktikan itu. Lalu kemudian, apakah Tuhan Maha Kuasa? Ya. Apakah Tuhan Maha Kuasa untuk mengutus dagingnya? Salah. Kalau ada Tuhan mengutus daging, itu makanan untuk Bani Israel. Ketika Nabi Musa kemudian berdoa, orang-orang Yahudi berkata, wahai Musa, buktikan kekuasaan Tuhanmu. Mana buktinya Tuhanmu? Kami bosan makanan-makanan kayak gini. Suruh Tuhanmu jatuhkan makanan langsung dari langit. Jatuh daging dari langit. Makan mereka. Kalau ada daging jatuh dari langit, jadi Tuhan salah. Yang benar itu bang, Yesus keluar dari rahim. Apakah Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah? Maha Kuasa. Jangankan tanpa ayah dan ibu pun Tuhan Maha Kuasa. Adam. Apakah Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu? Maha Kuasa. Buktinya Hawa. Adanya cuma laki-laki Adam. Jadi tanpa ayah, tanpa ibu bisa. Tanpa ibu ada ayah bisa. Tanpa ayah ada ibu bisa. Maha Kuasa kah Tuhan begitu? Maha Kuasa. Jadi jangan Anda mengatakan, apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Tidak Maha Kuasa menurunkan dagingnya? Salah. Kalau Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa sehingga dia menjadi daging, menjadi manusia, maka pertanyaan saya balik ke Bapak.
Apakah Tuhan Maha Kuasa bisa menjadi setan? Maha Kuasa tidak Tuhan bisa menjadi setan. Maha Kuasa dong. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan. Sehingga saya harus mengatakan begini, saudara. Di dalam Yesaya 44 ayat 10, Tuhan mengatakan, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging. Sementara Tuhan mengatakan, tak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Aku maha tinggi, aku maha besar. Aku tidak serupa dengan apapun. Aku tidak serupa dengan manusia. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan pencipta langit dan bumi maha besar, tidak serupa. Halo. Dan Yesus adalah manusia. Sekira sudah saya jawab semuanya ya. Belum, Pak. Ya, sekira semuanya sudah saya jawab, Abang, bahwasanya kenapa bukan Halo, Pak. belum. Oke, tentang racun. Racun ya, racun. Oke, tentang racun. Suara saya kedengaran nggak ini? Siap. Oke. Sekarang begini, ketika saudara mengatakan, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak ditolong? Saudara, justru kalau Anda punya literasi, punya materi, coba Anda teliti materi itu. Daging yang sudah dimasak di atas 100 derajat Celcius berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabiullah, ya Rasulullah, jangan kau makan, aku telah dibumbui racun. Rasulullah menghentikan kemudian makanan itu. Yang di sampingnya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hamzah sahabatnya meninggal. Dia tidak meninggal, malah hidup 4 tahun kemudian. Jangan Anda kira orang ditembak hari ini, duah, kena betis. Mati 4 tahun yang kemudian, lalu dikatakan orang ini meninggal karena kena peluru. Rasulullah Muhammad SAW malah memimpin haji wada, haji besar 4 tahun kemudian. Dia diracun, dia masih hidup. Ketika dia mengatakan, wahai Aisyah, aku merasakan seperti pada saat aku racun di Khaybar. Bung, orang mati itu mati dengan mati karena dia kesedek kulkas, atau mati karena minum racun, atau mati karena kanker, atau mati karena kena panu, atau mati karena ditembak, atau mati karena tenggelam, rasanya sama semua. Yang namanya kematian itu sama. Ketika Nabi Muhammad SAW diracun, dia merasakan ingin mati. Ketika dia detik-detik kematian sudah mendekati, maka rasa itu sama. Makanya dia mengatakan, aku merasakan sama seperti pada saat aku diracun. Pada saat aku diracun, aku tidak mati. Itu ada mujizat. Sekarang ini aku mati karena ini sudah sampai waktuku. Ajaranku sudah tamat. Maka rasa pada saat aku ini bukan mukjizat lagi. Jadi semua yang dikatakan mati semuanya sama rasanya, Bung. Jadi bukan karena dia diracun, ditembak hari ini, tak 4 tahun kemudian orang mengabarkan Bang Suma meninggal karena ditembak. Wih, kapan ditembak? 4 tahun yang lalu. Oh, itu nggak mungkin, Bang. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Yang mati diracun itu, saudara, baca Yohanes 19 nomor 30. Ketika Yesus meminum anggur asam, lalu dia mengatakan haus, dikasih anggur asam, setitik anggur asam, diisap. Setelah Yesus mengisap anggur asam itu, maka dia menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Nah, itu diracun. Belum diapa-apai, belum ditombak juga, mati duluan. Itu diracun itu. Seperti itu, Bang. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Suma. Siap. Baik, kembali ke belakang ya. Siap. Saya sambil catat juga tadi, tapi tidak cepat catatnya itu sama karena Bang Suma terlalu cepat juga ngomongnya. Iya, Bang. Iya, takut kelamaan, Bang. Oke ya. Kenapa Adam bukan terkemuka? Ya, ya sudah. Kalau itu tadi kan Musa wajihan tadi, Pak ya. Baik. Iya. Ya, kita tutup di situ. Tapi intinya yang saya tahu Isa itu terkemuka dunia dan akhirat. Baik. Yang kedua, Kristen diusir ya, Pak ya.
Iya. Kristen diusir yang sebut-sebut Tuhan. Itu tolong dibaca lengkap, Pak. Yang di sana itu iman dan perbuatan. Itu maksud Tuhan Yesus itu yang mengaku Kristen tapi bibirnya perlakuannya bukan Kristen. Dia mengaku Tuhan, tetapi dia apa yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa Anda jangan membunuh loh, Anda jangan berzina. Sehingga orang yang disebut dalam ayat itu adalah mereka yang mulutnya mengaku Tuhan Yesus, tapi perbuatannya tidak. Ya Pak, seperti itu. Itu tanggung jawab sama saya. Baik, yang ketiga roh Allah bisa juga adalah Al-Quran. Yang tadi Isa Ruhullah. Roh Allah, Al-Quran juga. Yang saya maksudkan adalah Isa itu satu-satunya bergelar Ruhullah. Baik, kalau Bapak tadi, Pak Zuma tadi ngomong di Al-Quran, saya mulai bandingkan antara Nabi aja, Pak. Apakah Daud Ruhullah? Apakah Adam Ruhullah? Apakah Ibrahim Ruhullah? Hanya Isa. Tidak ada yang lain. Sedangkan kalau yang Bapak sebut tadi di Al-Quran, ya sudah, itu kan buku Al-Quran firman Allah yang roh Allah tadi. Tetapi ini di seputaran Nabi, Pak, seputaran mereka. Berapa orang dari Adam sampai Yahya itu, tidak ada satupun yang bergelar Ruhullah. Hanya Isa Ruhullah. Ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, Bang Suma, karena sudah tuntas ya. Baik, Pak bilang karena kenapa Isa terkemuka, karena tadi seperti apa? Karena belum tuntas atau seperti apa? Saya mau tanyakan, saya mau sampaikan bahwa Daud juga sudah tuntas, Pak. Adam juga sudah tuntas ajarannya. Kenapa bukan mereka yang terkemuka? Baik, yang mengutus daging, Pak, yang tentang daging itu bukan daging soal yang kita makan. Dalam bahasa Alkitab itu, firman sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu artinya menjadi daging menjadi manusia. Nah, kalau bukan lewat kelahiran Bunda Maria, itu bukan manusia sempurna. Kalau Tuhan mau dia turun aja dari surga, Pak, datang ke dunia. Tetapi tidak, dia lewat rahim seorang wanita, yaitu Bunda Maria, sehingga dia dinyatakan manusia sempurna. Kalau tidak salah di Al-Quran Bapak itu ayat di surat Maryam ya, 171 kalau tidak salah. Iya. Baik, yang berikut. Ayatnya mana Pak? Nabi Anda tidak jadi makan tentang makan racun tadi. Yang saya tahu bahwa dia jadi makan racunnya itu bukan 4 tahun Bang Suma. Yang saya tahu 3 tahun. 3 tahun itu. 3 tahun Pak Nabi Muhammad itu menderita. Ya, menderita sakit. Sampai tahun yang ketiga mati, meninggal. Iya. Tadi itu saya katakan bahwa Nabi Isa kok disayang Allah. Isa kok diangkat Allah supaya luput dari pembunuhan, penyaliban orang Yahudi. Kenapa Nabi Anda tidak dibuat hal yang sama? Tadi yang Bapak sampaikan bahwa tahun ini tembak, bahwa 4 tahun lagi baru meninggal. Ini racun Pak, mati diam-diam. Nah, referensi saya ada di HP saya ini, di handphone saya yang bicara dengan Bapak ini. Saya punya referensi, ada berapa. Bahkan ada berapa juga ustadz-ustadz Islam itu mengakui bahwa Nabi Anda itu, Nabi Muhammad meninggal, mati karena makan racun. 3 tahun Pak, bukan 4, 3 tahun. Bahkan dia merintih kepada Aisyah, Aisyah tolong, daging yang aku makan ini, saya rasa urat nadiku sudah terputus. Seperti itu Bang Suma. Ya, ini terlalu panjang tadi, saya tidak bisa tanggapin semua. Bapak punya argumen. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Bang Suma. Iya, sama-sama Pak. Ada apa kalau sedikit lagi, sedikit. Kebetulan kami saya minta pertanggungjawaban Anda, bentar Bang. Minta pertanggungjawaban. Di racun Nabi Muhammad menderita sampai 3 tahun itu di mana tertulis? Oke, itu referensinya di HP ini Pak. Dari referensinya. Halo Pak, tunjuk, referensinya Pak. ada. Bapak ya ditunjuk aja. Referensinya ada di HP ini. Ya, Anda turun dulu, nanti naik lagi, tolong tunjukkan. Silakan. Dan juga izin ya, tadi dia bilang bahwasanya Nabi Muhammad tidak lebih utama daripada Nabi Isa ya, betul ya? Iya. Oke, saya punya datanya nih Pak. Iya Pak.
Iya, saya punya datanya ini. Saya buka ya datanya ya. Dibesarin. Jadi sambil nunggu ya Bang Ardi ya. Jadi gini loh. Setiap nabi itu mempunyai gelar masing-masing. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, Isa Rohullah. Kenapa kalau saya tanya balik, kenapa Isa tidak disebut Khalilullah? Kenapa Isa tidak disebut Habibullah? Jadi itu hanyalah merupakan gelar-gelar saja. Setiap nabi gelarnya berbeda-beda. Begitu loh Pak, maksudnya itu. Lanjut pengertian sah. Tadi hanya untuk menanggapi itu Pak, menanggapi bahwa semua nabi itu Rasulullah. Diam di santai Pak. Kata Pak tenang Pak. Semua nabi itu Rasulullah. Iya, tenang. Saya katakan hanya Sabar Pak, sabar. Yo, silakan. Sabar ya Pak. Wa inni aulan nasi bi Isa bin Maryam. Apa artinya? Sesungguhnya aku adalah orang yang lebih utama terhadap Isa ibnu siapa Pak? Maryam. Mana dalilnya? Ini di sini. Ahmad Musnad bab Musnad Abi Hurairah nomor hadis 9259 halaman 406. Aman ya Pak ya? Aman ya ini? Dalil Pak. Oke. Jadi sesungguhnya aku adalah orang yang lebih utama terhadap Isa ibnu Maryam. Iya. Oke? Ya, itu jangan lupa ya pertanggungjawaban Anda. Nabi Muhammad itu menderita selama 3 tahun. Tolong Pak. Baiklah. Oke nggak Pak? Oke nggak bahwasanya Nabi Muhammad lebih utama Pak? Oke nggak? Di mana itu Pak? Aduh, Mak. Halo? Nunjukin lagi nih. Ya sudah. Nunjukin lagi. Abi Hurairah. Aku catat aja nanti. Ini. Screenshot aja nih. Ini kan di sini kan hadisnya. Ini kan ada catatan kaki 1. Kita lihat catatan kaki 1 ini apa kan gitu kan. Ternyata di sini satunya. Bicara hadis ya. Dengerin dulu. Ahmad Musnad bab Musnad Abi Hurairah nomor hadis 9259. Nih, screenshot Pak. Iya, betul. Udah. Udah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadzku. Para guru semua izin sedikit. Alhamdulillah tadi para nabi di dalam Islam mendapat gelar yang baik, Ruhullah karena memang dapat ruh dari Allah, Khalilullah, Habibullah dan seterusnya. Yang pasti itulah kehebatan gelar. Tidak seperti di kitabnya Pak, itu malah Nabi Isa alaihissalam sudah mendapat gelar Ruhullah, malah di dalam kitab Anda disebut anak kambing, anak domba Allah. Ya ini repot. Iya kan, kalau kita gelarnya mulia di kitab Anda malah anak domba. Aduh, ya lanjut, enggak itu aja. Terima kasih banyak. Itu gelar Yesus itu Pak. Iya, halo. Gelarnya itu bukan hanya satu, gelar keilahian dan gelar kemanusiaan dan gelar sebagai gembala. Ya, kalau kita ambil satu saja, gelarnya itu ada domba, gelarnya terang, akulah air kehidupan, akulah jalan yang lurus, akulah terang. Iya. Kalau sebagai manusia, Putra Maryam, Isa Putra Maryam. Itu Pak, jangan kemana-mana dulu. Iya, Anda buktikan aja dulu di mana Nabi Muhammad itu setelah makan racun dia menderita selama 3 tahun. Oke. Ya. Aku cek. Anda turun dulu, kalau nggak bisa dicatat dulu di hadis apa gitu. Aku coba lihat. Entar Pak. Ya, lihat. Oke, sambil dia lihat, aku nanya dulu Bang Zuma. Atau kalau enggak panggil Paulus bantu kau. Ya, mohon maaf Bang Zuma, mohon maaf ya. Ya, silakan. Ini kan kebetulan para teman-teman lagi buka hadis. Ini saya mau tanyakan menyangkut dengan hadis Nabi ya, Nabi Muhammad. Ini Muhammad sampaikan dalam hadisnya bahwa solu kama ro'aitu muni usolli. Iya. Yang artinya sholatlah sebelum kalian melihatku sholat. Berarti sebagaimana ya. Sebagaimana kalian melihatku sholat, katanya ya gitu. Berarti dia meliputi keseluruhan ya umat. Kan kayak gitu. Ini termasuk dalam juga agama Muslim. Iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ini menyangkut dengan agama Bahai. Agama apa? Agama Bahai. Bahai apa sih? Baharudin. Saya lanjutkan Bahai. Adalah agama yang menyimpang, yang didirikan oleh suatu kelompok di Iran
Kelompok ini membuat kitab suci pengganti Al-Quran. Mereka sebut dengan Al-Bayan. Satu lagi kitab yang mereka sebut Al-Aqdas. Mereka meyakini bahwa Al-Bayan dan Al-Qadas lebih utama daripada Al-Quran. Al-Bayan dan Al-Qadas telah menghapus Al-Quran. Terus yang saya tanyakan lagi, mengapa istana Bahai bisa ada yang ada di Israel? Kan kayak gitu. Ngomong apa sih? Itu ucapan Rasulullah ketika mengajarkan sholat. Nah, sementara kelihatannya data yang saudara baca itu ada data dari Syiah yang memelintir ajaran Rasulullah sehingga mereka menggantikan Al-Quran dengan kitab itu. Karena memang kitabnya Islam dan kitabnya Syiah itu berbeda. Saudara harus tahu, Syiah ini sifatnya seperti Kristen di tubuh Yahudi. Jadi di Islam ada yang disebut Syiah yang kemudian keluar daripada Islam tapi menggunakan, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Al-Quran. Nah, sedangkan Syiah itu bukan Islam. Seperti itu. Berarti hadis tadi meliputi bahwa harus melaksanakan sholat ya, ibadah ya? Iya, mereka memang kadang sholat, kadang tidak. Bahkan kalau mereka merujuk. Tapi mulai dia dalam kehidupan untuk modern saat ini kebanyakan banyak nggak melaksanakan. Kok kayak gitu ya? Maksudnya? Ya itu orangnya bang, bukan orangnya yang salah. Oh, orangnya. Ya iyalah, orang nggak patut kan. Kita ini berdampingan dengan iblis bang. Orang yang tergoda sama iblis nggak malas sholat dia. Jadi gini ya kawan-kawan, sehalus-halusnya Kristen seperti tadi, dia tetap melakukan penipuan untuk menjatuhkan Islam. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu menderita selama 3 tahun setelah makan racun. Ini di mana sumbernya? Nggak ada seperti itu. Faktanya Nabi Muhammad selama 4 tahun itu masih memimpin perang, masih memimpin dakwah, masih memimpin haji wada. Nggak ada Nabi Muhammad menderita itu. Rasulullah itu betul-betul sakit itu selama 3 hari itu. Ketika beliau mau wafat itu 3 hari doang, nggak 3 tahun. Ah macam-macam aja. Mana orangnya kabur kan? Jangan tipu-tipu di sini bos. Kita paham hadis, paham Bible, paham Quran. Jangan ditipu-tipu ya. Betul. Dan sedikit izin guru-guru sekalian, bahwasanya perang Khaybar itu kan tahun berapa ya? 628 atau 629 Masehi kan. Sedangkan Rasulullah 628. Sedangkan Rasulullah meninggal 632. Berarti kan berapa tahun tuh? Sekitar 4 tahun ya. Betul Kurunda Zuma. Lanjut. Iya. Baik, Bang Zuma, makasih banyak Bang Zuma. Saya mohon pamit turunnya. Makasih atas motivasinya abang-abang semua, para peneliti-peneliti agama yang cerdas. Makasih atas. Makasih Bang, makasih. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya layak sampai selesai. Amin. Mana nggak balik lagi dia? Dasar penipu lo. Dipikir kita yang kayak gitu-gitu baru Bang Akhi. Orang Tuhannya yang mati makan racun, malah Nabi Muhammad yang dikambing hitamkan. Parah. Jadi yang pertanyakan tadi itu hanya Nabi Isa yang disebut Ruhullah. Itu sudah terbantahkan bahwa bahkan di dalam kitabnya juga Yohanes 3 nomor 34 itu terbantahkan. Kalau dikatakan kemudian hanya Nabi Isa, itu sudah kita sampaikan Al-Quran juga disebut sebagai ruh. Tapi bahasanya ada yang dikatakan ruhum minhu, terus min ruhina. Jadi banyak kemudian kata-kata dalam Al-Quran itu yang merujuk kepada roh dari Allah. Ruhullah, ruhu minhu. Tetapi namanya juga oten, yang menginginkan kemudian kita tergelincir dengan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan.
maka mereka menggaungkan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita sedikit lagi dia tidak turun, kita akan sampaikan bahwa Rasulullah malah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau dia sebagai rahmat seluruh alam, berarti ya bukan hanya di bumi, tapi di langit juga dia sebagai rahmat. Sementara Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, atau Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel saja. Kemudian terkait dengan Kristen dijamin neraka tadi, ya, dia pelintir juga tuh Matius 7-nya. Matius 7 katanya Kristen-Kristen yang munafik dan seterusnya. Padahal itu jelas semua Kristen dari buahnya bisa kita lihat. Itu jelas di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nah, lalu kenapa lagi dikatakan kenapa harus Isa terkemuka? Ya karena dia memang ini terkenal karena satu-satunya nabi Tuhan yang dituhankan oleh miliaran manusia. Tak ada nabi yang dituhankan, cuma Nabi Isa. Lalu yang terakhir, kenapa Nabi Isa, apa tadi? Kenapa Nabi Isa diselamatkan? Kenapa Nabi Muhammad tidak? Sudah dijawab tadi itu. Terkait dengan matinya Rasulullah. Kenapa tidak ditolong? Sudah masanya kan dia meninggal. Setiap kemudian makhluk pasti mati. Termasuk Nabi Isa alaihissalam juga akan mati. Akan meninggal. Rasulullah Muhammad SAW ajarannya sudah selesai. Maka kemudian beliau diwafatkan oleh Allah. Tak ada masalah. Jadi maunya dia, kenapa nggak diangkat juga ke langit? Padahal sudah terjawab. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak diselamatkan? Ya, diselamatkanlah dia. Pada saat dia ingin, pada saat dia makan, pada saat dia ingin diracun, Allah kemudian menyatakan melalui makanan tersebut, jangan kau makan karena ini mengandung racun. Dan tujuan daripada diracunnya beliau oleh Zainab ini untuk mengetahui apakah benar-benar dia nabi. Yang di sampingnya sahabatnya mati, berarti dia bukan nabi. Dia ini yang mati, yang tidak mati nabi. Maka bahkan ada riwayat yang menceritakan bahwa Zainab ini menjadi mu'alaf. Setelah kemudian beliau membuktikan Rasulullah tidak mati pada saat itu. Jadi Nabi Isa diselamatkan karena ada makar. Nabi Muhammad SAW pada saat dia menjelang kematiannya tak ada makar. Pada saat Nabi Muhammad SAW kemudian ingin meninggal, itu tidak ada upaya untuk membunuh beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan karena ada upaya ingin dibunuh oleh umatnya sendiri. Nabi Muhammad tak ada upaya untuk membunuh dia. Bahkan beliau dilindungi oleh umatnya. Ya tak ada upaya. Kenapa Nabi Isa diselamatkan? Karena ada upaya orang-orang pada saat itu ingin membunuhnya. Sedangkan Rasulullah tak ada yang ingin membunuhnya. Nah pada saat diracun, dia sudah diselamatkan. Buktinya dia hidup. Kurang lebih 4 tahun beliau hidup. Itu artinya diselamatkan. Nah sedangkan kalau versi Kristen, Yesus tidak diselamatkan, mati dia, jadi mayat. Saya kira begitu, saudara. Mayat sedikit saya tambahin ya. Jadi jangan pernah mengutip ayat Al-Quran untuk menunjukkan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Karena Al-Quran itu jijik dengan penyembahan terhadap Nabi Isa. Salah satu ayat yang bisa kita ambil di dalam surah At-Taubah, ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najsun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Halo. Ya, bentar bang, bentar. Oh, ya orang-orang musyrik itu najis. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu lebih rendah daripada babi. Mana ayatnya? Ayatnya sangat jelas dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Berarti kalau seburuk-buruk makhluk lebih rendah daripada babi. Jadi jangan mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk menunjukkan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jelas sekali ayatnya. Dikatakan, laqad kafarol ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israel. Abdullah rabbi wa rabbukum. Innahu may yusyrik billah
faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, jangan kau sekutukan Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, jangan sekutukan dia. Allah tidak akan memberi penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, haram surga bagimu. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim." Jelas ayatnya. Jadi jangan pernah mengambil ayat Quran untuk bisa membuktikan Nabi Isa adalah Tuhan. Nggak bakal ketemu. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Yang jelas tadi saya amati ini memang oten-oten yang naik tadi ini bekerja sama dengan Syiah di dalam dibawa pengaruh iblis. Halo. Iya sebentar. Oh ya, halo. silakan. Mana anunya, dalilnya? Ya, tadi Bapak bilang jangan pernah mengambil ayat Al-Quran ya. Untuk mana dalilnya? Tunggu, jangan ke situ dulu. Saya minta pertanggungan jawab Anda. Tadi Anda mengatakan Nabi setelah makan di Khaybar itu dia menderita selama 3 tahun. Mana? Siap. Tampilkan saja, jangan ngomong, tampil data. Kami nggak butuh congor Anda, datanya mana? Jangan congor, data tampilkan. Jangan takia di sini kayak Syiah kau. Data bukan congor. Mana datanya? Kalau nggak bisa open cam, tunjuk aja di buku apa, kitab apa, hadis apa. Silakan. Panggil Roh Kudusmu sama siapa kayak bantu kamu di situ. Mana datanya? Nih gue lebarin layar lu. Belum bisa open cam dia Bang Andi. Bodoh amat, suruh buka celana kalau nggak bisa. Gak bisa dikasih hati orang kayak gini. Ayo buka. 1, 2, 3, 4, 5. Halo. 6. Halo. Jangan Ya, halo silakan, mana datanya? 19, 18. Apa? Sunan Ibnu Majah. Ya. Dibaca dulu. Itu nomornya Pak. Catatannya ada di color note. Kalau aku ke color note lagi, itu aku ambil dia punya nomor. Sunan Ibnu Majah, terus nomor berapa? Ya, Ibnu Majah 16 14. Nah, kita baca dulu ya. Silakan. Dicatat lagi. Ya, dicatat silakan. Lagi. Masih banyak ini. Baca dulu. 16 18. Dibaca dulu satu-satu dulu. Iya, dicatat Baca dulu. dulu. Kan Bapak minta nomor. Telah dibaca, sabar Pak. Sabar Pak. Pak, 16 Pak, lihat sini, lihat layar. Ini 16-14 bukan? Ya, betul ya? Pak, pingsan. Gua hitung nih. Lihat dulu Pak, situ Pak. Lihat. Ini lihat ini Pak. Sunan Ibnu Majah 16-14 betul ya? Nah, kita baca ya. Kita baca. Sabar. Kita baca satu-satu. Dulu Pak. Aduh. Nanti itu Bukhari nanti. Kita tes nanti. Satu-satu dulu Kocluk. Aduh. Ini orang apa sih? Satu-satu dulu. Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di saat sakit yang membawanya pada kematian, sholat dan budak-budak yang kalian miliki, beliau terus mengucapkannya hingga lidahnya terasa keluh. Mana Pak? Di mana dikatakan di situ 3 tahun menderita? Woi, penista. Oh, takia. Udus. Pokoknya tanpa tipu-tipu nggak laku Kristen. Ayo lanjut. Ini kan bener nggak aku? 16-14 ya. Ini loh. 18. Banyak loh. Itu kan saya kasih banyak. Ini salah berarti. Salah itu. Salah ya? 14 kan sudah. Iya itu salah. Salah apa benar? Salah apa benar 16? Pokoknya tadi kan kematian. Pokoknya. Anda tadi mengatakan selama 3 tahun Nabi menderita setelah makan racun. Mana? Ada. Nah, ini salah ya. Ini nggak cocok ya. Yang kedua. Ya, ini salah nggak? Ini nggak betul ya. Ini diakui salah kan? Akui dulu itu Pak. Akui dulu ini, telan dulu lidahmu itu loh.
tadi. Akui dulu, makan dulu kotoranmu. Akui dulu ini. Kotoran dulu, makan dulu. Akui dulu. Akui dulu. Ini bagaimana Pak dikeroyok begini, dengar dulu. Nggak, akui dulu ini salah. Ya itu kan, saya tidak akui salah, tapi itu kan benar karena dia. Mana datanya? Mana Di bunyinya? mana di situ 3 tahun menderita mana? 3 tahunnya di belakang. At-Tabagat Ibnu Sa'd halaman 252. Apa At-Tabagat itu? At-Tabagat itu apa sih? Apa sih? Ibnu Sa'd halaman 2. Maksudnya At-Tabaga itu Latambaga maksudnya. Ya. Lambatong. Pak, At-Tabagat itu apa, Pak? At-Tabagat itu apa sih? At-Tabagat itu apaan, Pak? Mana ada hadis At-Tabagat kau ini? Dicatat itu Pak. Loh, dicatat. Lah ini saya ketik di sini loh, Pak. Pak, dengerin. Ibnu Sa'd halaman. Nggak ada. Ini coba lihat, ada nggak At-Tabagat di sini? Coba di sini, Pak. Coba lihat nih, ini di layar. Coba lihat di layar saya. Tenangkan dulu, tenangkan dulu, Pak. Ini ada Bukhari, ada Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Mana At-Tabagat mana? Ini orang habis makan tembaga ini. Habis makan tembaga ya Pak? Baru denger aku ada hadis At-Tabagat. Nanti hadis Maryam lagi. Oh, gepeng ini orang. Gepeng. Gepeng. Aduh, apa kita At-Tabagat itu apa sih? Ini Oten ini kalau nggak bohong nggak hidup kali ya? Aduh, ngapa harus tipu-tipu Pak supaya laku agamamu atau gimana? Ayo ngomong lu lagi lu. Aduh, parah ini. Tembaga lu bawa-bawa. Apa? Tabaka apa sih tabaka? At-Tabagat aku nggak ngerti aku. Nggak pernah dengar ada hadis At-Tabagat. Coba minta Banyuma dulu, jelaskan dulu tabaka apa Banyuma? Latambaga maksudnya itu kan, Mbak. Ada aja nih Oten ini. Halo. Susah kan titipan Bang Handi, salah catat Kiko dong. Oh, salah catat. Ya kan mereka ini orang nggak ngerti. Pak, Dikasih kalau materi. boleh satu-satu ya. Yang satunya belum ngomong, satu dia Bapak catat, yang lain buka. Nggak, Apa masalahnya benar Bapak apa yang nunjukin data yang tidak ada di Islam. Oh, Tabagat tidak ada ya? Apa itu? Tabagat itu hadis apa, sudah Pak? Oh, Latambaga, baik. bukan? Iya, berarti isi dari tadi Ibnu Majah itu sudah kita sepakat bahwa lidah Nabi Muhammad keluh saat mau menghadapi kematian kan? Ya namanya orang mau kematian Pak, pasti keluh lidahnya. Daging itu Pak. Loh, daging kabar. Daging Nih, ya. itu kurang lebih 3 tahun, 4 tahun yang lalu kok. Aki. Ini saya kasih At-Tabagat itu kan secara harafiah yaitu kaum yang serupa atau sebaya. Sedangkan menurut istilah At-Tabagat yaitu kaum yang berdekatan atau yang sebaya dalam usia, dalam isnad atau dalam isnad. Mana? Ini nggak bicara salah. Tidak ada hubungannya itu. Makanya gue katakan tadi Latambaga. Ada Ibnu Majah 1618, Bukhari 52 9, Bukhari 4082 20. Satu-satu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu mati karena racun, Pak. Satu-satu, Pak. Satu. Itu banyak. Ya. Tadi kamu bilang menderita 3 tahun, Coach Luke. Sedikit. Mana? Yang menderita 3 tahun mana? Yang Tabagat tadi itu, Pak. Tabagat nggak ada Tabagat Ya. itu. Oh ya, Tabagat tidak ada lagi ya. Dia ini mengumpulkan data memang dari para pembenci Islam dari Bukan. yang referensinya itu menggunakan bahasa Inggris. Bukan. Intinya Ibnu itu. Majah Jadi ya. narasi-narasi yang dia bangun itu referensi yang dibangun oleh pembenci Islam yang dikumpulkan dari sumbernya itu bahasa Inggris. Dia itu ngambil Pak, terjemahan dari sana. Di Itu Ustadz sudah kita Indonesia gali juga semua ada. datanya itu, Pak. Udah kau ke neraka aja dah. Ustadz Bapak. Udah kau ke neraka aja udah. Ya udah. Hoax terus ini orang. Parah. Ada Oten satu tuh si Roy itu. Tes. Ya Roy, silakan Roy. Yo, selamat malam. Malam. Yo, selamat malam buat saudaraku yang Muslim. Topiknya ini Roy. Ya. Siapakah? Kenapa ada Tuhan mati menderita? Melebihi penderitaannya manusia. Silakan. Bagaimana? Suaranya kurang jelas. Kenapa bisa Anda
mengatakan Yesus mati menderita, terkutuk di tiang salib. Itu tertulis di Bible, Pak. Hah? Itu tertulis di Bible, di Alkitab. Silakan Pak Juma, dia akui Tuhannya mati seperti itu. Iya, karena memang tertulis begitu, Pak. Loh, kecuali kalau itu tertulis di Quran, ya itu mungkin salahnya di Bible. Masalahnya di mana? Nggak ada yang bermasalah Pak di sini. Kita nggak mau mempermasalahkan gitu loh. Ya kalau soal itu sih tidak apa-apa. Ya kalau saya sendiri secara pribadi tidak masalah ada sudut pandang dari pandangan Muslim seperti itu tentang keimanan Kristen itu. Ya, menurut Bang Roy itu yang bunuh Tuhan Anda di tiang salib siapa? Baca di kitab, Pak. Itu lengkap. Siapa, Bang? Yang bunuh Tuhan Anda di tiang salib siapa, Bang? Baca di kitab. Itu kami tidak hafal, Pak. Tidak seperti Muslim bisa hafal. Kalau kami itu harus dibaca. Terus yang mengendaki Tuhan Anda mati di tiang salib siapa? Oh, dia sendiri, Pak. Karena yang disalib itu Tuhan sendiri. Waduh. Bunuh diri dong, Pak. Iya. Waduh. Loh. Itu dia sendiri yang menghendaki jika Anda memiliki sudut pandang seperti itu, ya berarti seperti itu. Ya wajar, karena Anda Muslim kan wajar meyakini seperti itu. Kalau Anda tidak meyakini seperti itu, sudah pasti Anda Kristen. Karena Anda meyakini seperti itu, ya wajar Anda Muslim. Terus masalahnya di mana? Anda yang bermasalah, Bang. Tuhan juga bunuh diri. Tuhan Anda itu apakah Tuhan kami juga? Oh tidak, justru itu yang saya ingin tanyakan ke Anda. Jadi Tuhan Anda itu bukan Tuhan kami juga? Menurut Muslim, Qurannya itu kan penyempurna. Nah, nama Tuhan di dalam Quran itu kan Allah. Apakah nama Allah itu salah sehingga nama Elohim atau Yahweh itu ketika sampai di Arab sana namanya Allah? Tunggu dulu, yang Anda jadikan referensi apa? Sabar, karena Anda kan meyakini bahwa Musa itu adalah nabi dan nabi dari. Maksud saya gini loh, Bang. Referensi Anda Elohim itu di mana? Itu loh yang saya tanya. Itu ajaran sumbernya kan dari Yahudi. Iya. Nabi Musa sendiri itu kan orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa nama Tuhan itu adalah Yahweh. Nah, Anda sendiri kan mengakui bahwa Musa itu adalah nabi Muslim juga. Nah, kenapa ketika sampai 600 tahun kemudian sampai di Arab sana itu kok berubah jadi Allah? Maksudnya bagaimana ceritanya? Sebelum dijawab Bang Juma, jawab dulu, nama Tuhanmu siapa? Tidak perlu ke situ. Loh, kau yang rubah nama Tuhan ini. Tidak. Saya ingin clearkan dulu. Ya udah, dijawab dulu, nama Tuhanmu siapa? Ya ini dulu, Bang. Sebelum ke Bang Juma, nama Tuhanmu siapa, Bro? Satu-satu lah. Iya, sebelum dijawab Bang Juma, nama Tuhanmu siapa? Tidak, saya ngobrol dengan Bang Juma. Ya susah amat sih kau jawab nama Tuhanmu siapa. Loh, saya sendiri kok, kamu 3 orang. Ya udahlah. Nggak bisa dia. Jadi gini, bentar, di bawah kalau ada Bang Samudra dinaikkan, beliau mau menginformasikan ada yang bersyahadat. Jadi gini, Saudara Roy. Belum clear. Yang saya ingin tanyakan begini. Iya. Apakah menurut Islam nama di zaman sebelumnya sehingga datang merevisi itu menjadi Allah? Oke, kami jawab ya. Ya, jawablah. Oke, dengarkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim." Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Allah datang kepada Nabi Musa
kalau kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, maka Tuhan menyatakan diri kepada nabinya dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Inggris, Yunani, kan gitu ya. Itu satu poin. Nah, Nabi Musa alaihissalam kemudian diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa memperkenalkan nama Tuhannya kepada Bani Israel itu berdasarkan Al-Quran dengan sebutan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Ternyata nama Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu hanya gelar, belum menyatakan nama pribadi. Mana maksud? Contohnya di mana? Misalnya Anda baca di dalam Keluaran 6. Keluaran 6 misalnya, Keluaran 6 nomor 3. Di situ dikatakan wa era el Abraham el Yisak wa el Yakob ba el Saddari usemi yothefafe naudati lahem. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku menyatakan diri, akulah Tuhan. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku tidak sampaikan kepada mereka. Nah, sedangkan ketika dikatakan usemi yothefafe, kalau yothefafe ini adalah nama Tuhan, itu keliru. Itu hanya gelar. Kenapa saya katakan itu hanya gelar? Karena di sini dikatakan Keluaran 6 nomor 3. Aku menyatakan diri kepada Abraham. Tapi tentang namaku aku tidak sampaikan kepada Abraham. Tapi faktanya, kalau Yothefafe itu adalah nama Tuhan, kenapa Abraham justru di Kejadian 15 memanggil Tuhan itu dengan panggilan Yothefafe? Contoh, kita lihat. Wayomer Abraham Adonai Yothefafe. Ya, dia sudah panggil nama Yothefafe. Saya ulang ya, mudah-mudahan Anda paham. Di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan Yothefafe. Sedangkan di dalam Keluaran 6 nomor 3, Tuhan mengatakan, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Jadi yang dipanggil dengan sebutan Yothefafe tadi ini siapa? Jadi Yothefafe itu bukan nama Tuhan. Bukan nama Tuhan, itu gelar Tuhan. Karena memang di dalam bahasa Ibrani, nama Tuhan kemudian itu banyak dan hampir mirip-mirip dengan nama gelar Tuhan di dalam bahasa Arab, Asmaul Husna. Contoh dalam bahasa Ibrani misalnya kan, adanya Adonai, El, Elohim, Elyon, Elohe, apalagi El Olam, El Elroy, Esedai, Immanuel, Makideskem, Jireh, Ehye, ya, Rafa, Shalom, Sama, apalagi Sibot, Gibor, itu banyak. Nah, sedangkan kemudian kalau di dalam Al-Quran nama-nama seperti itu Asmaul Husna juga ada. Tapi itu semua adalah gelar, nama-nama, gelar-gelar mulia yang melekat pada sifat Allah itu sendiri. Nah, sedangkan Yothefafe itu, Bung, itu bukan nama, itu termasuk gelar. Kalau di Islam kita itu jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu semua gelar-gelar nama Tuhan, gelar Tuhan tuh. Nah, sedangkan Yothefafe kami maknai sebagai gelar. Jadi di atas muka bumi ini tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Betul. Jadi ada Tuhan, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, ada malaikat, ada apa lagi? Ada setan, ada iblis, ada jin, ada kerubim, ada Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang disebut Yothefafe atau Elohim. Nama pribadinya belum disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub berdasarkan Keluaran 6 nomor 3. Seperti itu, Bang. Ya, baik. Berarti Anda ingin mengklaim bahwa Anda lebih benar daripada Abraham, begitu? Oh, bukan. Dikatakan di Keluaran 6 nomor 3, aku Tuhan belum menyatakan diriku, aku menyatakan diriku kepada Abraham. Coba lihatkan ayatnya, Pak. Dinda Ardiansa bisa, Dek? Iya, biar fair toh diskusinya. Iya, Keluaran 6. Ya harus fair ini bro, nanti kamu juga ditanya ya.
Ya, Keluaran 6 nomor 3. Pengertian sah? Pengertian sah. Kalau nggak ada Pak D deh, Pak D. Pak D. Keluaran itu Exodus ya? Ya. Keluaran 6 14. Bentar. Ke kamera dulu. Keluaran 6 14. 3. Keluaran 3, Pak. Oh, keluaran 3. Keluaran 6 nomor 3. Oh, keluaran 6 nomor 3. Keluaran 6. Keluaran 6 nomor 3. Balik kameranya, akhi. Kameranya dibalik. Ini WRL Abraham L Yishak Langsung WL Yakub. terjemahannya aja, langsung terjemahannya. Yang itu aja. bukan? Iya, betul. LBL Sadai. Keluaran dibaca aja, Hi. Oke, yang ini ya, yang keluaran 6 nomor 3 ya Allah ya. Iya. Keluaran 6 nomor 3. Oke. Di sini dikatakan aku telah menampakkan diri kepada Abraham itu. Keluaran 6 nomor 3 kan? Iya, ini keluaran 6. Iya, gak usah lagi nanya lagi. Bukan saja aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang atau Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Itu dia. Terus di sini dikatakan aku belum menyatakan namaku kan, Ahi? Betul. Dengan namaku Tuhan, aku belum original menyatakan teksnya diri. apa? Di original tag-nya di situ namaku Tuhan. Tuhan di situ apa? Yahweh. Yod-Heh-Vav kan? Yod-Heh-Vav. Yod-Heh-Vav. Oke, berarti kalau Yod-Heh-Vav ini adalah nama, berarti Abraham tidak pernah memanggil nama ini, betul? Betul. Karena belum pernah dinyatakan, betul? Betul. Nah, sekarang buka Kejadian 15 nomor 2. Kejadian 15 nomor 2. Baik. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Nah, sekarang di situ Abraham menyeru dengan panggilan apa? Iya. Menyeru dengan sebutan. Nah, saya bukakan original tag-nya. Kejadian 15 nomor 2. Iya. Oke, di situ Wayomer Abraham Adonai Yod-Heh-Vav. Tadi katanya belum. Tapi kok Abraham udah manggil nama itu? Katanya belum menyatakan namanya. Kalau itu namanya, kalau Yod-Heh-Vav adalah nama, faktanya Abraham sudah manggil itu. Berarti Yod-Heh-Vav itu bukan nama tapi gelar. Betul? Ya. Betul. Aku belum menyatakan diriku. Aku sudah menyatakan, tapi namaku belum. Kepada Abraham. Kalau nama Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav, faktanya Abraham sudah memanggil dengan sebutan Yod-Heh-Vav. Adonai Yod-Heh-Vav. Berarti Yod-Heh-Vav itu bukan nama, itu hanya gelar. Makanya Allah kemudian menyatakan namanya di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah itu jelas dikatakan, wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah. Lalu apa katanya? Sembahannya siapa? Sembahan daripada Abraham. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha. Tuh, muncul nama Allah. Berarti nama yang diperkenalkan kemudian oleh Allah adalah Allah, nama Tuhan. Makanya orang-orang Quraisy
sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada, mereka sudah lebih dulu memanggil Allah. Makanya bapaknya namanya Abdullah. Kenapa? Karena nama Allah itu sudah diperkenalkan sejak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Makanya orang Yahudi hari ini, saudara-saudara kita Yahudi kalau menerjemahkan kemudian kitab mereka, dalam ini Taurat atau kitab Tanakh mereka, yang Yod-Heh-Vav-He atau Elohim, pasti rujukannya larinya ke kata Allah. Nah, saya balik nanya kepada saudara, Yod-Heh-Vav-He ketika masuk, tunggu. Ketika Yod-Heh-Vav-He masuk ke Roma Vatikan disebut apa? Jawab bro, jawab. Loh, yang tadi belum terjawab bagaimana? Sudah tadi. Sudah. Tidak, maksudnya begini, proses dari Yahweh, nama Yahweh, itu baru 3.000 tahun kemudian sampai ada ajaran baru yang mengklaim bahwa 3.000 tahun ajarannya itu benar. Kok tiba-tiba nama Yahweh gini dulu itu mungkin sebelum dilanjut. Yahweh itu gelar. Yang tadi dijelaskan. Yang tadi dijelaskan Bang Juma ngerti nggak? Bahwa Nggak. yang Oh ya diberi udah gelar pantas. dulu itu Lanjut. telah berubah nama menjadi Yahweh. Bagaimana membuktikan itu? Gini, sedikit ya, Aki ya. Ya. Yang dikatakan Bang Zuma, Yod-Heh-Vav-He itu gelar. Ya, yang artinya dia yang ada, yang sekarang ada dan akan selalu ada. Itu kalau di dalam Islam disebut Al-Hayyu. Ya Hayyu. Ya, sama dengan Yahwah, Ya Hayyu. Yang maha kekal, yang maha hidup. Jadi dari gelar bukan berubah jadi nama Allah, tidak begitu. Gelar apple to apple-nya dengan gelar. Kenyataannya seperti itu yang terjadi. Dulunya Yahweh kok sekarang berubah jadi Allah. Itu Bagaimana gelar. Allah itu Gelar benar? itu tetap ada. Sekarang gelar itu di Islam namanya Ya Hayyu. Coba tunjukkan di dalam Islam. Coba tunjukkan di dalam Quran. Aduh, ada ini nama anak ini kok ngeyel banget sih, gak punya ilmu. Nggak ngerti apa-apa. Ngeyel banget sih. Coba tunjukkan. Ya kawan ditanya tadi, jawab dulu satu pertanyaan Coba Bang Juma itu. tunjukkan mana di dalam Quran ada nama Yahweh. Ya Hayyu kalau di dalam Quran. Ngerti enggak? Udah Pak, dia nggak usah dia. Silakan Kalau di tanya dalam balik, Bang Juma. Yahweh itu kan bahasa Ibrani. Tidak mungkin dalam Al-Quran ada bahasa Ibrani. Di dalam Al-Quran itu bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Yahwah, Ya Hayyu. Ngerti enggak? Ya udah balikin ke Bang Juma. Silakan Bang Juma, suruh jawab pertanyaan tuh. Ya, jadi gini, saudara, sebelum saya bertanya, saya jelasin dulu ya. Sedikit ya, Bung. Gelar-gelar Tuhan itu dalam bahasa Ibrani itu kan tadi saya sudah jelaskan samamu. Banyak nama gelar itu. Termasuk Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar. Gelar Tuhan. Jadi tidak boleh ada makhluk yang bergelar Tuhan. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Tuhan itu tidak boleh disebut sembarangan. Nggak boleh. Hanya Tuhan yang punya gelar Tuhan. Hewan gelar nggak boleh Tuhan, sapi nggak boleh, manusia nggak boleh, malaikat nggak boleh. Hanya Tuhan yang punya gelar itu. Dialah satu-satunya pemilik gelar, yaitu Tuhan. Makanya kalau di Indonesia namanya Tuhan, kalau di Yunani namanya Theos, kalau di Ibrani namanya Allah, kalau di dalam Ibrani namanya Hasem atau Yod-Heh-Vav-He. Itu nggak boleh. Nah, nama pribadinya ada. Itulah yang kami sebut Allah. Paham ya? Nah, benar tuh yang dikatakan oleh Ahisugi tadi. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kemudian nama Ibrani, nama Yod-Heh-Vav-He berubah menjadi Allah? Bukan berubah. Yod-Heh-Vav-He itu sudah benar. Itu adalah gelar Tuhan. Yahuwahu. Ya, itu udah benar itu. Ya, engkau yang adalah engkau, yang dia adalah dia. Yang maha hidup, yang maha hidup. Yang ada sebelum semuanya ada. Itu gelar itu. Nah, sedangkan kalau dikatakan El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, itu semua gelar. Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuat dan seterusnya. Itu gelar. Sama di dalam Islam tadi yang saya katakan kepada Anda.
Al-Khabir, Al-Latif, Al-Adil, Al-Hakam, Al-Bashir, Al-Ghafur, dan seterusnya. Itu gelar. Tapi nama pribadinya adalah Allah. Buktinya, tadi kita sudah buktikan. Ternyata Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan Tuhan. Apa itu? Yotefafe. Kan sudah dijelasin tadi. Nah, ini ada pakar Ibraninya. Sebelum lari ke Dinda Kurios, Smoto, saya tanya dulu kepada saudara. Elohim atau Yotefafe atau Yehova disebut apa di dalam bahasa Yunani? Silakan. Ayo bro. Ayo. Cambu saya masih kecil nih. Gue godein. Nih bunyinya kecil nih. Tuh. Jangan. Silakan Bang. Disebut apa Yotefafe dalam bahasa Yunani? Yang tadi belum clear. Ya udahlah, kalau tidak clear mungkin penjelasan saya nggak bisa Kapan Allah menyatakan bahwa nama pribadi saya adalah Allah? Kapan? Innani anallah la ilaha illa ana. Tuh, pada saat itu di ayat berapa? Itu siapa yang mengatakan itu? Itu bukan Allah yang mengatakan itu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Innani anallah. Ini yang 1400 tahun yang lalu, bukan yang 3. Oke, sudah. Anda nggak akan pernah paham. Sekarang ajarkan aja ke kami, yang benar itu bukan Allah, tapi yang benar itu dalam bahasa Yunani. Nah, Yotefafe dalam bahasa Yunani disebut apa, Bang? Bang? Atau gini aja dipersingkat, siapa nama pribadi? Jangan berdebat. Siapa nama pribadi Tuhanmu? Nama pribadi Tuhanmu siapa? Gantian nama Yotefafe ke bahasa Yunani dulu. Susah banyak, nggak mau dia, nggak ngerti. Anda kan sudah dijelaskan. Penjelasan saya Anda anggap salah. Oke. Bang, Anda kan kami sudah jelaskan. Itu tadi 14 sudah dijelaskan kan, dari pihak Islam sudah menjelaskan. Anda tak akan pernah paham karena Anda itu penyembah manusia. Yang mengatakan itu siapa yang berarti mengatakan taraf pemahaman tentang agama minim sekali. Nah, boleh enggak ilmu secuil Anda itu saya ketahui dalam bahasa Ibrani, kitabnya orang Yahudi. Jangan ini, jangan merepet. Dalam bahasa Ibrani menyatakan itu bahwa nama pribadi Allah itu Tuhan. Turunin nggak ada gunanya juga. Ya dulu Pak, biarin dulu. Tuhan memperkenalkan diri. Yang sederhana sudah bingung. Iya, kami bingung. Oke, kami bingung. Kami bingung. Maaf, kami nggak bisa menjelaskan kepada Anda. Kami nggak bisa memuaskan. Sekarang tugas Anda menjelaskan bahasa Ibrani Yotefafe ketika diterjemahkan ke dalam kitabnya orang Kristen, Yotefafe itu berubah menjadi apa, Bang? Sebutkan dulu di mana ayatnya. Sudah tadi, Bang, sudah. Dan kami tidak sanggup untuk mengajarkan Anda. Kami tidak sanggup mewaraskan orang gila. Kami tidak berdaya mewaraskan orang yang gila. Sekarang orang dongok nggak sanggup. Tugas Anda jelaskan ke kami. Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan sebutan Yotefafe. Tolong gimana ceritanya Yotefafe dalam bahasa kitab saudara, bahasa Septuaginta? Silakan. Silakan, Bang. Kapan Allah mengatakan nama pribadi saya Allah? Udah, Bang, udah. Kami sudah menjelaskan di Al-Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Siapa yang mengatakan di situ? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Siapa yang bicara di situ? Mama Siapa yang bicara di situ? Susah ngadepin orang gila nyembah orang ini. Kan sudah aku bilang sama Bang, saya tidak sanggup, Bang, menjelaskan kepada Anda yang stupid. Stupid itu bahasa Bugis, artinya cerdas. Nah,
Tolong Anda yang stupid ini, yang cerdas ini, ajarkan ke saya. Ya, tolong ajarkan saya. Di dalam bahasa Ibrani Yotevave berubah menjadi Septuaginta bahasa Kristen. Apa namanya dalam bahasa Kristen Septuaginta Yotevave itu? Silakan. Loh, yang tadi belum dijawab loh. Sudah. Kami tidak sanggup. Orang-orang stupid itu memang IQ-nya tinggi. Perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Stupid memang itu tinggi IQ-nya. Makanya saya cuma ingin dijelaskan. Yotevave dalam bahasa Yunani itu apa? Dulu. Coba kita teliti dulu. Apa itu perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Perkataan Nabi Muhammad. Oke, dah puas. Nah, sekarang tolong tunjukkan kepada kami di sini. Itu berarti perkataan. Iya, udah. Sekarang tolong tunjukkan ke kami Yotevave dalam bahasa Yunani, bahasa kitabnya orang Kristen itu apa? Silakan Pak Stufit, Mr. Stufit yang cerdas, silakan. Pak buktikan bahwa sekarang ada yang mengerti bahasa Ibrani di sini, ada yang pakar bahasa Yunani di sini, sama sekali tidak sanggup kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak yang stupidnya luar biasa. Nah, sekarang giliran Bapak yang stupid ini, jelaskan ke kami, kan agama Anda Kristen, kitab Anda itu aslinya bahasa Yunani. Maka tidak ada Nabi Musa atau Nabi Ibrahim menerima firman menggunakan bahasa Yunani. Tugas Anda sekarang menjelaskan ke kami, bagaimana kemudian kata Yotevave ini berubah dalam bahasa Yunani. Disebut apa dia? Silakan. Nah, maaf, saya tidak bisa memberikan emas kepada babi. Hah? Waduh, kasar mulai dia. Mulai mengeluarkan kata-kata makanannya. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di situ Kristen. Kabur. Kabur dia. Allahu Akbar. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Jangan kau berikan mutiara kepada guguk. Guguk yang dimaksud di situ Romawi Yunani. Gak malu. Allahu Akbar. Nah, kira-kira kalau dia jawab ini apa jawabannya, teman-teman? Yotevave lari ke Yunani apa jadinya? Yesus. Jawab apa? Yotevave diterjemahkan ke dalam Septuaginta, apa jadinya? Ya Yesus lah, karena Yesus Tuhannya. Bukan sebarekele. Allahu Akbar, kabur dia. Jangan beri komentar kepada Mengapa saya mengatakan dia babi? Coba nih, ada orang makan durian, badannya bau? Bau? Durian. Kok pada bisu semua ini teman-teman? Ini tidak kompak lagi. Malas ah. Ada orang makan mangga, badannya bau? Mangga. Mangga. Ada orang makan durian, badannya bau? Durian. Durian. Kalau orang makan babi, badannya bau? Anjing. Kambing. Bom. Aduh. Sebentar, Ahi. Ini Bang Samudra mengasih pengumuman apa, Bang Samudra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, besok tolong dibikinkan sertifikat buat Pak Gugum ya. Hei, Besok saya Gugum siapa ini? Pak Yang Gugum unitarian itu, Ahi. yang sering diskusi Alhamdulillah, sama Bang Zuma. Masya Allah. Kapan beliau syahadat? Setengah jam yang lalu. Allahu Akbar. Bang Masya Samudra Allah. dikasih tahu siapa yang mensyahadatkan supaya kita tidak ragu membikinkan apa sertifikat. Tadi Subhanallah. saya Bang Al di roomnya Uma, beliau bersyahadat. Allahu Akbar. Masya Izin Allah. Izin Sallu saya ala menanggapi Nabi. sebentar. Saya hanya akan membuatkan sertifikat mu'alaf ketika itu disyahadatkan oleh teman-teman dari API, itu baik itu Ustadz
Alif, Gurunda Zuma, dan teman-teman API. Jadi karena sertifikatnya adalah keluar dari API, izin saya harus tahu dulu orang-orang API yang mensyahadatkan itu. Setuju. Ya, Bang Jadi Al kan makanya orang API. kenapa? Tadi Makanya saya kenapa? Sebentar, Ya. tungguin dulu. Sebentar. Kan di sini di sertifikat itu kan ada yang namanya saksi. Saksinya itu ada 3. 1 Ustadz Alif, 2 Gurunda Zuma, 3 Uda Sondi. Nah, ketiganya nggak ada di situ. Saya nggak berani buatkan. Berarti besok harus syahadat ulang. Maksud saya kalau malam ini orangnya ada bisa dipanggil nggak naik ke sini? Iya. Sebentar Oh, itu terkait saksi ya, karena Ya, artinya harus jadi ada gini, salah satu. tadi kan saya kirim sertifikat tuh ke Pak Desugi. Coba dicek di bawahnya itu ada, di paling bawah belakang itu ada saksi-saksi. Nah, apakah berkenan Gurunda Zuma jika yang tidak disaksikan oleh Gurunda Zuma kemudian ditulis di situ saksinya adalah Gurunda Zuma? Gimana Gurunda? Kalau itu tujuan daripada sertifikat mu'alaf itu kan terkait dengan proses hukum. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan hukum, saya datang situ bersaksi, saya saksi palsu jadinya. Nah itu saya kembalikan lagi kepada Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Iya, Saya jadi hanya akan sertifikat itu membuatkan begitu. Tidak dibuat, tidak ada tujuan. Kan sudah syahadat, alhamdulillah, masya Allah, kan gitu ya. Tapi kalau sertifikatnya dari API, ya dari sejak awal pembentukan API itu memang dipersyaratkan kayak gitu. Sebagai saksi itu harus kayak gitu. Minimal salah satu dari kita hadir di situ. Betul. Saksi di sertifikat mu'alaf itu ada 3. 1 Gurunda Zuma, 2 Ustadz Alif, 3 Uda Sondi. Jika salah satu ketiganya ini ada, oke lah, clear. Tapi kalau tidak ada, yang nggak berani itu saya, teman-teman. Karena Ini aja deh. saya yang buat soalnya. Bijaknya kalau bisa, kalau orangnya masih belum tidur ya dipanggil aja ke sini ngobrol-ngobrol dulu. Bagus. Bijaknya itu. Bisa nggak, Bang? Siap. Dipanggil dulu. Ini langsung saya telepon. Ya, kalau roomnya penuh saya turun di bawah dulu, gantian sama saya nggak apa-apa. Nggak usah Bang Handi, nanti Bentar. nggak usah Bang Handi, nggak usah turun, nanti biar saya aja yang di sini. Iya, saya yang turun nanti, bentar saya telepon dulu. Bentar. Kita ada saudara Mika, tamu kita. Sambut dulu. Ya, Mika, kenapa Mika? Mika, selamat sore. Lagi jeda dia. Mika, selamat sore. Kamu itu. Pengertian sah. Masukkan saya juga di situ. Saya sering mensyahadatkan orang loh. Oh, oke, baik. Jadi nanti Pak Desugi kirim tanda tangan di atas kertas putih bersih tidak bergaris, kirim ke saya, ya kan? Dikirim via WA, gitu aja. Terus, Wah, itu permintaan sangat berat itu Pak Ardiansyah. Pak Desugi kan biasanya cap jempol. gitu Pak Desugi ya. Iya, soalnya Dikirim saya aja kan ke sering saya. mensyahadatkan orang gitu loh. Iya, tapi nggak usah kirim uang ke nomor rekening saya loh, nggak usah Pak De. Saya nggak minta, Pak. Nggak usah. Itu berapa? Canda, nggak usah. Ada juga kayak kamu itu merubahnya Israel menjadi Allah. Giliran ditanya balik, Kalau kamu merubah seperti apa? Sementara di kitabnya sendiri ada Allah, jadi Allah juga di sana. Iya. Katanya kita merubah, terus ngapain kau ikuti Allah kalau itu dirubah? Kenapa di kitabmu ada Allah? Harusnya tetap bertahan di situ. Makanya tadi Pak De waktu tampilkan bahasa Indonesianya itu saya pengen nanya, sebenarnya motong. Itu ada kata Allah di situ. Enggak berubah tuh. Kau munafik. Udah kafir, munafik lagi.
Harus itu gitu, pasti Gurunda. penipu kayak tadi itu kan, kabur Harus dia gitu, kan. Gurunda. Kalau nggak gitu Satu ya. paket kan. Iya betul. Enggak, tadi gini loh, 12 kali tambah setengah tadi. Bang Juma menjelaskan Pak Desugi 1,5, Pak Ardiansyah 2,2. Dia itu kalau orang menjelaskan dia tutup kupingnya. Belakang budak dia. Sama seperti setan kan. Kuresimoto belum ngomong tuh. Coba kalau Kuresimoto yang ngomong. Enggak lah. Ini guru-guru saya semua ini, Masya Allah. Coba Pak Desugi, bener nggak Pak Desugi tadi kan aku kirim sertifikat ke Pak D kan? Betul. Nah, bener nggak itu di paling bawah itu ada saksinya Gurunda Suma, Ustadz Alif sama Uda Sondi, betul nggak? Betul. Nah, saya nggak bohong ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, saya nggak asal bikin sertifikat ya. Jadi karena ini terkait hukum ya nggak enak nanti orang yang nggak Gurunda Suma nggak mensyahadatkan, Ustadz Alif nggak menyaksikan, Uda Sondi nggak ada juga, terus dibikinin sertifikat. Waduh. Belum tahu rasanya didatangin sama keluarga yang sahadat. Nah itu. Gurunda pernah ya? Oh, pernah Gurunda. Pakai loreng datang di bawah. Tarik kiri, tarik kanan. Iya. Waduh. Terus gimana Gurunda? Siapa yang punya tangan? Anak saya ini dipaksa pasti. Begitu. Aku kirim tuh. Mengerti. Saya diusir. Saya antarin Nabi Syahadat si Rafa itu. Saya diusir tuh. Kamu mensyahadatkan anak saya. Siapa? Gua udah izin dulu. Buset dah. Diusir gue Banyuma. Gue antarin baik-baik ke rumahnya. Udah saya sunat. Banyuma udah nyumbang duit 1,5 juta waktu itu. Saya kumpul-kumpulin buat dia disunat. Gue diusir Banyuma. Muka kriminal nih. Banyuma lo yang bener, serius ini. Banyuma yang transfer ke saya 1,5 untuk bantuan sunat itu. Kan dia datang ke rumah kan Bang Andi? Betul. Di rumah nginap kan seminggu. Loh, bentar. Bang Juma sehat nggak? Sehat. Tapi di Komal Bang Bongbong tuh Bang Juma masuk ICU nampakku. Iya, Ahi tadi Bang Sabil Aceh juga nelpon saya barusan. Katanya Bang Juma sakit ya. Kata siapa? Kata Luga Tambunan itu. Bang Juma masuk ICU tuh di Komal gitu kan. Bongbong. Ya itulah pertanda, jangankan berarti itulah pertanda kalian tukang tipu. Jangankan kita yang dibohong, Bu Rasmi, Sadatkan Bu Rasmi, di ICU. Kayak mana tuh? Jangankan begitu kalian dibohongi. Dia ini aja, ya Tuhan aja dibohongi sama dia, apalagi manusia kayak kau. Bawa jadi bohongi. Pak Bom itu, si Bom itu Tuhan aja dibohongi. Ngerti nggak? Itu jawabannya ya. Jawaban singkat. Pak Desugi, Pak De. Ya. Bisa nggak kalau memfotokan tanda tangan difokuskan gitu, bisa nggak Pak De? Masih untuk dikirim tanda tangan kemarin, tanda lahir yang dikirim. Masa fotonya ngeblur dikirim ke saya? Ngeblur ya? Ini harus kita luruskan dulu nih sebentar ya. Ini memang sudah kurang aja terlalu ini orang fitnahannya di si Bom ini. Akhirnya banyak teman-teman kita, para ustadz kita nelpon juga tadi. Saya ada beberapa ustadz. Bener Banyuwa masuk ICU. Saya bilang orang yang ngomong Banyuwa masuk ICU itu artinya Tuhannya yang pernah masuk ICU. Yang ngomong kayak gitu. Ya, si Bom yang memfitnah Bang Juma, ya dialah Tuhannya yang pernah masuk ICU itu. Digebukin dulu tentara Romawi, diturunkan ya nggak tahu dibawa ke ICU apa langsung dikubur. Itu Tuhannya si Bom tuh. Masih mau kau datang besok? Tuh, Bang Juma sehat walafiat tuh. Orang ini masuk ICU, orang sehat Iya itu dia lagi gitu kok sakit masuk tuh, makanya ICU. maskeran tuh takut kena virus dia. Tadi itu kenapa dia isukan masuk ICU? Karena mereka 8 orang tidak bisa membuktikan Kristen puasa. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Itu kata Yesus. Lalu di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6,
jelas dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia harus hidup, wajib hidup sama seperti gitu. Nah, pun yang puasa 40 hari 40 malam. Artinya Kristen ini bukan pengikut. Kejang-kejang lah tadi mereka. Dibilangnya saya yang mati. Padahal mereka yang kejang, bayangkan sejam lebih. Tak ada satupun di sana ada wahyu ilahi. Ada Nathan. Kemudian ada bom-bom. Siapa lagi? Ada BAB kabur. Ada PPJ. Jadi 2 murtad tadi. Ada Putri Sion. Pokoknya banyak tadi. Nah, semua membahas tentang puasa. Alasannya orang Kristen juga puasa. Ya kalau puasa berarti harus 40 hari 40 malam dong. Bayangkan kalau Kristen 40 hari 40 malam puasa. ICU. Ada lagi yang datang yang begini matanya toh. Kami tidak berpuasa. Kami tidak berpuasa. Orang-orang munafik. Ada yang gitu Bisa tadi. gitu ya? Coba ulang lagi. Yang berpuasa seperti orang munafik. Bisa gitu ya? Diribat ya. Yang sakit matanya ya, makanya masuk ICU. Yang sakit kayaknya matanya Dia yang tuh. kena ICU. Makanya saya bilang, Yesus Kristus itu puasa. Yesus puasa, kalian puasu. Marah mereka. Kamu gitu. Mbak Rasmi, Puasa kalau juga orang tuh, Katolik Rasmi diam puasa dulu. 40 Rasmi, hari. kalau Anda puasa 40 hari 40 malam masuk ICU atau masuk kuburan? 40 hari, bukan 40 malam. Yesus yang puasa 40 hari 40 malam. Karena Yesus itu Tuhan. Dia sanggup 40 Oh, Tuhan puasa. Tuhan puasa. Tuhan puasa ya. Tuhan Disuruh puasa. siapa? Siapa yang nyuruh Tuhan puasa? Berani-beraninya ya dia ya. Sakit mataku loh. Bu Rasmi, Ya. siapa Ya. yang berani nyuruh Tuhan puasa? Siapa? Atas kemauan dia sendiri. Yang nyuruh dia, iya, yang nyuruh dia siapa? Gak ada yang nyuruh. Atas Oh, kemauan berarti dia Yesus, sendiri. berarti atas kemauan Tuhan sendiri puasa. Nah gini loh, kalau Kristen puasa 40 hari 40 malam, kalau Kristen puasa masuk ICU atau masuk kuburan? Orang Kristen gak sanggup 40 Nggak malamnya, sanggup. 40 Berarti bukan hari, pengikut iya. berarti. Berarti bukan pengikut. Pengikut. Ya mengikutilah itu separohnya. Karena Separuhnya diskon. Iya, iya. Yesus itu kan anak Allah yang datang dari Yang ketiga, surga. Bu. Makanya dia sanggup. Diskon berapa persen Bu Rasmi? Makanya waktu iblis mencoba Yesus waktu puasa di padang gurun, kan Yesus mengusir iblis. Enyala kau iblis, kan gitu. Tapi Karena Yesus apa juga dia mengusir berkuasa Kristen, mengusir gimana itu? iblis? Enyahlah kau Kristen. Nah, gimana itu? Berarti kamu disetarakan dengan iblis dong sama Yesus. Matius Enyala kau iblis, kata Yesus, kata, Masih 23. itu enggak. Iya betul. Karena apa dia Yesus itu berkuasa mengusir iblis? Karena apa? Karena Yesus itu adalah Tuhan, makanya dia berkuasa. Bukannya mengusir Yesus yang dibawa oleh iblis? Apa? Yesus yang dibawa oleh iblis, Bu. Iya, dibawa untuk dicobai. Dan Iblis ternyata bawa sudah Tuhan. bisa dicobai. Yesus udah kayak kulentau dicobain. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Nah, iblis cara membawanya bagaimana, Bu? Ya dibawa ya berjalan dong. Oh, dituntun. Dituntun. Itu di Markus ya, Bang Handi ya? Di Markus ya, Bu Rasmi ya? Matius 4 nomor 8 kalau nggak salah. Matius 4 nomor 10 ya? Iya. Betul Bu Rasmi ya? Tahu, aku tengok dulu. Ya, Tengok dulu ya. tengok. Coba. Aku mau tanya sedikit kepada Itu dibahas. Matius 4 ya? Iya. Matius 4. Coba Bu Rasmi buka Matius 4 ayat 1 sampai 10 kayaknya. Matius 4 8 10 aja. Matius 4 Oh 8 iya, sampai 10. Matius 4 8 sampai 10. Betul ya Bu Rasmi ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, Matius tahu dari mana
kok bisa-bisanya Matius tahu bahwasanya Tuhan dibawa oleh iblis? Tahu dari mana Matius? Tahu dari iblis. Tahu dari mana Matius membawa Tuhan? Tahu dari mana Matius itu? Karena kan Matius itu kan murid Yesus. Loh, berarti Yesus ngasih tahu ke Matius bahwasanya, oh aku habis dibawa iblis Matius gitu. Ya iya dong, dikasih Nah, di mana tahu. ayatnya itu? Yesus ngasih tahu ke Matius, di mana ayatnya? Ya kan dia muridnya. Kembali Pak Ardian. Iblis yang ngasih tahu Matius. Iblis yang ngasih tahu Brasmi. Jadi Matius ini kerjasama mungkin lo ya sama iblis gitu. Memang kerjasama loh, Dek. Oh iya kah? Coba baca Bukan Matius lah, 4 nomor nggak 6. kayak gitu. Coba. Siap. Matius 4 nomor 1 coba baca. Matius 4 nomor 1. Coba. Yesus digotong. Coba. Ayo baca. Oh ini. Sebentar. Matius 4 nomor 1 coba. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh membawa Yesus untuk dicobai iblis. Roh yang Iya. membawa Yesus apa? Roh Allah lah. Nah, roh Allah. Kan? Jadi Iya. kita tidak bisa membedakan antara setan dengan Tuhan yang berasmi. Sama-sama roh. Sama-sama roh, betul. Iya, Iya, bedanya Roh Kudus sama roh jahat. Kalau Roh iblis kan Kudus lagi. jahat. Roh yang membawa Yesus sekongkol dengan iblis. Sama-sama roh. Bukan gini loh, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi roh Yesus yang itu Tuhan membawa Yesus itu untuk dicobai dibawa roh yang iblis. Sama-sama kan? Bukan, beda itu artinya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis gitu loh. Yesus Berarti dibawa dia oleh di roh. sini Yesus dia dibawa di sini oleh roh diuji. ke padang gurun Yesus untuk ini dicobai di sini oleh roh. diuji. Yesus dibawa oleh roh untuk ke padang gurun agar dicobai oleh roh. Dicobai Yang membawanya iblis, bukan roh, dicobai roh, dicobai Yang iblis. membawanya roh, yang mencobainya Ya. roh. Sama kan? Bukanlah, itu dicobai iblis, bukan dicobai roh, dicobai iblis. Yang membawanya roh. Ya, Yang mencobainya roh dicobai juga. Iblis, bukan dicobai iblis, bukan dicobai roh, dicobai Roh iblis. ini iblis atau bukan? Bukan, iblis ini malaikat yang berkhianat. Balik-balik, kampret. Berarti Iblis itu malaikat yang berkhianat loh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi wabarakatuh. Kristen apa Islam bang? Islam ya? Islam kan dah. Oh Islam ya. Gimana? Masya Allah. Masya Allah. Saya mau tanya Bang Zuma Bang ini. Alumikya, siapa namanya ini? Sahabat kita ini. Ini tadi Bang Tri Akbar komen di bawah, katanya ada mau diislamkan temannya ya. Subhanallah. Iya. Saya di Jayapura sekarang. Mau yang mau disyahadatkan siapa ya? Ada teman saya satu kos dengan saya. Kapan sekarang? Enggak, maksudnya saya mau tanya-tanya dulu. Mungkin paling insya Allah besok. Karena saya masih di luar kerja. Barakallah, makasih. Oh gitu. Begini bang, sebelum kita syahadatkan, tolong kirim KTP-nya dulu ya. Insya Allah nanti saya kirimkan KTP-nya. Ya. Jadi Apa kita yang nggak dulu akan syahadatkan orang sebelum kita menerima KTP-nya. Karena sudah sering seperti kemarin Iya. yang dari Papua juga tuh, kita mintain KTP sampai sekarang nggak dikasih. Iya. Boleh tanya thank enggak you, tuh iya. Takbar Jaya Insyaallah. kenapa bersyahadat? Boleh tanya enggak kamu? Iya, kenapa? Kenapa kamu mau bersyahadat? Alasannya apa? Bukan saya mau bersahadat, teman saya. Saya sudah Islam, Bu.
Capek nyembah Yudas katanya Bu Rasmi. Kalau mualaf Kristen, juga ya? Bu Rasmi, kalau Kristen itu bersyahadat sudah kecapean menyembah manusia. Kamu Iya. mualaf juga Saya ya? sama-sama di perantauan, Bu. Dari Makassar juga. Cuma Guys, teman saya ini dari Agang Toraja. ikut Cipadeng. Iya, Deng. Iya, yang aku tanya, apakah kamu mualaf juga? Oh, kalau saya Islam dari kecil. Dari lahir. Gitu. Cuma saya di perantauan, ada temanku satu kos mau diislamkan karena saya sering kasih lihatkan debat dengan Bang Suma, dia baca terus dia baca Alkitabnya sendiri. Ya begitu, kadang dia pusing ngaurnya bagaimana pikirannya. Sampai tadi saya pulang kerja langsung dia bilang, setengah hari kan saya pulang langsung dia bilang, gimana kalau saya mau diislamkan? Bilang, ya nanti saya masuk dulu kalau besok. Ini aja deh. Kalau saya Deng Tri. Kalau kita tahu nomorku, kirim saja KTP-nya ke saya. Iya, tapi naik lagi nomor tadi. Apa Ramina? Mu tandai soal mulai. Halo. Itu Bang Juma perjelas dulu tadi, kenapa Bang Juma bilang iblis itu roh? Loh, iblis itu apa? Bukan roh iblis itu. Kan di sini dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, itu yang roh membawa ada. roh untuk dicobai iblis gitu. Jadi beda roh, beda iblis gitu. Sama-sama roh, iblis juga roh. Bukan. Coba Iblis itu bilang. bukan roh, iblis itu malaikat Ya, yang malaikat berkhianat. itu roh. Malaikat itu roh. Siapa bilang bukan roh kalau malaikat? Nggak pernah dikatakan. Kalau malaikat yang tertulis dalam Bible ini, kalau malaikat nggak pernah dikatakan malaikat roh. Salah itu, Bu. Salah. Ibu nggak paham berarti. Loh, paham Iblis loh. Iblis itu wujudnya apa? Iblis itu memasuki raga ular. Wujudnya apa? Wujud. Iblis itu selalu masuk ke raga ular loh. Waktu iblis menggoda Hawa, dia itu kan masuk ke ular. Dan Coba baca begitu juga satu waktu raja-raja. iblis mencobai Yesus di padang gurun, dia juga wujudnya ular. Bagi Yesus. Coba. Masya Allah. Coba kau baca Lukas 8 ayat 29. Atau 1 Samuel 18:10. Nah itu, ia berkata, Ini sebab bang, Yesus itu memerintahkan baca, roh. bentar. 1 Samuel Makanya dulu saya baca. katakan ular. Itu baca di kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu bunyinya, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di Nah, itu darat binatang itu, yang bukan dijadikan iblis oleh itu. Tuhan Allah. Bos, itu binatang itu. Ular Makanya binatang dengar, itu. ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Nggak dengar. Ini kata Yesus nih di dalam Lukas 8 ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Roh di situ apa? Iblis atau Tuhan? Kau ini. Loh, itu roh jahat. Itu yang roh jahat bukan iblis. Itu roh jahat. Roh jahat bukan iblis. Jahat. Bukan iblis. Itu roh jahat, dia sama jahat. juga Ya, dengan bukan iblis. Cuman kalau iblis mau menggoda manusia, dia berwujud ular. Itu ular beneran itu, bukan ular iblis itu.
Nah itu Iblis tengok tuh masuk ke raga kejadian 3 ular itu. loh. Adapun ular ialah binatang. Itu iblis atau binatang di situ? Iblis masuk ke raga ular. Di ayat mana? Ayat mana iblis masuk ke raga ular, mana ayatnya? Lah ini udah kebaca itu kejadian 3. Adapun ular Kejadian di sini 3 yang itu menggoda ular Hawa. binatang, dibaca baik-baik Ular yang dong. menggoda Hawa, ular yang menggoda Iya, di Hawa mana ini. dikatakan iblis masuk ke dalam ular mana? Di sini dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Di sini ular ini binatang, bukan iblis. Roh jahat itu iblis. Iya. Iblis masuk ke raga ular, ngerti nggak abang? Mana ayatnya? Iblis masuk ke raga ular, mana ayatnya? Jadi maksudmu yang menggoda Hawa jatuh ke dalam dosa hanya sebatas ular? Kutanya Nah dulu. ini yang tertulis cuma ular, nggak ada dikatakan jadi iblis menurutmu masuk hanya ke. sebatas ular yang menggoda Hawa. Bukan menurut saya, menurut Bible. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Binatang di sini, di situ. Oke, ular hanya sebatas binatang. Berarti ular itu tidak benar ya? Ular itu binatang yang tidak benar ya? Menurut kitabmu kan menggoda Hawa begitu. jatuh ke dalam dosa ya kan? Betul, itu menurut kitabmu. Iya. Iya kan? Menurut Jadi kutanya kitab dulu ibu ke Leni, begitu. kenapa ular merinding? Muhammad apa lagi ini, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kan ular, kan kau bilang hanya sebatas ular, iya kan? Kitabmu itu, kitabmu, bukan kitabku. Loh kok turun? Di situ dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Di sini ular binatang. Di mana dikatakan iblis masuk ke raga ular, itu asumsi, nggak ada. Apa faktanya bahwa ular itu hanya binatang? Karena binatang ular ini nanti dikutuk berjalan dengan perut. Ternyata ular beneran yang berjalan dengan perut. Ada iblis berjalan dengan perut. Ada. Itu bom-bom. Suster ngesot. Bom-bom itu berjalan dengan perut itu. Kalau nggak percaya datang aja ke rumahnya. Ya. Dengku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, persyaratannya apa Dengku, Dik? KTP saja. Oh, KTP Iya. sama tanda tangan di atas kertas putih. Oh iya, insya Allah iya. Karena jarak tempuhnya dari Jayapura ke kotanya itu 11 jam. Kenapa harus ke Jayapura? Iya, maksudnya saya ke kampungnya dulu kan, daerahnya kan dari Jayapura. Kalau saya kan di kota. 11 jam. Mesti saya ke sana dulu sama-sama ambil KTP. Oh gitu. Insya Allah paling besok saya. Iya, paling besok Oke, saya insya mantap. Allah saya Itu kirim. perjuanganmu, keren. Di mana Ki, di Makassar, Iya, iya. Dek? Di Makassar Saya di mana? di TK umur 12 deh. Di TK umur 12 Kak. Lama Ki di sana belum? Iya. Lumayan sudah 20 tahun. Wih. Jadi mantap. penduduk asli di sana berarti. Masya Allah. Oh iya, izin. Kenapa KTP-nya kok nggak difotokan aja? Minta aja WA, suruh kirim KTP-nya aja dari keluarganya yang di sana. Iya. Gitu aja. Enggak, Mas, kan di sana kan cuma mes juga, Pak. Kita kan sementara lagi turun kota. Mungkin paling besok insya Allah kita start naik. Habis makan sahur sebentar, baru kita start naik. Besok baru balik lagi ke Jayapura. Naik kemana maksudnya? Naik gunung. Maksudnya kita naik ke pedalaman. Loh, apa urusannya sama syahadat itu, sama KTP? Enggak, maksudnya kan Pak, KTP-nya kan dia ketinggalan di sana. Oh, Udah dia bawa. ketinggalan di mana KTP-nya? Ketinggalannya di sana, di pedalaman, di tempat Nah, kerja. ada nggak itu teman-teman di daerah sana gitu? Atau memang mau kembali ke tempat kerja gitu berarti? Iya, nanti habis makan sahur sebentar Oh. kita start. Paling besok malam lah Oke, kita tiba di sini. paham. Oke, maaf ya aku tadi kurang konsentrasi, mungkin gara-gara sehari aku nggak gigit bom, jadi kurang konsentrasi. Lanjut ya, lanjut.
Lanjut. Iya, Lanjut. Iya. Jadi Oke, begitu makasih, saja Deng. Dengkudi. Siap. Tanda tangan saja sama KTP-nya. Baik. Paling Lanjut. insya Allah kalau saya masuk lagi. Iya. Saya turun baik. Assalamualaikum Itu tadi mana Bang Samudra tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada infonya Pak De, ntar kalau dia naik. Teman-teman di bawah jangan emosi ya. Aku udah paham sebenarnya. Cuman aku mau mengarahkan ke gigit bom-bom tadi kok. Lanjut. Bu Rasmi. Ibu Rasmi kalau puasa 40 hari 40 malam masuk ICU atau masuk rumah sakit? Atau masuk kuburan? Kalau tidaklah, karena kita di situ melaksanakan kehendak Allah, tidak apa-apa. Mau melakukannya sekarang? Gak sanggup ya, gak sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Kalau memang kita tulus, pasti sanggup. Kira-kira kalau Yesus memerintahkan wajib orang Kristen puasa 40 hari 40 malam, Ibu Rasmi masih mau jadi orang Kristen atau tidak? Ya mau dong. Jadi Yesus berkata, "Hai Ibu Rasmi, apabila kau tidak puasa 40 hari 40 malam, kamu masuk neraka." Bagaimana itu? Karena bukan itu yang harus dipatuhi, itu 10 perintah Allah, bukan puasa. 10 perintah Tuhan itu menuhankan Yesus atau menuhankan Tuhannya Yesus? Dua-duanya. Berarti dua Tuhan? Kan kau yang bilang dua Tuhan. Aku tadi orang bilang dua-duanya. Tadi kan dua-duanya, berarti dua Tuhan. Iya, dua Tuhan tapi satu, tiga Tuhan tapi dua satu. Tuhan tapi satu. Gimana? Aduh. Parah ini gimana Bang Adi? Inilah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kasihan gitu loh. Gue tuh kasihan sama Bu Rasmi gitu loh. Iya. Gini loh Bang, buka. Baru ingat aku buka Filipi 2. Saya harap cepat sadar. Jangan terlalu Filipi 2 mengosongkan diri. Walaupun dalam rupa Allah dia telah mengosongkan diri kan gitu. Iya, Filipi 2 yang lebih cepat aja. Filipi 2 ayat 10 ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan itu Allah balasannya Bapa. ada di Matius 7. Itu balasannya ada di Matius 7 21 sampai 23. Coba baca. Duluan Matius lah baru ke sini, Bang. Berarti yang mana yang laku? Ya dua-duanya laku, cuman iya, kan dua-duanya bertentangan. Urutannya Matius duluan baru ke Filipi. Apa kata Matius? Apa kata Matius 7:21, Bu? Coba baca. 21 sampai 23, Bu. Baca, Bu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang... Apa sangkutnya sama yang tadi? Baca terus, Bu. Baca terus dulu. Semua lidah akan mengaku. Baca dulu semuanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai 23 dibaca. Saya baca. Sampai 23 dibaca. Jangan dipotong-potong. Nggak ada sangkut pautnya kemarin. Iya, baca dulu. Bu, baca dulu, Bu. Baca dulu lah, masa kau. Terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat dalam namamu juga? Apa sangkutnya sama yang saya 23, baca lagi bawahnya 23. Yang saya baca itu. Baca lagi, belum selesai.
Belum selesai, baca semua. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa itu yang membuat kejahatan? Siapa itu, Bu? Yang membuat kejahatan lah. Siapa? Nabi-nabi palsu lah ini. Ini yang dimaksudkan nabi-nabi palsu yang berseru Tuhan, Tuhan. Dia mengajari orang tetapi yang diajarkannya sesat. Itu nabi palsu. Siapa itu nabi palsu? Oke, ikuti. Dia Siapa itu? berseru Tuhan, Tuhan. Siapa itu Dia nabi berseru palsu? Tuhan, Tuhan. Siapa itu nabi palsu? Dikatakan pembuat kejahatan. Tuh Bang Andi. Ya. Ternyata nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus Tuhan katanya. Iya, yang nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus Tuhan ya. Tidak ada di sini ditulis Yesus Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan, Tuhan. Aku menyembuhkan orang apa katanya bernubuat demi namamu. Terus nabi palsu itu siapa? Dikatakan kami bernubuat demi namamu, Tuhan, Tuhan. Kan tidak ada dikatakan di sini bersaksi. Yang diusir nanti Yesus siapa? Yang diusir oleh Yesus itu siapa yang diusir? Yang diusir dari mana diusir? Ya hanyalah kau daripada aku. Kau pembuat kejahatan Yang siapa puasa itu? tadi, itu iblis. Iblis itu yang diusir. Oh, iblis yang diusir di situ. Ya. Emang iblis mengaku Yesus Tuhan? Kapan iblis mengaku Yesus Tuhan? Berarti kau nggak baca semua tadi. Loh, makanya baca yang betul tadi itu pencobaan di padang gurun tadi kan? Ya gini aja deh, dipercepat. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu anak Allah yang datang dari surga, lahir menjadi manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhanlah anak Allah yang lahir menjadi manusia. Dia Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya dong. Tuhannya Maria siapa? Ya Tuhan Yesus. Anaknya Maria siapa? Ya Tuhan Yesus. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya. Iya. Buset. Resmi. Nah, kenapa kamu bilang buset? Bu Resmi. Kenapa kamu bilang buset? Setiap Rasmi, orang pasti menginginkan anaknya lebih besar dari orang tuanya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lebih berhasil daripada dirinya sendiri. Bu Resmi. Kenapa kamu bilang buset? Hasil tertingginya anaknya berhasil dari Tuhan. Bu Rasmi izin tanya. Lucu kan? Bu Rasmi. Lucu kan? Karena di Matius 1 kamu baca Bu di ngomong situ kan sendiri dia. Nggak denger kalau udah ngomong. Emang dihajar pakai audio kayak gue nih, berhenti dia. Bu Rasmi dengerin, gantian ngomongnya. Iya, ngomongnya gantian. Bu Rasmi, itu kan Yesus kan Tuhan. Berarti yang nebus dosanya Bu Rasmi itu Tuhan ya? Iya. Nah, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau manusia, Bu? Tuhan Yesus. Tuhan mati. Berarti Tuhan mati. Yesus yang mati, bukan Tuhannya. Yesus yang mati. Loh, oke, sebentar. Yang jadi Tuhan itu di dalam diri Yesus yang jadi Tuhan itu, apakah kedagingan Yesus atau rohnya Yesus, Bu, yang jadi Tuhan? Yang mana? Atau dua-duanya? Terdiam. Semuanya Tuhan, semuanya. Oke, semuanya baik. Dirinya Tuhan. Berarti dagingnya Yesus Tuhan, rohnya Yesus juga Tuhan. Sepakat ya? Iya. Nah, berarti manusia Yesus itu, Tuhan Yesus yang jadi manusia itu mati ya? Tuhan manusia mati ya? Betul? Mati dan hidup dan bangkit. Iya. Berarti ke surga. Berarti ada dua jenis Tuhan. Satu Tuhan yang kelihatan, satunya lagi Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu Roh, betul ya? Iya, itu berarti di perjanjian lama dia. Berarti ada dua Tuhan, sepakat? Yesus itu berbentuk, Allah itu berbentuk roh di perjanjian lama. Tunggu dulu. Ngerti? Tadi dagingnya Yesus Tuhan, betul?
Kau Daging- berbicara dengan ayat yang tertulis di Bible itu yang kau bilang nggak ada dagingnya Yesus, Tuhan nggak ada. Tadi ibu sendiri yang bilang bahwa tadi Kau berkata itu karena kau dalam hasutan iblis. Ngerti nggak kau? tadi ibu sendiri yang bilang. Kau baca ayat. Bu, Agak ringan aja Bible Pak ini Ustaz. ayat Alkitab ini yang kau baca, itu asumsi kau. Itu udah kau Yohanes 1:14. Firman telah menjadi daging. Nah, daging ini siapa, Bu? Ya Yesus. Nah, Yesus. Berarti daging ini Tuhan. Makanya kau baca kan? baca dulu Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Bu, dialah yang akan Jangan menyelamatkan umatnya panjang-panjang, dari Bu. dosa mereka. Pertanyaan saya Ya. simple. Yang firman menjadi daging ini Tuhan kan? Dagingnya Yesus Tuhan kan? Betul kan? Betul kan? Ada ayatnya dikatakan dagingnya Tuhan Yesus. Enggak, kok perhatiin dia. Yohanes 1:14 itu ayatnya apa? yang Yohanes dikatakan dagingnya Yesus 1:14. itu Tuhan. Yohanes 1:14. Ya, di situ ada dikatakan dagingnya Tuhan. Oh, berarti bukan Tuhan ya? baca dulu yang jelas. Oke, Matius, berarti kita sepakat Matius dulu. berapa tadi? Berarti kita sepakat bahwasanya Yohanes 1:14 itu bukan Tuhan. Baca dulu ulangi. Yohanes berapa tadi? Yohanes 1:14. Ya. Bantah dulu ayat belakang. Apa katanya? Nah, firman telah menjadi daging. Nah, firman itu Tuhan atau bukan? Kau baca di situ apa katanya? Firman telah menjadi daging, Bu. Firman Astagfirullahaladzim. itu telah menjadi manusia dan diam ya. di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu Tuhan bukan? Saya tanya sekarang. Saya tanya. Sebagai anak tunggal Saya Bapa, tanya. dunia Woi, dan kebenaran. ngomong terus J. Woi. Kan ada jawabannya di situ. Kenapa kau bertanya-tanya? Firman itu Tuhan atau bukan? Ngomong terus. Kan udah kau baca di situ, firman itu telah menjadi manusia dan Nah, diam di berarti antara bukan kita, Tuhan dan ya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh Berarti kasih, berarti bukan karunia, Tuhan kan? Penuh kasih, dengar, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Manusia kan? Penuh kasih dan kasih Langsung karunia dan aja, Bunda kebenaran. Maria melahirkan Siapa? Tuhan atau manusia itu loh? Siapa kebenaran itu? Ya, lanjut banget di udah lanjut. Kutanya dulu kau, siapa lagi yang ada kebenaran seperti Yesus Sebelum ini? Ada lagi yang dilanjut, lain? Kutanya Bang dulu Andi. kau. Iya, sebelum Ada lagi dilanjut yang ke lain? yang lain. Kutanya dulu kau. Iya, sebelum dilanjut, Bu Rasmi, saya tadi sangat terharu dengan pernyataan Ibu. Saya teringat pengorbanan orang tua yang begitu hebatnya kepada anak. Setiap seorang tua mendambakan anaknya itu sukses, Jadi hebat, Tuhan. dan cita-citakannya. Tapi nggak harus jadi Tuhan juga, keles, Bu. Loh, karena Jadi apa itu sekarang memang kamu? Jadi Tuhan, Bu. karena Alhamdulillah. itu Allah. Makanya baca Matius 1 ayat Matius 1 itu mulai 18 sampai ayat 22. Jadi Bunda Maria itu bercita-cita, Bu Rasmi dengerin. Bunda Maria bercita-cita supaya anaknya menjadi Tuhan ya. Makanya kau jangan dihasu iblis kalau ngomong. Kau baca kan ada ayatnya, kan udah kubacakan sama kamu ayatnya kan. Aku udah baca itu. Bu, Udah kubaca sama kamu Matius 1 mulai dari kesimpulannya, Matius 1 Bu. ayat 2. Bu, kesimpulannya, jadi dagingnya Yesus Tuhan, rohnya Yesus juga Tuhan ya, kesimpulannya, betul ya? Bingung gimana, Bu? Yang namanya dengar. Setelah Yesus selesai menyelesaikan Pertanyaan saya tugasnya simpel. di dunia, Pertanyaan saya dia simpel. disebut Kesimpulannya apakah dagingnya Yesus Tuhan dan rohnya Yesus Tuhan? Sepakat ya? Tuhan ya, daging Yesus Tuhan, rohnya Yesus juga Tuhan. Sepakat? Sepakat nggak? Sepakat aja, Bu. Dagingnya Yesus bukan Tuhan karena dia Bukan sudah kedagingannya Tuhan. sudah mati. Oh, berarti dagingnya Sudah mati, Yesus. kawan. Dia bergelar Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Nah, yang mati Baru itu dia manusia bergelar apa Tuhan, Bu? Yang Jadi mati dagingnya manusia atau itu Tuhan? tidak lagi Tuhan, ya dagingnya itu tidak Tuhan. Bang, itu pertanyaan. Karena Yang memberi dia gelar Yesus Tuhan dikatakan siapa, Bu? Tuhan, dengar. Bu, Allah dengerin. memberikan gelar Satu-satu, Tuhan ini kepada suara Yesus saya gede setelah nih. dia selesai Suara saya
menyelesaikan ini. tugasnya di dunia. Yang memberi Yesus gelar Tuhan siapa? Bapaknya di surga. Oh, berarti Bapak membuat Tuhan. Kau baca tadi ayat 120 itu. Kan kau baca, kan udah kau baca, kok dongok kali kau. Baca. Ayat 1 saya lagi ulangi, Bang saya Andi. ulangi sama Sabar Kondi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Dengar dulu. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kau dengar, makanya jangan kau mengasumsi-asumsi dagingnya Tuhan ini kau dengar. Kau dengar dulu, makanya. Bu, dengerin. Kalau nggak tahu, Dengerin, Bu. dengar. Bu, dengerin. Yang digantung Tuhan atau manusia, Bu? Manusia, Yesus itu berarti yang bukan Tuhan. Yesus itu kan lahir menjadi manusia. Iya, berarti bukan Dengar. Tuhan ya. Yang digantung di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Manusia kan? Allah yang menjadi manusia. Loh, berarti Tuhan yang digantung di tiang salib itu Tuhan. Allah yang menjadi manusia. Iya, Allah itu Tuhan Tidak. bukan. Allah Tuhan bukan. Karena sudah aku katakan gelar Tuhan itu disematkan setelah Yesus hidup dari kematian. Tadi malam pendeta pertanyaan kayak gini emosi. Semoga Bu Rasmi enggak ya. Lanjut. Bu, pertanyaan saya simpel Bu Rasmi. Yang digantung di tiang kayu salib itu apakah A Tuhan, B manusia, C bukan Tuhan, bukan manusia? Yang mana, Bu? Tambahkanlah hatimu anak muda. Manusia tetapi tidak hilang Manusia berarti ketuhanannya. bukan Tuhan kan? Berarti Manusia bukan Tuhan tetapi kan? tidak menghilangkan ketuhanannya. Manusia apa Tuhan yang benar, Bu? Hah? Manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan yang digantung di tiang kayu Makanya kau salib itu? ngerti, makanya Ardiansa kau mengerti itu dari Matius 1, ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Jadi yang kamu salib itu, dengar, yang kamu salib itu adalah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Jadi itulah yang kamu salibkan. Ngerti kau? Iya. Pertanyaan saya, kesimpulan kita ke kesimpulan nih Bu. Kita ke kesimpulan sekarang ya Bu. Kesimpulannya adalah yang digantung di tiang kayu salib itu apakah A Tuhan, B manusia? Kesimpulan nih Bu. Kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya apa? Yang digantung di tiang kayu salib itu? Masalahnya soalmu salah itu. Kok salah gimana? Soal aja udah salah. Oh ya udah saya tambahin pilihan gandanya ya udah Bu. salah, udah aku bilang jawabannya nggak ada yang benar jawabanmu. Yang benar jawabannya yang kamu salib itu ialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Pertanyaan Itulah yang simpel ya kamu teman-teman ya. salibkan. Pertanyaan simpel. Oke, yang menebus dosa itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bu? Tuhan lah. Nah, berarti Tuhan mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa, betul? Ya. Nah, berarti Tuhan mati, Bu. Mati dan hidup kembali. Iya, tapi kan mati kan pada hari pertama, pada hari pertama mati kan itu. Mana rasanya Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kematian Tuhan ini gimana? Makanya kan kau potong-potong Yesus itu Pada hari mati, pertama, bangkit dan hidup, Bu, pada hari pertama, ke surga, pada hari pertama berarti Tuhan mati ya, sepakat ya. Belum hari ketiga nih, kan bangkit di hari ketiga. Nah, hari pertama Tuhan mati ya, sepakat ya. Bukan Sepakat? hari pertama mati, mati di hari Jumat. Oke, iya pada hari Jumat itu Tuhan mati ya. Tuhan mati ya, Bu. Betul? Nah, berarti pada hari Jumat pada saat Tuhan mati, pertanyaan saya, siapakah yang jadi Tuhan ketika Tuhan mati? Tuhan itu berkuasa enggak? Kutanya dulu Kak. Nah, kan mati. Yang Kan mati, aku Bu. tanya yang Loh. kamu tahu aja dulu. Kan yang kamu tahu aja dulu. Aku tanya dulu. Menurutmu Tuhan itu berkuasa enggak? Kalau mati enggak, kalau hidup ya.
Tadi katanya mati. Terus menurutmu apakah Tuhan itu, Yesus itu mati sampai sekarang? Loh, enggak, pada hari pertama, hari Jumat itu loh Bu, itu kan mati. Nah, pertanyaan saya pada hari Jumat itu, yang aku tanya pada hari Jumat itu siapa yang jadi Tuhan ketika Yesus mati? Ya, Siapa? dia juga Tuhan, walaupun dia mati dia tetap Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Ya karena dia Tuhan, dia berkuasa. Berkuasa atas apa? Kan kau yang membilangkan dia Tuhan. Mati, mana ada Berarti berkuasa Tuhan itu mati? berkuasa, walaupun dia mati dia tetap Tuhan, tetap Oh, iya, iya. berkuasa. Namanya Oh, Tuhan. mati kok berkuasa gimana ini? Mati itu jadi mayat itu. Tuhan kok mati? Kan kamu yang mengatakan dia Tuhan. Loh. Ibu yang mengakui. Kan kamu yang memberikan pertanyaan, waktu dia mati dia Tuhan enggak? Tuhan enggak? Kamu bilang, "Iya Tuhan," saya Nah, katakan. itulah ibu akui Tuhan. Iya Tuhan. Nih, lanjut Dan Indah. kamu juga Lanjut. mengakuinya Tuhan, Indah kamu dan- yang memberikan pertanyaan. Ya, gitu. berarti kan sepakat dulu gini loh Bu. Kan Tuhan kan sempat mati 3 hari, betul kan? Karena bangkit Ya. di hari ketiga. Nah, pertanyaan saya, pada kematian Tuhan pada hari pertama, ini kan mati nih Tuhan. Pertanyaan saya, pada hari pertama dan hari kedua, itu siapa yang jadi Tuhan ketika Tuhan mati? Ya Tuhan itu juga yang jadi Loh, kan Tuhan, mati. karena dia kan waktu Kan mati mati. itu dia turun ke alam maut melawan iblis. Disitulah dia kemenangan. Pada saat Tuhan, dia pada saat menebus umatnya Bu, dari dosanya. Di situ dia menang. dengerin Bu, dengerin. Pada saat Tuhan turun ke alam maut, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis. Pertanyaan saya, siapakah yang jadi Tuhan di alam dunia? Itu kan ke alam maut kan Yesus turun. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang jadi Ada bom yang jaga. Allah Bapa, Allah Ardiansa, Allah Oh, Bapa, Allah Roh ketambah Kudus. satu lagi, tambah 2 lah Bapa, lah Roh Kudus. Kan ada Bapa, ada Roh Kudus kan, ada kan? Bapak itu Allah Bapak itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bu? Allah Bapa ya Allah Bapa lah, Allah Bapa Sang Pencipta. Oh, beda ya dengan Yesus ya? Beda ya? Tidak beda juga, sama juga karena Oh, Yesus sama, Bu. katakan, Berarti "Aku Allah dan Bapa Bapa mati." adalah satu. Berarti Allah Aku Bapak dan mati. Bapa adalah satu. Iya, berarti Allah Bapak disalibkan juga. Betul ya? Jadi satu kan? Disalibkan kan? Betul? Iya, tapi kau tidak bisa menampak Bapa itu karena Bapa itu roh. Iya, rohnya mati kan? Ngerti nggak? Allah Bapak mati Ya kan? kalau kamu mengartikan seperti itu ya terserah kamu aja. Lanjut Gurunda, udah mentok di situ. Lanjut. Putar lagi. Putar lagi sampai nyawa Ustaz ibu Alif. ini. Sedikit lagi di orgasme ini, cepat. Ini lagi. Ayo, Dinda Diansa sudah mau organisme ini. Oke, Bu Rasmi. Ini kesimpulan terakhir ya Bu Rasmi ya. Pada saat Yesus naik ke sorga, itu disaksikan oleh muridnya enggak? Ya, disaksikan. Dan banyak yang Pertanyaan saya, disaksikan. pada saat Yesus naik ke sorga, Yesus pakai baju atau telanjang, Bu? Pakai baju lah. Pakai baju. Itu naik ke sorga kan, Yesus kan? Ya. Nah, itu naik ke sorga buat apa, Bu? Buat jadi satu sama Bapak atau gimana, Bu? Buat bersatu dengan Ya, Bapak. untuk menjadi satu sama Bapa lah. Kalau Yesus bersatu dengan Bapak, berarti Bapak pakai pakaiannya Yesus ya? Betul ya? Enggak, satu baju dua di dalam. Iya, itu kamu artikan kalau itu dalam Lubang pengertianmu. celananya 4 Tuhan kaki. itu tidak berkuasa, Allah itu tidak berkuasa, itu pengertianmu. Makanya Yesus, kau bilang satu Bu. baju. Bu, Yesus itu kan namanya kau menghujat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kau saksikan dengan baju. Coba dulu di mana Yang akal menghujat sehatmu? itu yang Tuhan mati. Pasang dulu akal sehatmu. Kita yang Ardiansa, menghujat. Allah yang menciptakan Tuhan pakai langit dan baju bumi aja dan dibilang menghujat. menciptakan Tuhan kau mati nggak apa-apa. sebagai Lucu manusia. nih. Kau sanksikan dengan perkara baju. Coba dulu. Udah marah-marah dia di sini. Baju marah. Marah-marah dia di sini. Kan udah aku bilang mau hampir klimaks.
klimaksnya sudah ini. Hasutan iblis mana yang menghasut kau, Ardiansa? Aku tanya Ada dulu menglinjang kau. dia. Ya, Tuhan pakai baju yang kau marah. bicarakan Tuhan ini adalah mati, nggak Allah, marah. pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan menciptakan manusia. Tadi yang mau klip. Perkarakan dengan perkara baju, satu baju. Bu. Logika enggak itu? Iblis mana yang menghasut kau? Jadi gini Bu, tadi yang bilang Yesus pakai baju saya atau Ibu? Loh, kan kamu tanya, kami yang bertanya. Iya, saya tanya, Ibu menjawab iya kan, pakai kan? Iya. Nah, pada saat Yesus pakai baju, terus Yesus kan bersatu dengan Allah Bapa di sorga, betul kan? Betul kan? Aku dan Bapa adalah satu. Katanya bukan ada ayatnya dikatakan aku naik ke surga dan bersatu dengan Bapa, nggak ada ayatnya. Oh, berarti nggak bersatu? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, berarti bersatu. Itu artinya itu dikatakannya. Iya, berarti bersatu. Jadi bukan dia dikatakan dia setelah mati dia naik ke surga bersatu baju dengan Bapa, nggak ada ayatnya. Ardiansa, kau dan mengada-ngada Nah, lah. terus bajunya Yesus sekarang kemana, Bu? Apanya? Bajunya Yesus sekarang kemana? Ya Bajunya Yesus. dipakainya lah, kok bodoh kau baju kemana? Aneh pula pertanyaan kau. Berarti Iblis Allah mana Bapa yang menghasut kau itu? Berarti Allah Bapa juga pakai baju sekarang ya? Pakai panji milenium ya, ada sayapnya. Kan satu. Aku dan Bapa adalah satu. Gini Betul kan? Gini ya Ardian saya, apa kata Yesus tentang Allah? Lanjut Tidak yang lain. ada yang Dah muter di situ nggak Bapa. jelas. Satu pun tidak ada yang melihat dan mengenal Bapa itu. Tetapi kalau engkau sudah mengenal aku, berarti engkau sudah mengenal Bapa, kata Yesus. Nah, itu adalah. Jadi jangan kau perkarakan baju. Pertanyaan saya, bajunya Yesus Allah sekarang dan gimana, yang Bu? menciptakan dunia ini, kau Bu. perkarakan baju. Ibu. Iblis mana yang menghasut kau ya? Bu, iya bajunya Yesus di mana sekarang, Bu? bukan cuman bajunya di mana. Yesus kan pakai baju naik ke atas, bersatu dengan Bapa. Gak mungkin Bapa dan Yesus itu dipisahkan sama baju. Berarti mereka berdua di dalam satu baju. Gitu. Satu baju, mereka berdua di dalam. Aku dan Bapa adalah satu, berarti satu baju berdua. Satu baju, betul. Yang saya satu baju. takutkan ini, kalau misalnya ada kaget mereka, tiba-tiba yang kau satu bilang mau lari satu ke baju depan, yang berdua? satu mau lari ke Kenapa belakang. bajunya aja Sobek tinggal deh di bajunya. dunia kok? Bajunya aja tinggal di dunia kok, itu ada itu di mana kok itu di tinggal di rumah dunia? Pakisan Berarti sana, di telanjang, museum Nek. kan. Berarti tadi katanya pakai baju. Dia pakai baju sorga lah, dongok, baju sorga dipakainya. Ngambek. Ini ceritanya baju surga. Tas kan? Baju sorga lah langsung Enggak, dipakainya. sebelum dia ke surga kan baju dunia dulu. Tengok waktu dia bangkit dari antara orang mati, Yesus melihat Maria melihat Yesus kan sudah pakai baju toh? Ah, itu bajunya itu Ya yang itu. maksud itu. Nah, itulah yang dipakai berdua, satu Ya, orang, aku dua tanya dulu orang. kau dari mana bajunya itu? Kutanya dulu kau. Mungkin diambil jemuran atau di mana kan kita nggak tahu. Ketawa dia. Memfitnah Allah kau kan di situ, Terus dari memfitnah mana? Allah kau di situ. Terus dari berarti mana? kau Kenapa Anda bisa tahu dari mana? Dari mana? Kau bilang Tuhan Dari mana mengambil bajunya? baju dari jemuran. Ya keledai aja diambil orang punya kok. Gimana sih Bu ini? Nah, ini yang jadi masalah ini ketika dia bersatu dengan Bapa satu baju. Bayangkan kalau Yesus mau ke belakang, Bapaknya mau ke depan. Robek nggak tuh baju? Kau katakan gitu kan karena dalam persepsimu Allahmu itu nggak punya kuasa, makanya kau begitu Loh, bukan bicara Tuhanku ini, bicara Tuhannya Ibu. Ya karena begitu ajaran Tuhanmu samamu kan gitu. Loh, tidak loh, Ibu yang menguraikan dari tadi saya dengar loh. Tuhanmu samamu Adik kan? saya nanya dari A sampai Z saya dengar loh. Anda mengatakan yang mati ajaran Tuhan. Tuhanmu samamu seperti itulah mengartikannya. Makanya kayak gitu Yang kau mati bilang. Tuhan, yang bangkit Tuhan, yang naik ke surga Tuhan. Nah di atas ada Bapak menunggu. Kan Bapak juga dari tadi satu. saya sudah jelaskan. Kamu Yesus bilang juga kayak gitu, satu. berarti itu yang diajarkan Allahmu samamu. Ini ajaran Ibu, Yesus naik duduk di samping Bapak. Nah gimana ceritanya satu pakaian berdua? Berdampingan lagi. Sobek dong bajunya. Katanya bersatu.
Kalau bersatu itu pelukan. Nah, yang masalah ini Yesus meluk dari belakang atau berhadapan gitu loh Bu. Gimana tuh? Itu kan pengertianmu. Ya kan 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Berarti mereka 3. Kalau dia cuman satu tubuh, berarti cuman 1. 3 nih 3. Berarti satu baju bertiga. Oh, bahaya lagi 3 orang. Siapa yang di tengah, siapa yang di pinggir. Tambah pusing kita. Berarti 3 kepala kan Bu? Betul Gurunda. Iya, 3 kepala. Ada ayatnya dikatakan 3 kepala cuma, nggak ada ayatnya. Loh, Bapak, Yesus, Roh Kudus masing-masing punya kepala, bersatu mereka berarti 3 kepala. Nggak ada dikatakan punya kepala di Bible ini, nggak ada dikatakan punya 3 kepala, nggak ada. Dikatakan, aku keluar dari Bapa. Nah, keluar dari Bapa, lewat mana? Lewat mana keluar Yesus? Bu, berasmi. Kealahannya yang keluar cuma, Nah, kealahannya lewat mana? yang keluar. Lewat mana keluar? Lewat mana keluar? Itulah kau itu kan dihasut iblis kau. Kenapa Allah saya yang pun jadi? kau sanksikan Kalian lewat yang mana? dihasut iblis karena kalian mengatakan Tuhan keluar dari Kau Tuhan. itu yang mencipta, kutanya dulu kau Juma, buka dulu di Al-Quran ayat mana tentang penciptaan langit dan bumi dan manusia. Rempong kali. Banyak kali Loh, pertanyaannya. Bukan rempong, biar tahu dulu kau Yesus kekuasaan keluar Allah dari itu. Bapa. Biar tahu kau, karena di Al-Quranmu nggak ada Allah berfirman Bapa menciptakan langit dan bumi dan mengeluarkan manusia, Yesus. makanya kau ragu kekuasaan Allah. Buka Iya, saya dulu, nggak ragu kalau berbicara kekuasaan Tuhan. Saya nggak ragu. Yang saya tanya Ya, oke, Tuhannya. bukalah dulu. Tuhan Ayat keluar Al-Quran dari Tuhan. tentang penciptaan. Aku Buka keluar dulu, dari Juma. Bapa. Kau kan ustadz tersohor. Buka dong. Aku keluar dari Al-Quranmu Bapa. dulu. Pertanyaan saya, Yesus keluar dari Bapa lewat mana? Iya, buka dulu biar kau mengerti tentang kekuasaan Allah. Buka dulu Allah menciptakan langit Ajarin dan aja bumi di Al-Quranmu. Bapak keluar lewat mana? Yesus keluar dari Bapak dari Bapak ini lewat mana? Karena Allah itu berkuasa, Juma. Itulah makanya aku kau tanya. buka dulu ayat Al-Quranmu Bapak mana mengeluarkan tentang Allah Yesus menciptakan langit lewat dan bumi. mana? Jom, buka dulu ayat Al-Quranmu tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus keluar dari Bapak lewat mana? Semuanya kutanyai, kalian diam semua, tak ada yang menjawab ayat Al-Quran tentang penciptaan. Yesus keluar lewat mana, Bu? Udah semua kutanyai kalian mulai dari semalam. Yesus keluar dari mana? Aku keluar dari Bapa, kata Yesus. Nah, lewat mana keluar? Lewat kekuasaan Allah lah, Juma. Ya, lewat kekuasaan. Maksudnya keluar dari kekuasaan itu kayak mana? Emang ada dijelaskan di Bible, kau tengok ada dijelaskan lewat mana? Dia katakan aku keluar ya udah, dari keluar aja lah. Bapa. Nah, keluar dari Bapa itu lewat apa? Kayaknya lewat ibu lagi kekuasaan ini. Allah, cuma Kayaknya lewat ibu- kekuasaan. Ibu- Allah, cuma. Yesus kan manusia, keluar dari Tuhan, dari Bapa. Biasanya kalau manusia keluar Jom. itu dari rahim. Dengar, waktu keluar dari Allah itu dia belum manusia. Setelah dia dilahirkan oleh perawan Maria, baru namanya Yesus. Oh, berarti Yesus keluar dari rahim. Waktu dia keluar dari Allah, dia diistilahkan dengan anak Allah. Berarti dia sebenarnya Yesus ini keluar dari rahim, betul? Anak Allah itu
diutus bapaknya dari Oh iya, surga kita udah selesai di situ untuk maksudnya. datang ke dunia Iya, menebus maksudnya. dosa umat manusia Iya, supaya kalau manusia itu itu sudah. tidak binasa, yaitu melalui kandungan Maria perawan suci. Itu ibu pintar. Berarti Yesus Tuhan Anda ini keluar dari rahim, betul? Kan tadi kau bilang kan keluar dari Allah. Ya Keluar dari kan? Allah itu kan berupa firman. Sedangkan yang keluar dari yang terjadi kita lihat dia keluar dari rahim, benar nggak? Firman Allah katakan itu apa, Jum? Kan Firman dia keluar katakan di dari- Matius 1 tadi, Juma. Yang dikandungan Maria itu adalah dikandung dari Roh Kudus. Berarti Dan Yesus akan ini anaknya Roh menjadi- Kudus. Bukan anaknya Bapak berarti, karena dia dikandung dari Roh Kudus, berarti dia anaknya Roh Kudus. Betul? Orang bapak yang mengatakan dia anaknya, kenapa pula kau yang menentukan, Jom? Lah ibu tadi mengatakan dia dikandung dari Roh Kudus. Iya, dikandung dari Roh Kudus. Berarti dia betul. anaknya Roh Kudus. Benar gak? Tetapi kan Allah mengatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal, cuma nggak ada dikatakan Roh Kudus mengutus anaknya, tetapi Jangan-jangan Allah Roh Kudus ini mengutus anaknya istrinya. yang tunggal. Karena kalau sama kami cuma Roh Kudus itu juga Allah Itu dia Roh Kudus. makanya jangan-jangan roh ini istrinya Bapak. Karena Nggak dikatakan boleh kita bilang karena jangan-jangan nggak nggak ada bahwa tertulis. dia dikandung dari Roh Kudus, itu kan? Berarti Roh Kudus ini punya anak namanya Yesus. Bapak laki-laki, mana tahu Roh Kudus ini roh yang dimaksud di sini perempuan. Ya, anak lahirlah Yesus. Makanya Yesus di surga tidak lagi memanggil Maria ibunya, di dunia pun tidak pernah manggil ibu Yesus itu ke Maria. Karena mungkin Roh Kudus ini ibunya, emaknya. Seperti Zeus. Zeus kan begitu. Benar nggak? Bu Rasmi? Nggak tahu aku siapa Zeus. Tolong jangan kau kait-kaitkan sama Tuhanku ya. Tapi Zeus itu juga anak dewa. Diperingati Ya juga itu kan tanggal anak 25 dewa, Desember. bukan anak Allah. Ya Yesus Theos itu kan anak artinya Allah. dewa, Bu. Theos artinya dewa. Zeus kan bukan Yesus. Zeus itu juga artinya dewa. Zeus kan bukan Yesus. Kan mirip aja pun beda-beda huruf sedikit. Mirip. Kan sembahan Kau orang juga Yunani. tahu Juma tahu kau nggak arti Juma itu dalam bahasa Batak? Juma itu artinya ladang, tahu kau nggak? Bagus itu. Ladang satu hektar sekarang kena itu miliaran pijat-pijat tuh harganya. kau, kena cangkol-cangkol, kena tanamin kau. Harusnya kau yang nanamin ini, jadi kau yang kena tanam, piye toh? Kalau Yesus dalam bahasa Latin apa artinya, Bu? Aduh, jangan kau tanya aku bahasa Latin, aku ngertinya bahasa Indonesia aja. Tadi bahasa Batak dibawanya. Ya Giliran kan bahasa orang Latin Indonesia Yesus kan ada artinya orang apa? Batak. Ya mengerti dong bahasa Batak. Coba Dinda Ardiansa bisa nggak buka kamera? Monitor nggak? Aku lari dulu lah. Lagi birahi orang ini. Udah mulai ke porno. Enggak, orang mau bicara Yesus dalam bahasa Latin artinya apa? Dinda Ardiansa monitor nggak ini? Ladang itu mahal itu, Bu. Ladang itu kan tanah ya kan? Benar gak? Benar, Bu Rasmi? Bu Rasmi! Apa? Sudah makan? Belum, traktirin dong. Cuman rasa.
Bisalah kau kirim koin banyak-banyak sama aku ganti traktiran makan. Iya, tapi stick ada apa sih? Banyak kali itu masalah lagi bersadokah. Padahal kalian diajarkan bersadokah. 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 Malam ini kok lipstiknya warna ungu, Bu. Mau kemana rupanya? Aku nggak pakai lipstik kok, pandean kau bilang warna ungu. Itu mulutnya warna ungu. Oh, habis makan pisang bakar. Kirain pakai lipstik warna ungu. Bu Rasmi. Rasmi. Iya loh. Bu Rasmi ini nggak romantis, dipanggil ya halo, pantasan aja lakinya lari. Oh, ya udahlah, iya Mas. Wah, lu pikir gue apaan? Lu mas. Rasmi. Iyalah ladang, kan cuma itu ladang sih. Iya ladang, udah puas kau. Kurang ajar. Bang Handi, ini Bu Rasmi mau syahadat. Bang Handi, Aisugi, doakan beliau. Pada terkapar kayaknya nih. Dengar Bu Rasmi. Ternyata Bu Rasmi naik ke sini cuma minta koin ya. Enggak, beliau mau bersyahadat. Bu Rasmi, Enggak lah. Enggak, kayak mana aku mau bersyahadat? Aku bilang buka dulu di Al-Quranmu ayat penciptaan, enggak kau buka-buka. Kau Kenapa pandainya emang? buka kolor bini kau. mulai kambuh penyakitnya lagi nih. Bu Rasmi, Iya Juma. lagi apa? Ya. Basal kita belah Juma kau udah aja. Kadang abeng itu Bang Juma lagi apa? Iya. Responnya dia itu loh. Bu Rasmi. Iya. Tadi pagi ndak ke pajak, Bu Rasmi. Kau Bu Rasmi koinmu tak jalankanlah koinmu. Iya. Kasih koin Bu Rasmi biar semangat beliau. Kasih 2 ekor koin. Kasih. Bu Rasmi tadi pagi ke pajak, Bu Rasmi. Enggak. Kenapa? Enggak ada yang temenin dong. Iya. Kutunjak lama-lama dari belakang. Pasiennya. Syukron alumni kiamat. Masya Allah Bu Rasmi. Bilang makasih dulu Bu Rasmi. Namanya alumni kiamat. Bang alumni kiamat. Gitu. Bilang makasih dulu dong. Coba ucapin makasih sama Bang Epik, Bang Irfan juga. Coba Bang alumni makasih gitu Bu Rasmi. Iya, Bang alumni sudah sadako tuh. Ayo. Sadako. Sedokah. Oh, sadoka. Ini bilang sadoka. Oh, sadoka. Iya. Ucapin dulu makasih gitu. Bilang dulu. Gitu. Makasih yo. Berapa emang dikirim? Oh, lumayan tuh buat di sana. Berapa? 500 lebih tadi. Wah, banyak tuh. Makasih yo sadokahnya. Namanya disebut dong. Namanya alumni kiamat gitu. Disebut dong. Makasih ya alumni kiamat, murah rezekinya. Jodohnya udah ada nggak? Biar saya carikan. Doakan saya mu'alaf, bilang gitu. Udah cukup poinnya cukup. Janganlah. Daripada nyembah Tuhan yang mati,
Ya cukup, koinnya Tapi cukup. hidup lagi loh Juma. Tuhan kita Daripada hidup nyembah lagi dan naik Tuhan yang ke pakai ini surga. bagi 3. Mamaknya Nana datang. Dia itu kan mati supaya aku nggak masuk neraka Juma. Enggak, Bu Rasmi, aku masih terngiang-ngiang loh pernyataan Bu Rasmi itu dari tadi. Saya dari tadi nahan diri ketawa loh. Tapi memang ada benernya gitu kan. Iya benar. Tapi nggak gitu juga gitu loh. Ibu mana Apanya? yang tidak bangga anaknya sukses? Kan bertitel kan gitu. Ya, tapi nggak jadi Tuhan juga, keles Bu. Puncak tertinggi kesuksesan jadi Tuhan. Tetapi kan itu kehendak Allah. Itu kan kehendak Allah loh. Nah, berarti bukan kehendak ibunya kalau gitu. Bukanlah Nah, kalau Allah kamu yang nggak jadi Tuhan, berkehendak. jangan pulang ke rumah gitu. Bu Rasmi kan tadi bilang, ya ibu mana yang tidak mau anaknya itu kan sukses. Aku mau tanya dulu, kalian keturunan Abraham nggak sih? Kok malah jadi nanya keturunan? Kami keturunan Abraham, ibu keturunan Paulus. Paulus itu keturunan Abraham juga. Nama bapaknya? Ya si Abraham lah. Parah. Sejak kapan, Bu? Karena kan Allah katakan gini kepada Abraham, aku akan mengadakan perjanjianku kepada Abraham dan keturunannya. Lah Paulus keturunan Abraham, bapaknya ya Abraham lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Bapaknya Abraham. Lah. itu kan janji Allah kepada Abraham itu. Ibu ini ada aja ngarang bebas ya terus. Tuhan kalau mati. bapaknya Abraham, ibunya siapa, Bu Rasmi? Sarah. Karena kan Sarah itu artinya ibu dari segala bangsa-bangsa. Dan bahasa Abraham Rasmi. itu Abraham Bahasa itu Rasmi. artinya bapak dari segala bangsa. Tuannya istrinya Abraham siapa? Tuannya Sarah siapa? Allah sang pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Ya karena Yesus sudah ada di sana sebelum dunia dijadikan. Tuannya Mbak Sarah itu siapa? Istrinya Abraham. Tuannya Bu Rasmi siapa? Tuhan Yesus. Tuannya Sarah siapa? Tuhan Yesus. Wah, amat sih. Kok tuannya Sarah Yesus? Karena kan Yesus bilang, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi tuannya Abraham itu Yesus? Iya. Lebih tua mana Abraham daripada Yesus? Lebih tua Yesus lah. Ya Allah, Karena itu kan ada ayatnya. Aku ada sebelum Abraham ada. Kan ada ayatnya loh. Iya udah. Lebih tua mana Yesus daripada Maria? Ya lebih tua Yesus lah. Ya Allah, Gini loh. Kan gini kan konsepnya tadi. Yesus itu kan anak Allah yang lahir menjadi manusia. Jadi kan sebenarnya kalau dikatakan lebih tua Maria atau Yesus, sebenarnya lebih tua Maria karena kan kok sadar? Yesus. Cuman Yesus ini asalnya dari mana gitu loh. Yesus ini adalah sumbernya dari Allah gitu. Kan Juma tadi bilang keluar dari Allah. Gitu. Bu Rasmi, waktu Yesus bayi lebih tua mana bayi ini daripada Maria? Kalau yang namanya Yesus, karena Yesus itu adalah anak Allah yang jadi manusia, ya lebih tua Maria lah. Yesus kan namanya di dunia, namanya sebagai manusia itu. Namanya sebagai manusia Yesus itu. Nah, berarti sama kan ajaran Zeus. Zeus juga begitu ajarannya. Sama persis. Kau belajar Zeus di mana sih? Kena lagi Bang Juma. Dewa Zeus itu dewanya orang Yunani. Ya kau belajar itu di mana?
Yaitu ajaran yang masuk di dalam kitab ibu itu ajaran Mana mitologi. ada di sini Zeus? Nggak ada. Lah, Yunani itu penguasa pada zaman itu. Nama Tuhannya Zeus. Begitu ada diajarkan dari orang Yahudi bernama Yosua, diganti namanya menjadi Zeus. Jadilah Yesus. Gitu loh, Bukan Bu. gitu, bukan gitu. Pada masa itu Yunani memang menyembah berhala. Orang Israel Tuhan Yesus. Itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu dia yang anak Allah yang lagi jadi manusia. Jadi manusia, waktu manusia dia namanya Yesus. Yesus itu anak Tuhan atau anak Maria? Gimana mengatakannya ya? Gimana ya Yesus menyatakannya? itu kan anak Allah. Ribet dia. Gini loh, dengar dulu. Yesus itu kan anak Allah yang menjadi manusia. Enggak, saya tanya, Yesus itu anak Tuhan atau anak Maria? Anak Tuhan juga, anak Maria juga. Karena kan Yesus itu kan anak Allah yang menjadi manusia. Berarti anak Allah dan anak Maria. Kalau anak Tuhan berarti kalau anak Tuhan berarti Tuhan ini punya bapak. Ya punya lah, kan dikatakan bapaknya. Satu baju tadi itu robek baju yang kau dia berdua. Dan bapaknya di dunia juga ada, Yusuf, suaminya Maria. Jadi anak Tuhan, bapak Tuhan. Ya Bu ya. Iya Bu. Anak Tuhan, bapak juga Tuhan. Kan bapaknya Tuhan. Kan anak Allah itu dia kan Allah keluar dari Allah. Allah itu anak Allah itu keluar dari Allah, berarti dia Allah juga. Kalau yang keluar dari rahim Maria, Yesus Tuhan. Jadi yang dilahirkan Maria Tuhan. Iya. Yang disusui Maria Tuhan, makanya dikatakan Buset. ada ayatnya lo, siapa nih yang lagi ngomong sama aku nih? Berbahagialah susu yang menyusui engkau. Karena apa? Karena yang menyusui Tuhan dia, makanya katakan berbahagialah susu yang menyusui engkau. Karena dia menyusui Tuhan. Yang menciptakan susu siapa? Sudah menyusui Allah. Tuhan. Bukan Yesus. Yesus juga anak Allah itu sudah ada di sorga sebelum dunia dijadikan. Jangan bolak-balik lah, putus sarafku pula kau buat. Putus. Enggak cukup nanti koin si putus sarafku mengobati aku. Jangan putus Bu, kita ini cuma mau meluruskan bukan memutuskan. Lucu juga ini, memutuskan. Bu, di umur berapa itu Yesus jadi Tuhan, Bu? Udahlah gini aja lah dulu aku bilang sama kamu, kalian ini keturunan Abraham gak sih? Kenapa lari ke sana, Bu? Iya, aku mau tanya soalnya kami kan keturunan Abraham. Kalian enggak sih? Keturunan Abraham enggak sih? Yesus juga keturunan Abraham. Iya, makanya aku tanya kalian. Kalian keturunan Abraham enggak sih? Iya, Bu, keturunan semua, Bu. Terus kenapa kalian mengejek-ejek Yesus, kan sama-sama keturunan Abraham? Ibu yang ejek-ejek malah mengatakan dia terkutuk. Kapan aku ejek-ejek tuh, kau yang ngejek-ngejek tuh, kau bilang satu baju sama bapak, kalau satu ke sana satu ke situ, kayak mana kau bilang? Kapan nggak ngejek itu? Tentara Romawi, Bu, yang ejek-ejek dia malah yang tentara Romawi malah gampar dia, Bu. Kau juga ejek.
Tentara Romawi, Bu, yang gampar dia, yang bunuh dia. Mana ada tentara Romawi mengejek dia? Loh, itu yang meludahi dia siapa? Orang Yang mengolok-olok dia siapa? Orang Parisi yang meludahi orang Parisi, orang Saduki. Kurang ajar itu ya, Bu ya. Taurat. Berdosa nggak itu, Bu? Kalau Bu, berdosa nggak itu? Bu, berdosa nggak itu, Bu? Itu yang meludahi, yang mengolok-olok Yesus itu berdosa nggak? Ya berdosa lah, kok ada kau ya? Yang diolok-olok itu, yang diludahi itu. Orang Saduki itu sudah punah loh. Biar tahu kau ya, orang Saduki itu sudah punah. Yang diludahi dan diolok-olok itu, Ibu. Ini aku mau tanya dulu sama kalian. Ini di Alkitab dikatakan orang Parisi. Kalau orang Parisi di zaman sekarang apa ini sebutannya? Tulisannya Paulus, orang Parisi, Bu. Iya, di zaman Paulus orang Parisi. Di zaman sekarang ini sebutan orang Parisi itu apa? Orang Filistin kah atau orang Prancis kah? Ibu Rasmi yang orang Parisi, Bu. Hah? Ibu Rasmi karena percaya tulisannya Paulus. Paulus itu waktu dia orang Parisi, waktu jahat dia, tetapi Allah memilih dia menjadi rasulnya. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak tulisannya orang Parisi itu, Bu? Karena kan setelah dia dipilih Allah, dia bukan orang Parisi lagi, kan dikatakan di situ kok bisa berubah? Aku orang Israel, aku orang Yunani katanya. Enggak ada Paulus lagi itu dibilang jadi orang Parisi. Paulus itu orang Yunani atau orang Parisi? Orang Israel dan orang Yunani dibilangnya loh. Oh, dua kewarganegaraan. Dia waktu jahatnya dia orang Parisi, sesudah baik dia udah orang Israel. Oh, jadi ibu percaya itu? Percayalah, karena sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi ibu percaya tulisannya? Percaya dong. Berarti ibu percaya tulisannya kalau Yesus terkutuk? Ya kan dia terkutuk menggantikan umat manusia. Iya, jadi ibu percaya Yesus terkutuk? Menggantikan umat manusia loh. Ibu percaya nggak Yesus terkutuk? Ya percayalah, kan udah dikatakan menggantikan umat manusia yang terkutuk. Yesus menggantikannya. Siapa yang mengutuk Yesus? Untuk Yesus, tolong pahami ya. Yesus itu mati terkutuk di kayu salib, bukan ada yang mengutuknya. Mati terkutuk menggantikan umat manusia supaya umat manusia itu tidak terkutuk. Karena apa? Karena Allah itu sangat menyayangi umat manusia itu, makanya digantikannya dengan anaknya karena memang dia mampu mematikan dan menghidupkan anaknya. Ada ayatnya itu. Yang mematikan Yesus terkutuk siapa? Bu, yang mematikan Yesus di tiang salib siapa? Bu Rasmi. Bu Rasmi. Beras. Pusing dia. Beras. Bukan pusing, pening aku. Pusing sama semua. Mau putus urat sarafku kau taruh. Pusing sama pening sama. Mau putus urat sarafnya katanya. Aduh. Jadi daripada putus urat sarafku bagus aku diam dulu gitu loh. Oh ya, mikir-mikir dulu ya. Aku lagi yang bertanya, Beras. Bukan mikir-mikir dulu, Tuhan itu diam maha dulu besar biar gak, putus Beras? saraf. Karena tingkahmu gitu loh. Bu Ras. Tingkahmu memutuskan sarafku. Bu Ras, Tuhan itu maha besar. Maha besar lah. Yesus disunat pada hari ke-8, Bu ya. Ya. Apanya yang disunat? Dipotong. Aku tanya serius ini.
Aku nggak tahu loh, Juma apa yang disunat. Harusnya kau yang tahu, kan kau disunat. Loh, aku tanya, tadi kan Tuhan Maha Besar. Gunting apa yang dipakai motong yang maha besarnya itu? Kok ketawa? Aku nggak pernah nengok orang bersunat loh. Jadi di Alkitab ini dikatakan disunat. Udah disunat aja, nggak ada dibuat di situ. Iya, Yang tapi mana kan disunat Ibu nggak mengatakan ada. Tuhan Maha Besar. Gunting apa yang dipakai pula kalau besarnya maha besar kayak gitu dipotong? Bu Ras? Kekuasaannya yang maha besar, Juma, bukan totongnya yang maha besar. Berarti, aduh, Allahu Akbar. Bagaimana caranya ini? Masa lain lagi ceritanya? Katanya semua tubuhnya maha besar, tubuhnya Tuhan katanya. Ah, itu mamanya Nana datang. Mbak De. Masya Allah. Gimana dong? Berasmi. Tuhan Maha Besar. Lalu? Beras? Urat-uratnya itu besarnya seperti apa berasmi? Uratnya. Kalau saya kan uratku kayak lombok biji. Pak Bom yang kayak lombok biji. Kalau Ya, aku saya nggak tahu uratnya kayak menaulah lombok. kalau soal itu loh. Aku nggak Kalau tahu saya menaulah soal uratnya itu. Kalau kayak katanya lombok, Bu. disunat, udah sunat aja. Tapi lombok botol. Nah, Aku kalau nggak Tuhannya ngerti Ibu soal gimana? sunat menyunat, karena kan umat Kristen nggak disunat, jadi nggak pernah aku tengok yang disunat. Anakku pun nggak ada disunat, jadi aku nggak tahu Tuhannya loh. Ibu katanya maha besar. Nah, dia punya itu kan. Gimana besarnya itu Tuhan kalau dia punya begitu, Bu? Itu dia, cuma nggak ada ayatnya sebagaimana besarnya, jadi nggak bisa ku jawab itu. Kalau bijinya besar juga. Yang nggak ada juga ditulis. itu kan kau mengejek-ngejek Tuhan kau itu juga. Ibu yang mengejek Tuhan seperti manusia, makanya muncul pertanyaan itu. Ya kan dia lahir sebagai manusia, setelah itu naik lagi menjadi Tuhan Allah, Juma. Cuman Nah, berapa tahun lah dia di dunia ini? Cuman 35 tahunnya. Nah, sekarang benar nggak kalau Kristen itu akan menjadi mempelai wanitanya? Itu kan memakai apa katanya di situ? Memakai kain lenan. Kain lenan kan artinya di situ perbuatan kudus. Iya, katanya Kristen ini akan menjadi mempelai wanita. Iya, mempelai wanita, tapi bukan berarti dengan perkawinan manusia. Perkawinan loh. Nah, Ibu bisa nggak Iya, bayangkan perkawinan, kalau tapi perkawinan karena manusia Ibu itu bisa naik nggak ke bayangkan surga kalau dan nanti menjadi ini, kalau Bom nanti jadi istri mempelai wanitanya Yesus? Bagaimana nasibnya Bom jadi mempelai wanita? Artinya bukan seperti itu. Tuhannya tadi maha besar, Artinya bukan datang seperti Bom itu. jadi mempelai wanitanya, gimana itu? Bisa gak Ibu bayangkan Pak Bom dihias pakaian pengantin perempuan, berbulu betisnya, ada kumisnya, lengannya berbulu, baru dia pakai pakaian gaun pengantin wanita. Bisa gak Ibu bayangkan? Nah, enggak, bajunya kan di atas pusat, kelihatan pusatnya, tapi masalahnya berbulu. Baru dia pakai hak tinggi. Gimana itu, Bu? Beras? Artinya yang perkawinan mempelai itu bukan kayak gitu. Pakai wig ungu lagi. Iya, pakai wig ungu. Punya bininya pula. Dan gini, dan itu loh, itu nanti kan setelah kiamatnya itu, setelah manusia itu hidup kekal naik ke surga. Jadi aku pun kurang paham masih itu. Iya, tapi coba Ibu bayangkan Pak Bom pakai pakaian gaun pengantin wanita. Gimana bentukannya itu, Bu? Bu? Bu, coba bayangkan Pak Bom pakai gaun pengantin perempuan. Cantik gak Kala nanti duluan jadinya? membayangkannya, baru aku. Ibu lah dulu.
kan itu sama-sama ibu jadi mempelai wanita, tapi ibu wajar Udah gini lah. aja lah, aku Tapi kalau Bom Bom membayangkan jadi kau mempelai aja wanita, lah biar lebih cepat. kalau Bom Bom jadi mempelai wanita itu gimana? Aku membayangkan kau aja lah yang menjadi mempelai wanitanya. Mana ada di ajaranku begitu? Kristen kan yang jadi mempelai wanitanya Yesus. Nah coba kalau suami ibu jadi mempelai wanita kira-kira gimana? Ibu cemburu nggak Kan lihat udah suami ibu? Kan udah kukatakan artiannya bukan seperti itu. Kalau suami ibu jadi mempelai wanitanya Yesus cemburu nggak ibu? Ya ampun, karena artinya bukan perkawinan antara perempuan dan laki-laki ya nggak masalah dong. Oh Karena jadi kan gini, jadi Dok. suaminya jadi perempuan, suaminya ibu jadi perempuannya Yesus gitu. Kalau orang hidup setelah mati itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, hidup Ya seperti buktinya malaikat orang di Kristen jadi surga. mempelai wanita. Itu Yesus mempelai pria. mana ada Benar kayak nggak, gitu Bu? ayatnya? Buka dulu ayatnya, buka dulu. Ada loh, Matius 9 coba Anda mana? baca. Matius 9 coba Ibu Di baca. mana? Matius Di mana? 9. Matius 9. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersuka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu akan diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Kristen ini akan menjadi mempelai wanita. Matius 9 ayat 14 ya. Ya. Mana? Ayat berapa? Apa? Matius 9 ayat berapa? Kenapa Matius 9? Tadi kau suruh buka Matius. Siapa yang suruh? Ibu ini nuduh-nuduh sembarang-sembarang. Siapa yang suruh, Bu? Bu? Yang kau bilang tadi Matius berapa? Nggak ada aku bilang apa-apa. Ih, Apa sih? bohong kau. Loh, saya nggak ngomong apa-apa kok. Gimana sih? Ibu jadi mempelainya, betul? Bu Ras? Ini ayat 15 ya. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, lanjut ke Wahyu 21 nomor 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat dan memegang ketujuh cawan dan penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu lalu berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, mempelai perempuannya itu kalian. Ini beda yang di Matius, beda yang di Wahyu itu, beda ya ceritanya. Ini yang di Matius ini kan hal berpuasa. Iya, Bukan di dunia perkawinan saja, ini. di dunia saja pengikutnya disebut mempelai laki-laki perempuan. Nah, di Wahyu di surga nanti, lalu ia berkata kepada aku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katakanlah lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Tuhan. Nah, di data nomor 6 sampai nomor 7, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desok air bah, seperti deru yang hebat. Katanya di situ, haleluya, karena Tuhan Elohim kita, toh, yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kalianlah itu, Pak Bom Bom jadi mempelai wanitanya. Bayangkanlah itu Pak Bom Bom pakai kipas-kipas, pakai gaun pengantin. Alisnya panjang, 2-3 senti lah alisnya. Bulu Lipstiknya betis? tebal. Bulu betisnya yang jadi masalah. Gimana itu, Bu? Kalau kumisnya kan bisa. Boleh izin ngebayangin itu
bajunya kira-kira robek nggak ya kena perutnya itu? Nah itu dia makanya. Bu Rasmi nih yang tahu. Gimana itu beras? Pusing kepalanya Bu Rasmi. Yang aku bahas yang Matius 9 ayat 15 tadi aja ya. Aku enggak pernah bawa itu, Bu. Wahyu. Aku kalau masalah wahyu kau tanya aku belum paham loh karena itu belum terjadi. Itu nanti kan setelah kiamat itu. Iya, tapi di situ setelah kiamat Pak Bom jadi mempelai wanita. Bagaimana itu? Karena belum terjadi itu, belum bisa kita pastikan seperti apa Iya, gitu tapi loh, coba Jo. Ibu bayangkan Pak Bom menggunakan gaun pengantin wanita gimana nampaknya? Langsung masuk ICU dia. Kayaknya lebih enak membayangkan kau. Pak Bongo langsung masuk ICU. Allahu Akbar. Masa jadi saya yang dibayangkan. Emang saya mempelai Udahlah, wanita. ada tengah malam ini loh. Mulai birahi nih dia ini, mau tidur. Ibu dikompres nanti es batu Bu biar nggak terlalu pening ya. Ini loh Jom, ini kan puasa. Jadi yang kau bahas tadi Matius 9 ayat 15 tadi kan hal berpuasa. Jadi gini, kan di sini dikatakan ya kan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Jadi aku tanya nih kalian kan lagi puasa. Jadi kalau selagi ada istri kalian di samping kalian, apakah kalian dapat berpuasa? Itu artinya ini. Jawab dulu, bisa nggak? Bisa Bu, dijawab berpuasa. Kenapa Ibu menangis? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Yang tidak bisa itu kalau mempelai wanitanya Bom. Nah, nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu artinya ini. Coba ya. Ibu bayangkan Bu Rasmi, pengantin malam pertama masuk ke dalam kamar, mempelai wanitanya Bom. Coba kunci. Lalu kunci dari dalam. Begitu Ibu balik, orang balik lihat dibalikin wajahnya. Dari belakang ya mantap lah ya kan. Begitu dibalik, ternyata kumis. Enggak, iya Jum, tapi di tangannya banyak duit, jadi aku nengok duitnya. Aduh Pak Bom pakai gaun pengantin perempuan. Aduh, sudah begitu dia bisikin suaminya di pelaminan, dibisikin suaminya, Mas, aku datang bulan. Pak Bom bisiki suaminya begitu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang dandanin Pak Bom itu istrinya sendiri kan buka salon. Iya, bagaimana itu Bu Rasmi? Di surga kok Pak Bom menjadi mempelai wanita, Bu? Bu Ras? Pusing dia. Itu si Awat dari tadi minta naik apa Bang? Oh, salam kenal ya Bang dari Manado. Perempuan ya maaf. Salam kenal juga. Kenal. Saya mau tanya Bang Juma. Ya. Kecil banget suaranya Bu, dikit. Saya mau tanya, kalau sholat tahajud itu, apakah kita kerjakan selesai kita sholat dari tidur? Harus kita... Gak kedengeran Bu, kecil. Ya Allah. Tidur dulu, tidur meskipun sebentar. Yang penting lelap. Iya, hanya itu yang saya mau tanya. Iya, gitu Mbak. Mbak Akhwat pernah dengar kalau orang Kristen di surga mereka semuanya laki perempuan jadi mempelai wanita? Enggak. Suaminya Bu Rasmi nanti di surga jadi mempelai wanita juga. Makanya Bu Rasmi ini sarapnya mau putus. Kayak mana itu nanti suamiku di surga mempelai wanita? Aku kayak mana? Masa suamiku jadi perempuan, jadi mempelai wanita? Bu Rasmi pusing dia. Oh, oke Pak Ustadz, aku ada pertanyaan nih. Wis,
Panggil Pak Ustadz. Sembuh dia. Bagus syaratnya ini. Bagus syaratnya. Panggil Pak Ustadz dia. Tadi dipanggilnya mau Ladang. tanya. Aku mau bertanya. Ladang atau Ustadz? Pak Ustadz aja biar senang hatinya. Tadi kamu bilangin bego. Itu kan kau lagi gitu Oh. Iya tahu. Iya tahu. Iya tahu. Apa pertanyaannya Bu Aku mau Rasmi? tanya. Ya. Ini mau kejang-kejang lagi kita ini. Kenapa bisa? Aku mau tanya. Ya. Ada nih aku dengar katanya kalau Iya. katanya laki-laki akan diberikan bidadari 100 bidadari gitu. Wish. Mantap. Betulkah itu? Itu yang mau saya tanya. Ya, Ustadznya siapa ini? Ustadz Sandi. Ustadz Juma lah yang saya tanya, kan lebih tersohor. Oh, baguslah. Kalau di hadisnya 72. 72 bidadari. Iya. Bidadari. Bidadari. Iya. Kalau di Bible 100. Ada aku baca tuh di postingan TikTok. Ada Ustadz ceramah nih. Katanya kalau di surga kita akan mendapat bidadari perawan. Pecah perawan balik perawan gitu, betulkah itu? Betul. Hah? Perempuan di surga itu perawan terus, Bu. Lah, nggak sia-sia kerjaanmu dong. Nah, itu di surganya Islam. Perempuan gini, ya Pak Ustadz perempuan. yang mau saya tanyakan. Perawan terus di surganya Kristen, laki-laki perawan dah. Pak Bom di sana perawan terus juga dia. 1 bulan tuh dengar dulu. 1 bulan 30 hari ya kan? Iya. Bidadari 72. Berarti ada dong nggak kebagian dalam 1 bulan. Oh enggak, bukan begitu. Jadi kayak mana? Itu bidadari itu sebagai pelayan, Bu. Misalnya kita pingin makan ini, mereka yang melayani kita di sana. Kita punya istri Ya, tapi kan ada dikatakan pecah perawan, balik perawan berarti main dong. Oh, kalau itu ya pasti dong. Di surga pasti main. Nah, Bang Zuma. Terus kalau ibu punya senjata, ibu punya senjata nanti di surganya mau ngapain? Pensiun. Gini loh, yang mau saya tanya gini, dengar. Pecah perawan, balik perawan. Berarti kan situ abang Pak Ustadz kerja ini malam nih pecah perawan. Balik lagi perawan dia. Iya dong. Terus perawannya tinggali dulu, lanjut lagi bidadari lain gitu. Oh enggak begitu. Jadi, orang yang masuk surga itu orang yang suci, orang suci itu pemikirannya enggak lari ke sana melulu. Itu hanya kebutuhan dari diantara jutaan kebutuhan lain. Seperti mereka butuh kemudian duduk bercerita bersama dengan keluarganya, menikmati panorama surga. Itu hanya sama hidup di dunia sama. Cuman di surga itu tak ada lagi malam, tak ada lagi terik. Semua yang ada hanya keindahan, kebahagiaan yang tak bisa dibayangkan oleh pemikiran kita. Itu surga. Jadi kehidupan dunia, karena Tuhan itu maha tahu bahwa manusia hasratnya itu yang diinginkan ini, maka Tuhan sediakan itu. Perempuan itu hasratnya, kesukaannya ini, maka disediakan untuk perempuan di surga sesuai dengan hasrat keinginannya dia. Yang jadi masalah itu di surganya justru laki-laki jadi mempelai wanita, itu yang bahaya. Mana itu? Ibu Rasmi juga masuk ke surga alatnya pensiun. Kasih aja lem teko ibu, daripada terbuka dada fungsinya. Enggak kan kalau kami ini bentar Bu Rasmi, saya mau tanya sama guruku bentar. Kalau di
dunia ini Kristen jumlahnya banyak. Surga Kristen tuh Tuhannya berapa sibuk ya Bang Zuma? Nah itu dia. Makanya. Berapa itu? Ayo loh, gimana itu Tuhannya sibuk banget itu? Gimana itu Bu? Ya kan Tuhan Maha Kuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan langit. Iya kalau Tuhan, ini masalahnya Yesus. Dia manusia. Ya Yesus itulah Tuhan. Waktu di dunianya dia manusia, udah naik ke surga. Berarti sampai di surga dia maha besar berarti. Tuhan Allah dia udah sampai di surga. Jadi maha besar. Mana ada dikatakan ayatnya Yesus di surga, kan nggak ada. Iya, maksudku Yesus Tuhan kalau dia di jadi surga. Tuhan, di sana berarti dia maha besar. Iya. Bagaimana lah itu yang dipotong pada hari ke-8? Membesar juga. Yang maha besar kan kekuasaannya. Oh, jadi dia kecil aja gitu. Ya normal aja. Bom bisa 16 jari tadi tuh. Berarti nanti Tuhannya Bu Darni itu lari keliling-keliling di tengah-tengah manusianya Kristen gitu. Jalan-jalan, minum kopi, bareng, tepuk tangan, bernyanyi bersama gitu ya Bu ya? Lah terus bersukacita, yang ada sukacita aja, yang misalnya ada kalau sukacita misalnya orang Kristen di surga mau main bola kurang pemain satu, berarti Tuhannya bisa ikut biar kasih cukup gitu. Jadi kesebelasan. Ya kan orang Kristen yang naik ke surga kan banyak juga sih, nggak mungkin kurang belasan. Iya misalnya kalau kan maksudnya Tuhan. Jadi di sana bergaul dengan Tuhan lagi happy-happy, mandi-mandi, renang-renang. Tuhannya juga ikut-ikutan mau renang biar akrab gitu, betul? Gini loh Jom, kan waktu Yesus memberitakan Injil di dunia, makanya dikatakannya sembahlah Tuhan Allahmu di surga. Ya, itu Karena itu artinya karena dia di situ masih manusia, makanya nggak dikatakannya aku, sembahlah aku, dia nggak katakan itu, karena dia di dunia itu manusia. Itu ilmunya dari mana? Yesus yang bisikkan. Memang seperti itu. Ibu tahu dari mana? Kan itu yang selalu kalian bahas. Mana ada Yesus mengaku Tuhan? Dia katakan makanya sembahlah saya Tuhan tanya, Allah di surga. Kan Karena Yesus tidak pernah mengaku itu, Bu. Dari mana Ibu tahu? Yang kalian kan aku tahunya dari kalian, yang kalian permasalahkan kan selalu gini. Kenapa dia tidak katakan sembahlah aku? Kalau dia memang jawabannya, Tuhan, kenapa tidak dikatakannya sembahlah aku? Itu yang selalu kalian bahas kan? Jawabannya Yesus apa? Karena jawabannya di situ Yesus itu di dunia masih manusia. Malu-malu mengaku Tuhan. Makanya nggak dikatakannya sembahlah aku, karena dia di situ masih manusia. Makanya dikatakannya sembahlah Tuhan Allahmu di surga. Karena setelah dia naik ke surga menjadi Tuhan Allah dan dia disembah di surga, bukan dia disembah sebagai manusia, tetapi disembah sebagai Tuhan Allah gitu loh. Berarti waktu dia di bumi, Tuhan Theos itu di surga itu nggak ada kan, kosong kan? Ada Allah Bapa. Tapi di bumi dia. Atau beda lagi? Ada juga Allah Bapa di surga. Berarti dua. Allah, kalau Katolik bilang Allah Tritunggal. Allah iya, kalau Tri berarti tiga. Tiga berarti Bu. Tiga ya? Iya, karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Putra berarti itu Tuhan ya Ibu Yesus. tiga. Bukan Tuhan loh Pak Ustadz, tapi Allah. Ya Allah itu apa? Allah, yaitu Allah. Ya Allah itu Tuhan apa? Allah. Tuhan Allah itu baru Yesus. Iya berarti kan tiga kan? Gini loh, kan
gini loh, nggak usah gitu apa namanya menekan, itu namanya menekan. Kalian aja nggak kenal sama sekali dengan Allah kalian. Bagaimana kalian menjabarkan Allah kalian? Dan kami aja sudah mendapat gambaran tentang Allah kami yang dikatakan oleh Yesus. Jika engkau sudah mengenal aku, berarti engkau sudah mengenal Allah, gitu loh. Kan ada gambarannya. Nah, berarti ibu mengenal Yesus. Yang ibu tahu Yesus itu manusia kan? Di dunia, tetapi naiknya ke surga Berarti Tuhan yang di Allah. surga itu juga berarti manusia kan mengenal Yesus. Tidak. Loh, nanti kalau ke surga ibu mengenal Yesus sebagai apa di sana? Tuhan Allah. Di surga dia Tuhan Allah kan ibu belum kenal. Yang ibu kenal kan Tuhan Yesus yang manusia ini. Berarti di surga nanti Yesus itu manusia. Makanya dikatakan ya, jika engkau sudah mengenal aku, berarti engkau sudah mengenal Bapa. Nah, itu dia aku bilang. Berarti Yesus itu adalah manusia. Berarti yang Anda sebut Allah itu juga berarti manusia. Ya bukan, kan Artinya Allah, anak Allah itu lahir menjadi manusia, ya kan? iya, itu yang ibu kenal. Katanya kalau ingin mengenal Tuhan Alai, maka kenallah juga Yesus sebagai manusia. Maka di surga sama. Berarti di surga juga manusia. Itu makanya aku bilang, nanti ibu di surga duduk bercengkrama sama Yesus. Main petak umpet sama dia, main gaplek sama Yesus. Kan sama-sama manusia. Dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti Yesus dalam keadaannya sebenarnya nanti, ya manusia. Berarti nanti kalian itu akan bercengkrama sama Yesus, bermain-main sama Yesus, tertawa sama Yesus, menari-nari sama Yesus, minum kopi sama Yesus, masak-masak sama Yesus, bikin kue beroncong sama Yesus, begitu. Betul? Iya, betul. Nah, jadi kalau Bu Rasmi nanti di sana lagi cari kutu, Yesus juga ikut-ikutan cari kutu sama ibu. Betul? Benar nggak, Bu? Karena kan di Filipi 2 dikatakan. Filipi 2. Filipi 2 nomor 6. Bukan nomor 6. Nomor 7. Ini Filipi 2. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berarti gimana itu? Tuhan di atas Tuhan, Tuhan di bawahnya Tuhan. Ada Tuhan yang mulia di atas, ada Tuhan di bawah. Kan gitu jadinya. Karena masih ada Allah Bapa, masih ada Yesus, ada Allah Bapa. Berarti ada 3. Bagus dong, nanti bisa main gaple. Tinggal Bu Rasmi, cukuplah 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya kan Bu Rasmi? Bisa main gaple berarti. Bapak duduk sebelah kiri. Nah, di depannya ada Yesus. Sebelah kanan burung merpati. Ya kan, kenapa kalian tidak mau? Gini loh Pak Ustadz, kalian kan mengaku juga keturunan Abraham, ya kan? Mengaku juga anak Abraham, ya kan? Gimana pula itu? Ya enggak? Iya, tapi kan Abraham tidak main gaplek dengan enggak. Tuhannya, karena Tuhannya Abraham cuma 1. Beda sama ibu, Tuhannya 3, berarti bisa main gaplek, main cuki-cuki, apa ceki-ceki apa itu? Main remis.
betul. Tetapi kan Allahnya Abraham itu yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, tapi kami tidak menganggapnya Tuhan, Ibu Tuhan. Jadi kalau mereka ini tiga-tiganya Tuhan, inilah yang saya katakan mereka akan menggaplek nanti yang Iya, jadi masa. Tetapi kan Allahnya Abraham itu mengatakan kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, dengarkanlah dia. Terus kenapa ibu nggak mendengarkan dia? Ya aku dengar. Lah, dia mengatakan sembahlah. Sama siapa? Karena kan di sini di Galatia dikatakan Galatia 3:13. Nah sekarang jadi masalah Bu Rasmi, kalau Tuhan senior maunya A, Tuhan anak maunya B, berkelahi nanti dia. Kan nggak mungkin berkelahi, karena kan udah dikatakan ya inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kan nggak mungkin berkelahi, dia yang nyuruh. Tapi kan ada dua kehendak. Lah tapi kan dia yang nyuruh loh. Iya, tapi kan ada dua kehendak. Kehendaknya Bapak beda, kehendaknya Yesus beda. Kalau misalnya Bu Rasmi, Yesus berkehendak Bu Rasmi dirubah menjadi laki-laki. Bapak tidak mau, tetap aja Bu Rasmi jadi perempuan. Nah, manalah yang terjadi nanti ya, mana lebih kuat? Terus gini loh, ini buka dulu di Galatia 2 ayat 16. Itu judulnya di situ. Yang Kayak film Bu aja di judulnya. Coba Saudara Dalbo, ini Ibu Bu Rasmi dari tadi cari, disapa dulu. Bang Dalbo. Tadi Bu Rasmi masuk di sini, marah-marah cari. Nanti si Dalbo ngajak aku belajar fisika itu lagi. Tapi Ibu dari tadi cari. Bu Rasmi sebenarnya ini, Bu Rasmi, sebenarnya Bu Rasmi Tuhannya ada berapa sih? 7. Nah, bohong lagi kan? Bilang 1. Tadi 3. Pas sampai yang 3, Allah Tritunggal, Tuhan yang Esa. Allah yang 3 katanya. Siapa? Ayo, Bang Dalbo, silakan Bang Dalbo. Gombal dia Bu Dalbo. Dia mau mualaf ini katanya. Yang penting ada calon suaminya. Gombal dia. Janganlah, siapa mainan kita? Ayo. Baca dulu itu Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mati meja. Ya? Mati meja, bunuh diri lagi nih. Udah? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Jadi bunuh diri dia. Benar, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami. Jadi nggak boleh lagi pakai hukum Taurat ya, benar, Bu Rasmi? Karena gini kan tidak dibenarkan kalaupun dia melakukan hukum Taurat. Karena apa yang dilakukan hukum Taurat? Ku tanya dulu. Apa gitu loh? Ibu. Ya itulah dibenarkan itu. Katanya tidak dibenarkan. Mana ada mencintai ayah dan ibu di kitab Taurat yang ada selingkuh sama menantu sama mertua. Itu 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat toh? Iya, tapi di kitab Taurat tidak ada yang melakukan itu, membangkang semua. Yang melakukan itu pun Abraham. Kayaknya udah putus duluan ini. Ya Abraham pun dia kan istrinya Piro gitu ya. Kayaknya Bu Rasmi ini masih mau boloy. Ini mau bunuh diri Bu kalau baca ayat itu Bu, dirimu Bu.
Baru bacalah kelanjutannya ayat 19-nya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Jadi yang bunuh Yesus hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat lah, Farisi, orang Saduki. Berarti Paulus. Bukan Paulus. Paulus orang mana? Paulus orang Farisi ya, Pak. Iya, diakui. Diakui. Saulus dia di situ. Saulus sama Paulus beda ya? Saulus dia waktu jahat, Paulus dia sesudah bertobat. Orangnya sama? Ya, sama. Sama. Orang Farisi dia? Iya, tetapi sesudah namanya Paulus dia bilang dia orang Israel. Saulus itu orang Parigi, Paulus orang Farisi. Parigi Mautong. Ibu Rasmi sehat? Sehat. Kayaknya panas deh kepalanya. Kapan kamu pegang? Coba pegang Bu, panas kayaknya ada yang putus deh. Kan itu yang tertulis di ayat loh. Jadi gini loh. Kan Ibu Rasmi tahu nggak caranya keluar komal? Lo ketawa? Tahu. Coba praktekin Bu. Ya aku keluar ya. Lo praktekin aja dulu, jangan keluar. Apanya dipraktekin? Cara keluarnya. Tekan tanda panah. Coba. Konfirmasi. Tekan konfirmasi nih ya. Oke. Dipraktekin. Lari beneran ya. Bingung loh. Dek lagi. Dia dadaan coba nganti. Bahan deh. Ada dia. Kores aja deh, kores. Dari tadi mau makan sahur di sini. Udah. Kores. Waduh, Firman menjadi kores. Mana tadi Bu Rasmi? Aku turun dulu, naikin lagi dia coba. Bahkan jahil ke orang Kristen jahat. Udah nggak ada, udah kembali ke jalan yang benar dia. Mana disuruh praktekin bener dia. Iya. Suara aku kecil ya Bandal? Besar. Menggelegar. Ada tuh, coba samperin nih. Pace, selamat pagi Pace. Pace. Itu ya sama kali 5 menre. Pace, selamat pagi Pace. Sahur Pace. Turun dia. Halo, selamat pagi Bang Juma. Pagi. Saya mau bertanya dong, boleh tidak? Kristen apa? Saya Islam, cuma gini Bang, kemarin kan saya tuh bermimpi. Terus bermimpi itu
yaitu yang datanya itu Tuhan Yesus itu. Gimana ini Bang Handi? Anda Muslim nih? Muslim, saya Islam. Masa bilang Tuhan Yesus? Nggak tahu saya juga kayak bingung gitu. Terus itu bentuknya maksudnya kayak ya Tuhan, terus dia tuh nggak ini sih, cuma nggak ngomong, cuma dia cuma melihat ke saya gitu. Nah saya kan bengong gitu, nah kok kayak Tuhan Yesus gitu kan. Itu gimana ya? Banyak istighfar Bang. Mungkin Anda terlalu banyak hayalan tentang bom-bom. Yang itu mirip kayak yang dilukis. Iya. Ini bilang Muslim itu ya sama yang difoto kayak Tuhan gitu loh. Itu yang membuat saya Herman. Coba pasiennya Bang Dalbo. Keluhannya apa Pak? Temu Yesus Pak semalam Pak. Oh, rambutnya bagaimana? Panjang? Gondrong. Rambutnya gondrong. Gondrong. Udah cukup Bang ya, janganlah begitu ya. Iya. Mimpi itu tergantung kita menyikapi. Yang jelas kalau Anda seorang Muslim, kalau ada datang di mimpi Anda mengaku Tuhan, Anda percaya. Nggak mungkin dong percaya. Nggak percaya, cuma kayak kok bisa gitu, aneh banget gitu mimpinya, baru maksudnya kayak baru gitu kayak gini. Saudara, menurut saudara di dunia ini yang Tuhan itu siapa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa tadi mengatakan Tuhan Yesus? Iya, karena emang di apa sih, di mimpi saya tuh kayak ya itu kayak kayak Tuhan. Iya, kayak dalam bentukan Yesus. Emang ada Tuhan bentukan manusia di Islam? Nggak ada sih. Terus kenapa tadi begitu masuk saya mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus? Maksudnya apa tuh? Ya makanya saya bertanya gitu, kok kenapa kok bisa gitu. Karena kalau iya, kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus, padahal sebagai Muslim Tuhan itu kan cuman Allah. Iya, tahu. Yakin enggak nih Muslim? Yakin dong. Yakin. Iya. Serius itu? Iyalah, serius. Orang mana rupanya? Kalau saya orang Sunda. Oh iya, Sunda berarti mayoritas Muslim. Jangan biasakan sebut Tuhan Yesus ya. Terus bilangnya apa? Yesus. Kan mencurigakan. Dites dulu Bang Juma. Kan mencurigakan saudaraku ini. Orang yang familiar dengan penyebutan Tuhan dilanjutkan dengan kata Yesus itu cuman Kristen. Kalau kalau seorang Islam mimpi. Iya. Dia akan mengatakan begini, semalam saya mimpi bertemu dengan Yesus loh. Mau dia 4 kali, 5 kali dia mimpikan oknum tersebut, dia tidak akan pernah mengikutkan kata Tuhan. Karena kenapa? Umat Islam itu dari dalam hatinya, sejak dia kecil, bahkan dari lahir, itu sudah terpatrit sebagai habit, kebiasaan menyebut Tuhan itu hanya Allah. Kami aja nih, yang sudah puluhan tahun, menyebut Yesus, jarang di antara kami itu yang kemudian mengatakan Tuhan Yesus, kecuali kami berbicara membaca dalil atau menyampaikan dalil kepada orang Kristen. Nah, saudara saya kok tiba-tiba, saya tadi malam mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini menurut saya itu bahasa-bahasa tabu seorang Muslim mengucapkan kata-kata seperti itu. Oh, berarti tidak boleh ya Bang? Kan Tuhan kita siapa tadi maksudnya? Allah. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti musyrik. Bukan lagi, murtad bisa. Tuh. Murtad. Anda kan mengatakan tuh, semalam saya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau Anda mengatakan, semalam saya mimpi ketemu Presiden Jokowi. Berarti Jokowi presiden kan? Mimpi ketemu Tuhan Yesus, berarti Yesus ini menurut saudara adalah Tuhan. Ya, terlepas dari itu ya, saya katakan mungkin karena saudara saya ini awam dari segi itu, tak apa. Tapi boleh dong saya curiga.
sangat diperbolehkan, Bang. Ya kan? Atau saudara saya ini mungkin mau belajar Islam, tapi memang bukan Islam, mau Islam belajar dong, Bang. Islam ya. Atau Iya. memang ada cita-cita untuk murtad atau gimana? Enggak lah. Tidak. Ada bisa yakinkan kami kalau saudara saya ini Muslim? Bisa. Usia berapa sih? Sekarang 24. Berarti sudah bagus Islamnya ini. Apa yang bisa saudara saya buktikan bahwa saudara saya ini Muslim? Paling syahadat mungkin. Syahadat, kalau burung beo saya di rumah juga bisa. Saking seringnya mendengarkan syahadat. Bacaan Al-Quran. Boleh sedikit? Ya silakan Bang Samudra. Maaf ya Dek. Setelah dalam sholat mayit, setelah takbir keempat, apa yang dibaca, Bang? Yang keempat. Tapi saya jujur sih jarang jarang nyolatin mayat. Ya, yang lainnya. Coba di yang lain. Surat apa ya? Bacaan doa kunut. Isra aja lah, Isra. Kunut bisa, cuma nggak semua. Maksudnya gini. Bacaan doa kunut. Kunut. Tapi kalau salah, maaf ya. Allahumma dini piman hadait wa afini piman afait wa tawalani piman tawalait wa barik li piman atoit wa kini bi rahmatika syarra ma qadait. Benar kan? Bola masalah masih ada faina. Faina katakdi walayuk doa lait fainahu layat silu layajilu mawalait tabarakata wa ta'ala Rabana Robana saya walait saya nggak tahu sih kunut. Rabana wa talait udah paham dia, nggak apa-apa. Iya, soalnya gini, kalau sholat subuh juga paling jarang sih pakai kunut. Tapi lumayan lah, lulus dia. Kalau di dalam Bibelnya orang Kristen, Yesus itu melarang percaya kalau ada yang mengaku bertemu Yesus. Jadi misalnya dalam Matius 24 nomor 26, apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau Yesus ada di bilik, jangan kamu percaya. Apalagi dalam mimpi. Ya makanya Bang gini Bang, soalnya kan teman saya juga di pekerjaan ini kan ada apa sih, orang Kristen juga, Protestan dia. Nah saya tanyalah sama dia gitu. Nah terus jawabannya ya kayak gitu. Jawabannya tuh. Oh, ke bawah-bawah dia. Untung saja kalau kamu tidak ketemu dengan misionaris. Kalau ketemu misionaris itu kamu dibimbing sampai murtad kalau sudah mimpi kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, padahal Yesus sendiri mengatakan tak akan pernah dia datang dalam mimpi. Karena kapan dia datang, misalnya ada oknum yang kemudian mengaku Yesus, kata Yesus jangan kamu percaya. Nah sekarang, kalau saudara saya ini, adik saya ini kutanya, dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Padahal kan di Taman Lawang banyak yang tampilannya kayak begitu. Nah dari mana ngambil kesimpulan itu Yesus? Karena nggak tahu gini ya. Karena sering mungkin FYP saya kan gitu, apa sih yang muncul kan itu terus, mungkin terbayang-bayang mungkin ya. Oh, memang Ya, sudah gitu. lama ikuti acara-acara kayak gini, debat-debat agama? Belum sih, baru sekarang. Hah? Belum pernah. Terus kenapa minta di-follow sama akunnya Bang Suma? Ya karena saya mau pengen tahu aja gitu kenapa kok bisa mimpi kayak Di-follow-nya gini. kapan? Oh kalau di followan sih baru. Kapan? Baru kemarin. Jadi tidak pernah sebelumnya dengar ada lintas agama debat-debat Islam Kristen? Ya baru sih. Baru malam ini atau sudah sering? Enggak sering sih, baru juga nonton live-nya juga sekarang.
Oh gitu. Tapi kok langsung larinya ke mimpi Yesus? Enggak, ini loh, sering bergaul dia. Tempatnya dia ini banyak misionaris nih. Kamu di Cianjur ya? Kalau itu kan tempat tinggal saya kan di Cianjur. Nah, itu Cianjur dia banyak pasti. Enggak gini, kalau di pekerjaan di Jakarta bang, di Jakarta. Mungkin sudah dibimbing Bang Handik ya, Gurunda. Mungkin dia sudah dibimbing. Atau jangan-jangan terbawa sudah ke mimpi. Jangan-jangan sudah pernah diajarin untuk ke Kristen. Kalau itu mah enggak sih, cuma kata dia gini bang, kalau kamu pengen tahu ya udah baca-baca itu kan Alkitabnya itu ada ya Alkitab. Tapi saya belum berani sih, kayak cuma belum berani buka gitu, kayak itu. Dia malah Cianjur nyuruh. memang gitu Bang Juma. Misionarisnya banyak. Di Cianjur Bang Andi. Iya. Ada daerah tertentu itu banyak gereja di sini. Dekat rumahmu ya banyak gereja ya? Iya ada. Iya, Gereja ada. Sana memang misionarisnya. Ya, aneh Bang Andi, ini belum pernah lihat debat, belum pernah dengar debat. Berarti yang kamu scroll dalam TikTokmu itu ceramah-ceramah dari sebelah. Iya, soalnya FYP juga munculnya kayak gitu terus. Lalu nyarinya gitu ya tetap FYP-nya itu terus. Yesus aja berpesan, jangan kamu percaya. Jadi aneh kalau misalnya justru orang di luar agama mereka justru percaya. Ya kan? Karena Yesusnya mengatakan apabila ada yang berkata, maka jangan kamu percaya. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa ini Yesus, ini bukan? Kita tahu, oh ini Yesus, ini bukan. Itu ada Ahi Musa untuk naik. Ahi Musa mu'alaf kita itu, Gurunda. Ada penting katanya. Oh iya, silakan. Gitu ya, Dek Mocas. Jangan percaya mimpi itu. Iya bang. Ya, makanya saya juga pas udah mimpi itu, pas bangun-bangun kayak pelongo-pelongo gitu. Kayak aneh banget gitu bang. Ya itulah. Makanya itu jin itu. Setan yang ingin. Makanya sebelum tidur itu berdoa, sholat kalau perlu dulu. Jangan lupa sholat. Iya. Kalau berdoa sih lukalah kalau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah. Akhi Zuma, sedikit boleh saya ngomong sedikit saja? Iya, iya. Setelah itu saya turun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Sedikit saya mengesahkan tentang tetangga saya, ya tetangga baru waktu itu, waktu saya masih tinggal di Tenggarong ya. Jadi berapa bulan yang lalu beliau mengesahkan tentang perjalanan hidup dirinya. Ini seorang janda kala itu, dengan kesulitannya beliau tinggalnya itu di gunung, di bukit itu ya, jauh dari pemukiman lain dari tetangga-tetangga. Nah, oleh karena kesulitannya, oleh karena kesusahannya, dia hendak mengakhiri hidupnya, ya. Lalu dia dipacari oleh orang Kristen, lalu dijanjikanlah segala macamnya, hendaklah dia masuk Kristen. Lalu dia bermunajat. Kebetulan dia tidak pernah sholat katanya, jarang katanya. Sesekali waktu dia tiba-tiba punya keinginan untuk sholat malam. Setelah sholat malam dia tertidur. Setelah dia tertidur, didatangilah dalam mimpinya, ini didatangi seorang pemuda tampan, yang dimana rambutnya ikal,
terus basah. Lalu saya tengok juga di hadis itu sama seperti yang Rasulullah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya. Lalu berkata, didekatinya, lalu perempuan itu bertanya, siapakah kamu, katanya. Nah, usai itu dia menjawab, aku Isa al-Masih alaihissalam, utusan Allah, katanya. Setelah itu dibawanya lah dia jalan, serasa jauh dia berjalan. Seusai itu tengoklah makam. Ada sebuah makam. Lalu makam itu ditunjukkan kepada perempuan itu. Sama perempuan yang bermimpi ditunjukkan. Lalu perempuan itu bertanya, makam siapa itu? Tengoklah, itu makam ibuku, katanya. Itu makam ibuku. Maka jadilah, cukuplah menjadi orang seperti ibuku, yang dimana ibuku banyak mengalami ujian yang datang dari Allah dan dia tetap bersabar. Setelah itu usai. Itu saja, Aki. Ya, jadi perempuan itu dikasih tahu, diperintahkannya untuk bersabar. Jadi kalau ada orang-orang yang mimpi jumpa dengan Yesus, katanya, ya saya rasa kalau ditunjukkan wajah foto-foto Yesus itu begitu banyak, mungkin mereka juga akan bingung yang mana. Nah, tapi dalam mimpi itu perempuan itu juga saya tanya, wajahnya seperti apa? Tampan sekali, katanya. Tampan sekali. Itu saja sih, Akhi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kawan ini biar berpikir gitu ya. Karena saya naik itu karena ada kawan ini berkisah-kisah itu. Terima kasih Akhi Zuma dan para hamba Allah yang lain, Akhi Andi. Terima kasih dan para hamba Allah yang lain. Ya, barakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aki Muhammad Aki apa ya, Bang Muhyas ya? Iya. Ini yang dilihat yang bule kayak itu enggak? Yang bule kayak seperti gini ya? Yang kayak gini ya? Itu iya. Tahu nggak abang ini siapa? Nggak tahu. Nah, nih kita coba nih. Besarin, host. Ya, soalnya itu pas di dalam mimpi itu host besarin, host. Pakai ini Bang, pakai jubah gitu, pokoknya pakai pakaiannya putih semuanya. Nah, jadi ini Bang, nih bukan sulap, bukan sihir, muka bobom kayak khinzir. Nih sebentar nih, kita lihat ini siapa sih gitu kan. Nah, di sini penggambaran. Nah, ini Dumas mengklaim bahwa semua penggambaran modern yang dibuat tentang Nabi besar Yahudi dan anak Tuhan Kristen berasal dari gambar satu individu. Orang itu merupakan penulis mahakarya seperti The Three Musketeers, The Count. Jadi siapa nih Cesare Borgia? Nah, ini tuh sebelahnya tuh. Nah, nanti ada sejarah panjangnya ini, kita ambil dari South Carolina University. Nah, itu nanti ada warisan kemiripan. Jadi Sarjana Edward J. Bloom dan Paul Harvey berpendapat bahwa berabad-abad setelah penjajahan Eropa di Amerika, gambaran Kristus berkulit putih mengaitkannya dengan logika kekaisaran dan dapat digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap penduduk asli dan Afrika Amerika. Jadi misalnya Yesus itu berkulit putih, bermuka bule, itu jadi ada ras yang superior, ada ras yang inferior. Maksudnya nanti Tuhan kami aja memilih ras bule loh sebagai penggambaran imajinya gitu loh. Jadi wajar kalau kami seorang bule itu lebih superior dibanding kalian yang berkulit hitam. Itu jadi dasar nanti seperti itu Bang. Jadi yang abang lihat itu ya bukan gambaran yang benar-benar Yesus gitu lah abangku. Ya. Iya, jadi minta nanti coba ikutin Bang Zuma setiap diskusinya, insya Allah akan dapat petunjuk insya Allah. Ya Bang ya. Iya. Tapi itu juga sih pas saya mimpi itu langsung kayak aneh, ya udah langsung syahadat gitu kan, takut juga gitu. Iya, jangan terjebak Bang. Iya. Bang Handi monitor kah? Bang Handi, teman kita ini di Jakarta loh. Di Jakarta mananya Bang? Di Fik, Pantai Indah Kapuk. Oh, deket itu Julius. Bang Julius. Itu Fik Batavia, di Fik Batavia.
Oh iya. Iya. Ya, perbanyak Kapan-kapan aja main lah istighfar. nanti. Perbanyak istighfar. Iya. Bang Mo ini di bangunan ya, Bang Mo ya? Ya di fik di tempat wisata sih. Batavia. Bang Handi nggak monitor ya? Nanti kontakan aja Bang Handi, bisa ngobrol-ngobrol tentang apapun itu. Nanti Bang Handi juga mana tahu bisa gabung di kita di API. Daripada nanti malah diambil sama misionaris. Ya. Itu abang. Seperti itu. Jangan yang di luar mau masuk ke Islam, justru yang di Islam ini yang justru keluar. Hanya gara-gara mimpi gitu loh. Tadi habis kerumnya bom-bom ya, Bang Mo? Kenapa bang? Puasa lancar tapi ya? Kalau puasa alhamdulillah sih. Asli Ini juga- Sunda adek ini. Iya asli Sunda. Iya. Orang tua masih ada ya? Kalau orang tua sih nggak ada satu, cuma ada satu lagi, bapak aja yang masih ada. Oke. Nanti DM aja Bang Handi atau siapa Dinda Kurismoto. Iya bang. Ya biar bisa. Soalnya saya juga kan, itu kan mimpinya baru-baru juga sih bang, baru-baru kemarin lah. Itu dia dek, bahaya nih kalau bisa dirukiah. Kalau dia sampai mimpi 2-3 kali rukiah aja langsung. Kita bacakan doa. Dekat ini ya, tempat kita makan waktu itu ya di. Tapi itu bang ada nggak sih? Kayak kayak ada surat-surat yang bikin tenang hati, ada nggak sih? Kalau saya sih kalau mimpi-mimpi kayak gitu, gangguan kayak gitu biasanya setelah menjelang maghrib saya sering baca 3 qul. Begitu juga setelah sholat subuh. Allah gitu ya. Allah ahad. Iya. Ahad, Qul Falaq, Qul Binas. Itu sering saya baca menjelang maghrib. Ayat suci Al-Quran, ayat kursi, lalu kemudian setelah sholat subuh juga gitu. Ini alhamdulillah tenang. Sebenarnya ayat suci Al-Quran itu ayat apapun kemudian bisa kita baca. Yang penting tujuannya itu minta ditenangkan oleh Allah. Bacaan apapun, karena basmalah aja kita baca tuh, orang yang kalau sudah sampai tingkat wali, bacaan bismillah aja itu mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Apa yang mereka minta itu yang Allah kabulkan. Seperti itu. Iya bang. Nanti paling saya di itu lagi. Kamu jarang tidur ya? Kalau tidur sih jarang sih bang. Kadang iya, kadang suka gadang gitu. Ya itu dia. Orang yang kurang tidur itu jiwanya dan ruhnya itu gampang sekali terkontaminasi dengan alam ruh. Ya. Coba Anda tidak tidur 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah itu, kalau bisa itu Bang Mohyas boleh begadang tapi jangan malam ya. Tapi gitu. Kadang tidur jam 4 gitu. Boleh begadang. Kalau Tapi ada jangan malam. artinya. Ya paling begadang juga main game bang. Udah berkeluarga ya? Kenapa? Udah berkeluarga? Udah. Oh kasihan, udah punya putra? Baru sih bang, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ya maksudnya baru mau punya gitu. Oh iya. Ini kalau didengar-dengar bahasanya ini sudah terkontaminasi dengan misionaris. Apa itu misionaris? Nggak ngerti. Iya. Misionaris itu yang sering yang biasa nasihatin orang untuk menjadi percaya kepada agama Kristen. Ya kalau saya sih sarankan perbanyak istighfar,
rajin sholat, jangan tinggalin sholat. Terus zikir sebelum tidur, baca doa gitu. Tenangkan, usahakan terlelap dengan bacaan Quran. Iya. Gitu itu aja sih. Begitu bangun, alhamdulillah, sholat subuh, gitu-gitu. Apalagi sebagai seorang muslim kan memang pengantin baru lagi kan. Jadi usahakan dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, biar janinnya nanti, anaknya nanti juga bisa menjadi orang soleh. Amin. Seperti itu. Ya. Atau bininya Oten? Karena kalau apa? Atau bininya Oten gitu. Oten pun dia nggak tahu ini. Tahu nggak Oten itu apa? Nggak tahu Oten apa. Tahu? Nggak tahu. Tahu Oten? Nggak tahu bang. Nah, tuh orang Kristen. Oh. Itulah orang Kristen itu Oten. Ya tapi gitu bang, dia tuh suka kayak kayak wah pokoknya parah banget sih sebenarnya. Kalau bercandanya itu bawa-bawa agama terus. Ini sikit-sikit Jadi dia gini bang, akan mengaku. jadi nggak ke saya aja, tapi ke setiap, maksudnya ke setiap orang gitu kayak. Nah Maksudnya. itu yang dikatakan dek misionaris. Itu saya sampaikan, Anda ini sudah terkontaminasi sehingga Anda terbawa mimpi. Kamu balikin, injilin dia. Ya makanya banyak-banyak nyimak di Komal Bansuma. Iya. Supaya kamu bisa paham juga isi-isi Bible. Balikin dia. Kerja di ini ya. Mungkin kerja di. Kalau saya kerja di restoran bang. Mungkin kerja di ini ya. Kerja di. Iya, orang Cina punya. Iya, orang Cina yang punyanya. Orang China. Ya, orang Kristen. Halal apa enggak itu? Kenapa? Restoran halal. Kalau restoran mah halal, soalnya kan itu juga masakan Sunda. Oh. Iya. Alhamdulillah halal. Halal Pan Boto. Cuma pakai minyaknya itu minyak babi. Kalau minyak babi kayaknya nggak ada deh. Soalnya saya udah tahu bahan apa sih rempah-rempahnya gitu bang. Oh iya. Iya, nggak ada. Ini Bang Zuma waktu yang di samping Istiqlal itu yang banyaknya dimurtadin itu kan di bawahnya mereka tuh kepik Bang Zuma. Di ruko yang di sana dia dibaptis, dikasih uang sana. Iya. Iya dia juga bang bilangnya gitu. Itu maksudnya baptis itu apa ya? Dia bilangnya sini gue baptis gitu bilangnya kayak gitu mulu. Ini benar sudah kata saya. Iya sudah. Baptis itu dimurtadkan. Dimurtadkan. Ya makanya saya nggak tahu itu apa. Gitu. Jangan-jangan kau sudah dibaptis pula. Dikristenkan itu. Kalau dibaptis itu artinya dikristenkan. Ya tapi dia tuh sambil ya pokoknya parah banget sih kalau bacanya itu kayak pegang kepala saya tuh bilangnya gitu. Sini gue baptis gitu bilangnya kayak gitu. Nah itu dia. Sebenarnya itu nggak boleh loh, dia nggak permainan kayak gitu nggak boleh sebenarnya. Iya makanya. Apalagi kalau kita tidak suka, nggak boleh keberatan. Iman kita berbeda bro, jangan main-main yang kayak gitu-gitu bilang aja kayak. Iya makanya saya juga bilang, lu kalau bercanda jangan apa sih? Bawa agama. Bawa agama gitu nggak boleh gitu kan. Tapi dia tetap aja nggak ya. China itu. Bukan sih, dia aslinya orang Medan. Oh, Batak berarti. Batak. Ya terus dia pindah ke Bogor sekarang. Nah. Gini aja Bang Mohyas, sering begadang kan ya, sering main game ya. Nah sekarang jangan dikurangi main gamenya. Setel YouTube, cari namanya Zulkifli M. Abbas, tonton YouTube-nya dari awal sampai akhir. Insya Allah itu lebih berfaedah. Lihat debatnya Bang Zuma di YouTube itu, cari di kolom pencarian tulis namanya. Entah mau cari Bang Zuma atau Zulkifli M. Abbas, abang cari. Nanti abang tonton setiap video-videonya, masya Allah itu. Insya Allah itu menambah penguatan akidah itu bang. Iya. Iya, saya aja sering nonton videonya beliau. Nanti saya. Serius loh itu. Buat bahan evaluasi ya bang ya. Iya. Buat untuk ini, buat tertawa.
Gitu-gitu. Iya. Gitu Bang Muhammad Yas. Itu tonton channel YouTube ya itu Bang Suma itu, Masya Allah itu. Iya. Itu juga kadang sering sih suka apa muncul Bang Juma itu yang Oh iya itu tonton debat. orangnya. Nah, Tapi itu kalau tonton videonya. tapi saya kenal Bang Juma itu pas saya lihat apa sih debat sama siapa ya yang Kristen itu yang cewek. Mikana kalau nggak salah ya, Mikana itu. Iya. Iya. Itu aja dulu ditonton deh. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa DM ke kita, bisa DM ke saya atau siapa yang ada di sini tentang Islam, tentang apapun itu, tentang Bible. Boleh ditanya gitu. Jangan menjauh dari umat Islam. Apalagi kamu itu ini kerja di tempat China begitu. Ya. Tapi alhamdulillah sih di sini kebanyakan orang Islam juga ya yang kerjanya juga. Cuma itu si orang Medan itu satu orang dia Kristen Cina. Ya itu dia. Ya deh kayak gitu aja deh. Nanti DM-DM aja untuk penguatan. Makasih banyak ya Bang ya. Ya, Ya sama-sama. Ya. nanti tegur temannya, jangan main kayak gitu lagi, bilang. Kalau kamu mau berbicara, sampaikan. Kalau kamu merasa dirimu benar agamamu tuh tonton tuh di channelnya Zulkifli Mabas atau Bang Zuma di TikTok kan gitu. Iya Bang, iya. Oke. Iya Bang, makasih banyak ya Bang ya. Iya deh, iya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu balik ke Cianjur jadi pahlawan di sana. Iya. Oke. Ya Bang, siap. Kalau di Jakarta ketemu gue lah, kita ngopi-ngopi sambil apa namanya? Bukber. Iya Bang. Jakarta mana? Jakarta Utara. Cilincing? Bukan, Pantai Indah Kapuk. Oh, Pik. Ya, Pik. Ya udah tuh. Ya Bang. Istighfar. Siap. Berdoa dulu baru tidur. Iya Bang. Jangan lupa sholat lah. Ya, Biar nggak salah ngomong kayak tadi. Iya Bang. Soalnya kan, aduh gimana ya? Panjang deh ceritanya. Nanti DM-in aja sama Bang Handi. Boleh. Maksudnya tukaran nomor HP, mana tahu bisa ngumpul sama-sama gitu ya. Iya Bang. Dikawal. Aku di Pik 2 Bang. Oh di mananya? Di sebelah Pik 1. Ada ini kalau tahu ada Cinaton atau apa? Ya disitulah. Nantilah di DM aja. Kalau Cinaton deket dong. Saya juga di sini di Cinaton. Oh ya udah deket lah. Kamu di luar tembok? Iya saya di tangga ininya Bang, di eskalator. Di Batavia, di Pancoran. Oh di situ. Ya paham. Oh di paham. Iya. Tiap malam minggu ada live musik ya? Iya. Banyak sih kalau di sini setiap kadang hari-hari biasa juga kadang suka ada sih. Ya udahlah kurangilah bergaul di situ mah. Sih saya juga sih sebenarnya sih pengen resign di sini, cuma kontraknya masih lama Bang. Ya biar kamu berada di manapun kamu kan bisa bawa diri. Janganlah terpengaruh kayak gitu. Iya. Oke bro. Oke Bang, makasih ya Bang. Oke. Iya. Saya izin keluar ya Bang ya. Ya makasih ya. Makasih ya. Jaga diri baik-baik, jangan sampai terpengaruh. Oke Bang. Jaga kebersihan. Ya untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, yang di Celebes Channel, Zulkifli Mabas dan lain-lain yang melive-kan ini gitu, jangan lupa tetap memberi support kepada saudara-saudara kita ya API Sulawesi Selatan dan Makassar Mualaf Center Indonesia yang sedang masih aktif-aktifnya nih, semangatnya nih. Safari Ramadan di sana. Ada buka puasa bersama,
sholat maghrib bersama, kajian Islam, kristologi, nyantuni anak yatim, tarawih bersama, sahur bersama, dan seterusnya. Jangan lupa kalau ingin beramal jariah silahkan berbagi bersama kami. Masih menunggu uluran tangan kalian semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bisa disalurkan ke rekening Yayasan Makassar Moalaf Center Indonesia di Bank BTN. Nomornya nanti telepon saya aja, sebut nomor namanya, kena langsung gua. Sudah beberapa kali. Itu aja ya nomornya, nomor rekeningnya. Bisa hubungi saya, bisa hubungi Bang Juma, bisa hubungi admin sahabat Bang Juma. Kira-kira begitu. Masih ditunggu teman-teman. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Astabikul khairat. Masya Allah. Saya kembalikan Bang Juma, mungkin bisa ditutup di sana persiapan sahur dan sholat subuh. Silakan. Bagus kalau yang tutup ini Bang Dalbo, Bang Andi. Coba. Bang Dalbo. Itu boleh. Itu benar aja makan, Mbak. Itu boleh rasoi ya. Tampone. Apa kira-kira, Mbak? Saya lagi sahur nih. Cocok nih. Tutup nih. Tutup jalan, Mbak. Bagaimana saya bukan moderator? Gitu. Ini sih segagar abang. Ya. Solanya. Nasolanya kita. Kasolanya lagi. Iya, bolangi deh. Iya. Agak seru. Malu pika apa sih? Ini Oke, sahabat-sahabat sekalian. Sekalian tutup Bang Juma ya, betul. Iya. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai sekarang ya. Kita kemudian berharap bahwa apa yang kita lakukan selama ini, khususnya adanya gerakan-gerakan para apologet Islam di bawah Yayasan Apologet Islam Indonesia ya, API. Mudah-mudahan dengan adanya API ini, teman-teman, dengan bergabungnya kita, baik yang sudah bergabung secara resmi ataupun yang masih status pendaftaran menunggu antrian, ya bisa benar-benar bermanfaat khususnya bagi agama kita Islam di Nusantara ini ya. Jadi yang selama ini kemudian kita berjuang sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, kelihatannya sudah mulai nampak dengan adanya API, antusias umat Islam kemudian mempercayakan kepada kita sebagai apologet untuk bisa menyuarakan Islam ya dengan cara-cara yang baik, bahwa ternyata di negara kita ini ada yang memperhatikan kemudian bagaimana Islam ini disampaikan kepada khalayak banyak dengan metode dan nuansa yang berbeda. Kalau yang selama ini kita kenal ustadz hanya ceramah di masjid-masjid, di tabligh akbar dan seterusnya, sekarang ada keadaan di mana umat Islam bisa berdialog langsung dengan orang yang di luar Islam gitu ya. Untuk itulah kemudian semoga aja dengan adanya kita semua, maka Islam bisa lebih berjaya lagi ke depannya di negara kita khususnya dan negara-negara tetangga. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, tentunya harapan kita ini bisa terrealisasi ya. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita untuk melahirkan generasi Islam selanjutnya itu lebih kuat dari segi akidah. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah.